materinya hilang, narasumbernya kecewa, pasti mendongkol. Ada lagi nih mesin ketik Belanda, pasti kayak gitu. Diam lagi dah kita. Tapi enggak lah, kalau sama abang nggak ada yang dongkol, aku yakinkan itu. Karena mereka juga menghargai abang sebagai, gini bang, kalau mereka itu diam karena ilmu mereka merasa ilmu mereka belum ada apa-apanya sama bang. Jadi dibiarkan abang bicara. Hanya saja kadang ada orang yang narasumbernya, malah aku tengok orang baru ya kebanyakan. Nah abang ngomong dia ikut ngomong, jadi kayak ini orang kok kayak ngajarin. Kadang itu aku kesel, aku turunkan orang kayak gitu. Jadi mas aku biarkan dulu abang yang kasih narasi. Jangan ada yang lain, saya tambahin bang gini. Ya kalau ditambahinnya yang nggak pernah kita dengar, ini itu juga yang ditambahin kan. Jadi kayak sok ngajarin kau, sok pinter kau. Nah gitu ya, kadang kesel juga bang. Tuh. Iya, jadi kebanyakan teman-teman punya Komal itu apa ya, yang orang baru-baru ini manggil kita masuk di Komalnya, padahal di Komalnya sudah menumpuk narasumber. Apa sih mau ditumpuk semua di situ, maksudnya apa gitu ya. Kecuali Ya kan, kayak aku ya bang, memang nggak ada bang, ada ya, hotel ngajak debat gitu. saya tuh keliling kalau sudah siap untuk beraktivitas di dakwah kayak Wah. gini, apologet ya, masuk kita kan tengok siapa nih yang tak ada narasumber gitu, baru kita naik. Jadi teman-teman yang sudah japri duluan, bang masuk sini bang, pas kita ke Komalnya loh sudah ada narasumber, ada orang-orang hebat di atas. Kayak gitu. Jadi memang serba salah kita ya kan, karena kita juga punya Betul, perasaan. Maksudnya gini loh, gimana perasaan saya ketika saya lagi menjadi narasumber, tiba-tiba ada orang yang lebih dituakan masuk lalu mengambil posisi itu. Nah, saya mau diam aja terus di situ. Sementara saya tipikalnya adalah harus menyampaikan. Tapi kalau ada yang dianggap lebih senior, lebih menguasai, ya terdiamlah kita. Nah, kita mau keluar nggak enak, mau tinggal di situ juga lebih nggak enak. Nah, begitulah yang dirasakan kemudian teman-teman apologet. Tapi yang punya Komal ini kadang nggak ngerti gitu loh. Ada lagi yang Betul, di situ sudah ada Ustadz Unggul, di situ sudah ada Ustadz Tata, di situ sudah semua lengkap. Wah, masih japri juga. Ayo bang, masuk bang. Ini bang, apanya orang ini? Maunya berapa orang sih yang harus jadi narasumber gitu? Harusnya kan orang-orang dari kita yang memang piawai, punya keilmuan, dalam arti kata mereka sering berhadapan dengan oten. Kalau sudah ada satu ya sudah satu aja. Ngapain lagi ajak-ajak yang lain? Biarkan yang lain ke tempat yang lain kan gitu. Untuk Betul, memberikan pencerahan. Jangan ya ditumpuk di sana. Sehingga Komal-Komal yang lain itu kasihan. Naik oten-oten yang tidak ada ilmu, hanya modal hujatan, kan bulan-bulanan Komalnya. Nah, ini terkadang teman-teman tidak paham gitu loh. Kalau yang naik yang kayak begini kebinirin sih nggak apa-apa ya, biar kucing juga bisa kalahkan dia. Tapi kalau yang juga belajar tentang terjemahan Al-Quran kan jadi berabe nantinya Komal-Komal Islam. Nah, ini yang tidak Jadi dipahami. ini kebiri ya bang. Ya, saya kadang risih loh. Di situ ada narasumber terdiam terus sampai berjam-jam karena selalu kita yang diarahkan. Belum lagi hostnya, kalau orang lagi mau ngomong kan, biar Bang Suma yang tanganin, biar Bang Suma aja yang ini. Saya paling tidak enak sama yang lain kalau digituin. Maksud saya biarkanlah orang itu berbicara dulu. Kecuali Tapi kan lawannya gini kayak, bang, kecuali mohon lawannya maaf kayak aku potong. kebenaran. Nah, gimana? Mohon maaf bang, aku potong. Jadi kan kayak gini bang, misalnya kan tadinya kan memang biasanya aku sendiri yang lawan Oten dulu kan. Kadang aku tunggu, aku tumpuk mereka 8 orang ini kan. Baru nanti memang gak ada yang minta naik bang. Nah pas abang masuk, nah abang udah masuk nih berikan narasi. Nah ada saudara muslim kita minta naik. Nah dia tiba-tiba naik, langsung menambahin, menanggapin abang lagi ngomong. Itu memang saya kadang ngomong, biarkan Bang Jema dulu, kadang gitu. Karena dia baru masuk, duduk dulu baik-baik gitu. Ya, Jadi itu seakan-akan betul. sok pinter. Itu betul. Yang ku maksud ini yang tadi itu orang sudah duluan di situ, aku baru datang. Justru aku yang dikasih ruang untuk bicara lebih banyak, kan kasihan yang lain. Kalau lawannya kayak kebenaran ini sih nggak apa-apa. Ini kan cuman tabung gas dikasih roh. Untung dia bisa ngomong. Ilmu nggak ada. Ada ilmunya bang, ilmu ngeyel.
Itu aja. Otak nggak dipakai susah. Cuman kemana-mana keliling, kemana-mana naik di komal, tapi yang dibawa cuman lutut sama tumit. Bang, emang Otak ada nggak oten? dipakai. Emang ada oten yang bawa otaknya kalau diskusi, Bang? Enggak ada sih, cuman maksud saya biasa ada narasinya agak kuat gitu, berargumentasi punya dasar, mengatakan data. Tapi kalau yang kayak gini mah cuma lutut aja dengan lubang anus dibawa kemana-mana, itu dipakai Ada kentut. sama kelaminnya loh, Bang. Memang Tuhannya aja yang punya, dia juga punya loh, Bang. Jangan gitu lah, Itulah Bang. dia. Coba aja kalau dia bernarasi ya kan, kalau udah keok lari, tanpa pamit. Kalau diminta datang Ya, nggak ada, ngeyel, gitu. Kebenaran. Ya, biasalah. Kalau Paling- cuma kan suka framing dia. Biasa, wajar itu. Mulai. Oke, lanjut. Kalau framing kan ya siapa gitu. Mulai. Bisa ini enggak? Bisa masuk ke Lukas 18 nomor 31 enggak? Bisa, kenapa rupanya? Ya udah masuk yuk. Iya. Nanti kita kita bahas ayat suci Al-Qur'an yang terkait itu juga. Oke, masuk. Silakan. Ya. Lukas berapa ya? Lukas kalau nggak salah Lukas 18:31 kali ya. Lukas Tidak ada 18:31. kontroversial. Jadi masuk kemana aja oke. Iya. Gaya. Ya kalau cuman modal ngomong ya semua orang juga bisa. Tapi kan kita itu harus Gaya. berilmu. Ayo. Kalau di sini kan ngomong. Jadi kayak mana kalau kita diam-diam nggak ada suara kan? Kayak mana mau diskusi? Yang itu ya, Bang. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Tuh. Ya. Oke. Sekarang, coba baca dulu. Oke, saya baca ya. Oke, dan setelah menerima ke-12 murid, dia berkata kepada mereka, Bukan lihatlah, menerima, memanggil. Itu aja salah. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kok menerima pula? Lalu berkata kepada mereka, ayat berapa? Ayat berapa? Tungki. Ayat 31 Lukas kan? 18:31. Baca ya. Dan setelah bikin menerima stiker. ke-12 murid, dia berkata kepada mereka, lihatlah, kita naik ke Yerusalem dan segala sesuatu yang telah ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Tolong tunjukkan tulisan para nabi. Tolong tunjukkan tulisan para nabi yang mengatakan Tuhan menyerahkan orang benar untuk menebus orang salah. Silakan. Memangnya di sini ada dituliskan seperti itu yang Anda katakan ini? Kan para nabi kan, berarti kita perjanjian lama. Jadi Benar begini, nggak? Bung. Kita cerna. Apa yang Kan dikatakan para nabi di sini? Itu udah di ayat kubilang kan, 32. Modalnya Ada di tuh ayat gitu aja. 32 kan? Ada di ayat 32 sebab dia diserahkan kepada bangsa-bangsa dan akan dicemooh, dihina dan diludahi. Iya, anak manusia kan? Anak manusia kan? Betul, anak manusia. Oke, anak manusia. Nah sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab para nabi, orang benar diludahin, orang benar dihukum, dikutuk, Benar diludahin. diserahkan. Cuma mana tunjukkan Anda dalilnya? ngerti nggak sih baca kitab Juma? Anda ngerti nggak sih? Apa itu? Nah, sekarang gini, di ayat 32 itu yang akan digenapi, betul kan? Iya, Sebab dia tunjukkan akan di dalam diserahkan. maka dari Kenapa itu di saya sini minta tunjukkan di dalam kitab para nabi hal ini bahwa orang benar akan diperlakukan seperti yang Anda inginkan. Kan harus Orang benar digenapi itu kan? siapa? Ya, orang benar itu siapa menurut Anda? Lah mulai ngaco. Yesus Kok itu mulai ngaco? akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Oh, jadi maksud Anda Yesus membuat mengenai Yesus bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan akan dicemooh, dihina serta diludahi. Ya, Itu mana ya. tertulis di kitab para nabi seperti itu, mana tunjukkan.
Saya buka dulu ya. Ya. Nanti enak kita. Hmm. Gitu dong, itu kan jelas. Ini ada Ya, orang tunjukkan di dalam kitab para nabi orang benar diserahkan untuk dianiaya, dizolimi, diludahin, ditonjok, ditarik kumisnya, dijewer kupingnya, mana? Tunjukkan. Sampai saya buka. Kan harus tertulis kan di dalam kitab para nabi kan terkait Iya, dengan pembantaian orang-orang kafir terhadap Nabi Yesus. Terhadap Tuhan Yesus ya. Oke. Nabi Yesus mana? Oke. Ayo. Iya, saya 53. Kenapa pula lari ke saya ini? Itu kan saya kan para nabi. Jadi menurut Anda nabi itu kan? Iya, tapi di situ tidak bercerita tentang Yesus. Disitulah Anda kurang nyampe, Jum. Kurang nyampe pula. Mana di situ? Mana di sana dikatakan dibunuh di Yesaya Kita baca dulu 53? ya. Sebelum kita baca jangan berargumen dulu. Iya, Nanti silakan. Kalau langsung berargumen. Di mana di situ tertulis bahwa Yesus dibunuh? Mana pembunuhannya ke Yesus itu mana? Di data mana dia dibunuh di situ? Kita baca, saya baca aja mulai dari ayat 2 ya. Oke. Ya, Kenapa dia enggak? tumbuh bagaikan tunas. Hah? Kenapa enggak dari data nomor satunya? Oke, dari nomor 1 nggak masalah kalau Iya. itu permintaan. Nah, siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentukan ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya atau rupa sehingga kita menginginkannya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Apa Dia yang- direndahkan dan yang kena di situ? indahkan. Yang kena di situ yang Tunggu dulu, mananya? saya Yang cek nyambung ya. ke Yesus itu yang mananya? Sesungguhnya dia telah tunggu dulu. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar, dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Oke, ini kan mengena semua. Ya kepada mana Yesus di situ penderitaan mana itu. mati disalib di situ mana di nomor berapa gitu matinya disalib terkutuk mana Ini tadi kan dikatakan, dia dikatakan terkutuk karena kita. Anda nggak lihat tadi? iya ya enggak maksudnya yang saya tanya itu bukan itu yang saya tanya itu matinya mana matinya di situ mana kematiannya di mana yang menceritakan tentang kematiannya disalib bangkit 3 hari itu di mana tertulisnya? Ini kan saya tadi narasikan kepada Anda tentang penderitaannya kan di kayu salib. Anda tadi Iya. menanya Kematiannya tentang mana? Kematian ini kan disebutkan tadi. Ini kayak mana? Ya ampun. Ini. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita. Jadi kalau ditikam itu nggak dibunuh itu. Oke, kita Anda mulai ya. lihat, kan? Ah. Oke, kita mulai. Yang Anda mengada-ngada. Saya dengarkan saya. Saya ngambil nomor 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Oke? Apa yang dinyatakan kemudian terhadap orang yang mati di atas tiang salib? Itu kekuasaan atau apa? Justru dia mati. Oke? Data kedua, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dalam bahasa Ibrani disebut sheresi, dari tanah yang kering, tisha. Tapi faktanya Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang subur, pura, lagi perawan, batulah, yaitu Maria. Bagaimana mungkin kemudian Maria dapat dianggap sebagai tanah kering? 1.
Apa alasannya Maria disebut sebagai tanah kering? Sementara dia adalah gadis yang muda, gadis belia, gadis yang subur, dalam bahasa Ibrani pura. Dan juga dia perawan. Batulah. Siapa yang pernah menggunakan Maria dan tidak melahirkan sampai dia mandul, sampai bisa disebut sebagai Seresi, tanah kering? Siapa? Ada yang menamakan Maria. Di mana dia kemudian disebut sebagai tunas Seresi dari tanah kering, Sia. Ayo, ini dulu buktikan dulu. Kalau Elizabeth, sabar. Kalau Elizabeth disebut tanah kering, oke. Kalau dia disebut tanah kering, cocok. Tapi kalau Maria disebut tanah kering, mandul, mana bisa? Siapa yang pernah mencoba Maria? Ini aja dulu. Selamatkan diri Anda dulu dari cocokologi kitabnya orang. Saya nggak selamat. Selamatkan dari cocokologi Anda terhadap kitabnya orang. Datanya kan sudah jelas. Sebagai anak ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering yang dimaksud? Jawab. Oke aja dari oke. Anda ngomong terus, jadi kayak mana saya mau ngomong? Saya kan tunggu Anda berusaha, baru saya ngomong. Jadi begini ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar dari tanah kering. Kok Anda sangkut pautkan tanah yang kering ini dengan Maria? Lah, dia kan berasal tanah kering. Dia tunas. Tunas itu apa? Tunas itu apa? Yang saya Seresi, lihat tunas dari tanah kering. Zia. Yang saya lihat di sini dari tanah kering, bahwa orang Israel pada masa itu sangat membutuhkan seorang Mesias. Baca dalilnya. Sebagai taruh ia tumbuh. Tanah kering, bukan rahim Maria yang disebut sebagai taruh dia tumbuh. Tumbuh di hadapan Tuhan, berkembang di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Yang sangat mendamba-dambakan seorang Mesias, itu maka disebut. Gak ada hubungannya lagi. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus Mesias. Jangan kau tambah-tambahi agamamu itu konyol. Saya katakan sama Anda, ketika dikatakan sebagai tunas dari tanah kering, sebagai tunas dari tanah kering. Dari tanah kering, bukan tunas dari akar tanah kering. Tunas, ngerti nggak tunas? Tunas yang tumbuh dari tanah kering. Berarti tanah kering ini menumbuhkan anak tunas. Siapa tunas kering yang dimaksud di sini? Hayu. Akar dari tanah kering, bukan tunas, bro. Bahasa Ibraninya apa di situ? Bahasa Ibraninya apa? Udah, sin, resin, sheresi. Jangan kau tambah-tambahin. Itu Ibraninya, original teksnya. Seresi artinya tunas dari tanah kering. Sia, yot, he. Dibaca sia. Baca lagi. Saya sudah bacakan samamu. Saya bacakan lagi ya. Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya. Tunas, kau aku pun lah tunas. Tadi katanya akar. Ya udah, dengarkan ini, bro. Dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Akar lagi. Jelas-jelas Ibraninya di situ hurufnya sin, res, sin, sheresi. Kita buka KJP ya. Apakah di situ akar KJP pula kamu bawa. Ya, oke. Kita buka. Lama. Udah ku bilang kan, kalau yang kayak gini-gini mah nggak ada ilmunya, bikin habis liur. Kok nggak ada ilmu sih? Anda nggak mengerti. Saya tanya samamu, di situ tunas. Oke, saya bacakan dulu KJP ya. Saya bacakan dulu KJP. KJP pula. Kenapa enggak ke Ibraninya? A tender plant and as a root di situ ya, root. Kenapa lari ke sana? Masuk yang ke kitabnya Yahudi. Masuk Anda menganggap semua orang bodoh dan cuma Anda yang pintar. Masuk ke tanahnya, masuk ke tanahnya. Jangan kau ngarang-ngarang, enggak bagus. Ditertawakan orang kita. Kok ngarang lagi? Jangan bahasa Inggrisnya itu kapan diterjemahkan? Tadi pagi. Aduh, datang pula ini. Ayo, semangat. Jangan ngarang-ngarang, enggak bagus. Oke, saya open cam ya, biar saya tunjukkan ya.
Saya nggak pernah ngarang loh. Karena di Kristen itu katakan ya bila ya tidak, bila tidak selebihnya itu bukan berasal dari Tuhan tapi dari si jahat. Itulah prinsip saya di sini. Gitu. Saya nggak pernah ngarang-ngarang loh. Ya. Jadi begini, ini tadi akar bukan tunas. Bisa dia disebut dengan akar, di terjemahan Indonesia disebut dengan akar. Jadi kalau Anda mengatakan di situ tunas, itu cuma Anda yang pintar, betul nggak? Yang Kenapa? lain juga bodoh. Kenapa? Di KJP disebut dengan akar. Terus? Di terjemahan ILT 3 disebut dengan akar. Nilai disebut dengan akar. Dan Anda mengatakan tunas. Siapa yang benar? Ya, bahasa Ibraninya apa di situ? Saya nggak Bahasa mau membahas Ibraninya. sesuatu yang tidak saya mengerti loh. Begitu. Bahasa Ibraninya nggak usah lebay kali. Bahasa Ibraninya apa? Ya, coba Anda sebutkan bahasa Ibraninya apa. Coba kita lihat. Menurut Anda apa bahasa Ibraninya di situ? Tadi kan saya sudah jelaskan. Coba Anda tunjukkanlah. Mana bahasa Ibrani? Kalau kita lihat dalam Ibraninya itu kan tertulis di sana ada dua, yonek, taruk. Taruk itu apa? Taruk itu apa? Ada yang tahu? Bang, tempat abang hujan ya bang? Iya betul. Taruk itu apa bang? Taruk. Kebenaran, jawab. Saya sebenarnya nggak mengerti bahasa Ibrani. Jadi kalau mau menjelaskan bahasa Ibrani silakan. Saya nggak mengerti. Yang saya mengerti yang baru saya mau bahas. Kalau kita lihat ya, kita jujur-jujuran ya. Di situ dikatakan sebagai taruk muda, disebut sebagai taruk yang tumbuh, sebagai tunas dan seterusnya. Tunas sendiri kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan sebutan seres. Oke. Seres. Seres ini tunas. Bisa akar juga bisa. Kemudian dari tanah kering. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini bukan antara tunas, bukan antara akar. Tetapi yang kita permasalahkan di sini adalah kata eretsia. Eretsia tanah kering. Nah, siapa tanah kering ini? Sorry teman-teman, noise. Hujan soalnya. Jawab pertanyaan saya, siapa tanah kering yang menjadi tempat lahirnya Yesus? Jawab. Kita baca sekali lagi ya Jum. Kita baca ayatnya ya. Ya jawab pertanyaan Bang Juma, jawab dulu siapa? Ya, Siapa? karena dia tidak mengerti apa yang dia tanyakan, itu masalahnya. Siapa eretsia tanah kering tempat lahirnya Yesus? Kalau Anda menyebut bahwa Yesaya 53 itu adalah Yesus, pertanyaan saya, siapakah wanita yang disebut eretsia tanah kering tempat lahirnya Yesus? Apakah Maria itu mandul? Jawab. Dia tumbuh bagaikan tunas di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan akar dari tanah yang kering ini dirujuk ke Maria? Kalau saya melihat ini dirujuk kepada orang Israel yang saat itu lagi mengharapkan betul-betul seorang Mesias, bukan Maria yang dianggap sebagai wanita yang mandul. Interpretasi Anda ini yang agaknya lain gitu loh. Tanah yang kering ini adalah orang-orang Israel yang sangat merindukan kehadiran seorang Mesias. Harus teman topi-topi itu nggak lagi, jangan. Yang zaman itu suatu apa? Tapi kalau Anda Kebenaran, menganggap noise. saya noise. Ada suara anak-anak.
Oh ya, oke. Kalau saya melihat gini aja ya, melihat akar dari tanah kering ini bukan pada Maria yang dianggap mandul, tetapi adalah penunjukan dari orang Israel yang saat itu sangat membutuhkan kehadiran seorang Mesias. Itu saja. Kalau ke Maria kayaknya nggak ada kaitannya nih. Seorang anak telah dilahirkan dari seorang perawan, Maria diikutkan. Giliran kayak begini, Maria ditendang. Kalau ngambil nubuatan yang lain, hebat. Seorang anak telah lahir dari seorang perawan, Maria dibawa-bawa. Kalau Anda mengatakan tanah kering itu lebih cocok kepada Elizabeth, mandul. Dalam bahasa Ibrani-nya akar. Itu disebut untuk Elizabeth, seorang wanita mandul. Tapi kalau dikatakan kemudian Eretsia, itu tanah kering. Siapa tanah kering ini? Dan kemudian dikatakan di sana sebagai tanah kering itu adalah sumber dari tunas atau akar yang kita sebut seresi. Dia bertumbuh, artinya dia dilahirkan dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Apakah Maria ini tanah kering? Sedangkan dia tidak punya suami aja dia bisa hamil, apalagi punya suami. Jadi dia bukan mandul. Yang mandul itu Elizabeth. Jadi Yesaya 53 ini tidak cocok dengan Yesus. Karena Yesus berasal dari wanita yang subur, bukan wanita yang mandul, bukan tanah kering dia. Ya, Maria itu ibunya Yesus itu wanita pura, wanita yang subur, lagi perawan, batula. Jadi nggak cocok Yesaya 53, kalian cocokologi terhadap kitabnya orang. Gugur ya, gugur. Oke? Jadi Yesaya 53 tidak bisa Anda pakai. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Oke, tunggu dulu. Sudah, nggak bisa diambil. Yesus nggak cocok dengan Yesaya 53. Itu menurut Anda enggak? Lah, buktikan dulu kalau Maria itu tanah kering. Buktikan dulu akar dari Dia itu akar bertumbuh, artinya dia keluar dari tanah kering. Oke? Tanah kering ini artinya wanita yang mandul, wanita yang sudah tua, wanita yang tidak bisa punya anak, itu disebut tanah kering. Oke, gugur, nggak bisa dia. Nah, sekarang kita kaji. Tunggu dulu, kita kaji saya dulu. sudah selesai, apalagi? Tanah kering itu adalah suatu negara yang luas, setuju atau tidak? Tanah kering itu, oke, yang dimaksud tanah kering di sana itu bukan Maria. Artinya, tidak bisa Anda kaitkan ke satu oknum. Tidak pernah Yerusalem itu disebut sebagai tanah kering, nggak pernah. Suatu bangsa. Tidak pernah disebut Yerusalem itu, dengar, tidak pernah disebut kemudian wanita ini Maria ini tanah kering, nggak pernah. Ya, Oke. berarti pas dong. Maria kan tidak disebut. Jangan ngemis-ngemis, nggak ada. Kalau misalnya Yesaya 53 itu untuk Yesus, imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi tidak akan membuat nubuatan untuk membunuhnya. Baca Yohanes 11, bagaimana Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kalau Yesaya 53 ini benar-benar untuk Yesus, maka orang-orang Yahudi tidak perlu kemudian bikin kesaksian palsu. Seketika mereka mengatakan ke Yesus, ini nubuat untuk kamu, kamu harus mati. Tapi tidak, mereka bikin nubuatan baru, karangan baru untuk punya alasan membunuh Yesus. Karena mereka nggak percaya. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan mereka tidak percaya? Tidak ada kemudian di dalam agama mereka itu dosa-dosa mereka dihapuskan dengan membunuh Tuhan. Itu konsep pagan, itu konsep dewa Molok. Jangan Anda tabrak-tabrakan kitabnya orang, jangan, nggak bagus. Oke?
Sekarang saya bertanya begini, kalau memang ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. coba Anda jelaskan kepada siapakah nubuatan ini. Suaramu kecil. Ketika ini Anda mengatakan Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Suaramu kecil, nggak kedengaran. Udah hujan di sini. Kebenaran, suaramu Suara kecil, Anda. kecil kebenaran. Muncul lagi penjual pisang goreng. Dia manggil-manggil apa di bawah, jadi kenain. Tempat saya hujan. Ayo, kita kembali ya. Yesaya 53 itu cuma akal-akalan Kristen untuk ngambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan. Sekarang kita Kalau kembali. menurut kamu ini bukan untuk Yesus. Coba sebutkan ini untuk siapa? Itu penderitaan untuk Yerusalem. Penderitaan. Makanya baca dari Yesaya 52. Baca dari sana. Itu untuk Ini Yerusalem. disebutkan. Tak ada hubungannya dengan Ini dia tokoh. direndahkan, bukan Yerusalem. Tidak Dia ada di sini. hubungannya Artinya dengan bukan tokoh. orang Nggak ada. Tidak ada hubungannya dengan tokoh. Itu hubungannya dengan bangsa Israel. Oke. Berarti Anda nggak mengerti ya? Oke, Anda nggak mengerti di sini. Saya tidak mengerti wong kitabnya orang kok. Anda ingin mengatakan orang Yahudi tidak ngerti. Anda Sudah. bukan Yahudi. Saya nggak mengerti. Kembali ke perkataan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita harus pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, di situ diterangkan kemudian di dalam Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa Anda tidak merujuk ke sana? Di mana di situ dijelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar. Kenapa tidak merujuk ke sana? Kenapa enggak tidak mengambil kitab para nabi yang berasal dari Amsal? Orang jujur dilepaskan, lalu Jadi kemudian menurut pengkhianat Anda- tertangkap. Menurut Anda Yesaya bukan Yahudi. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Iya. Tanya bukan. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Nah sekarang lari ke Amsal, kita ke Amsal. Orang Buka lagi jujur, ya di Mazmur 22 ayat 16. Orang jujur. Mazmur 22 ayat 16. orang Mazmur jujur, 22 ayat 16. Saya buka lagi. orang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Ini kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dipakai ini? Ini kenapa nggak dipakai? Sementara ini Bedakan membuat kekuatan dan nasihat. Anda nggak bisa membedakan. ini data Coba yang kita dikatakan oleh Yesus yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Oke, kenapa Kristen tidak mau pakai ini? Orang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan pengkhianat gagal dari kematiannya, dan harapan orang jahat sia-sia. Orang benar diselamatkan, lalu orang pengkhianat menggantikannya. Ini kenapa nggak dipakai? Oke, saya bacakan lagi ya nubuatan yang lainnya. Ya, shalom, selamat siang. Lanjut. Mazmur 22 ayat 16. Kenapa lari ke situ? Ini dulu, ini dulu. Ini dulu, ini Lidahku dulu. melekat pada langit-langit mulutku dan Ini engkau dulu. meletakkan aku Jangan dalam Anda ke bentuk situ dulu. Ini dulu. Ini dulu. Orang Karena benar, Anda juga- orang Anda benar, bukan- orang Anda benar bukan- diselamatkan, orang Berarti fasik Amsal pengkhianat apa? Kamu menggantikannya. ngerti Amsal, kan? Kita ikuti aja maunya apa. Ini kenapa nggak dipakai? Ini kenapa nggak dipakai? Kenapa Ya, kalian kita itu buka, selalu kita bahas. mau Yesus itu mati? Kenapa? Jadi kita bahas kalau itu mau Anda kita dalami. Kenapa kalian itu mau kali Yesus mati? Kenapa? Sama seperti udah, kita iblis bisa. mau Yesus mati. Apa bedanya kalian dengan iblis?
Iblis tidak menginginkan kematian Yesus. Siapa bilang berapa kali kemudian Yesus ingin dicobai untuk dibunuh? Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Bahkan iblis merasuki Yudas agar Yesus berakhir dengan kematian. Saya buktikan, saya berdasarkan data ya. Saya buktikan bahwa Dengar. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tunggu dulu, saya buktikan dulu. Tunggu dulu. Inilah yang saya katakan. Orang yang kayak gini debat itu nggak pakai akal dia. Pakai emosi, pakai nafsu, pakai doktrin. Sebagaimana diulang lo, kalau misalnya itu gimana? Kenapa kamu sebagai Kristen pingin kali Yesus mati? Apa alasannya? Kenapa kamu dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Memang kedagingan itu harus mati, unsur kedagingan. Nah, saya tidak tanya kedagingan apa pula daging. Nah, itu dia Yang saya masalahnya. tanya, kenapa Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Ada apa kalian dengan iblis? Ya, jika pendapat Anda seperti itu. Loh, ini sudah hampir sejam, sudah lebih 30 menit. Si saudara Kristen Anda ini berjuang supaya Yesus yang mati. Muncul pertanyaan, banyak data-data di dalam perjanjian lama kitab para nabi yang harus tergenapi menurut Yesus. Kenapa yang mati aja yang kalian pakai? Kenapa enggak Anda pakai diselamatkan Yesus itu? Kenapa kalian mau Yesus itu mati? Ada apa? Ya justru di situ poinnya. Yang mati Poinnya, itu kan lahir ya. pertanyaannya, kenapa kalian dengan iblis kok kerjasama mau membunuh Yesus? Kerjasama dengan iblis itu nggak mungkin. Kok ya. nggak mungkin? Karena Tujuan iblis itu, merasuki Yudas apa? ya, kalau iblis itu kan dia kan lebih cenderung membela hal-hal lahiriah. Loh, Sementara Yesus apa pula yang lebih parah lagi nih? Lebih parah lagi nih asumsi ketoprak. Nah, itu Iya, kan padahal berbeda. dia lulusan sains loh bang. Alah, Dia kemana, lulusan Nak? sains. Nah, itu kan jangan. Nah, Ayo. Kenapa tidak mau dipakai ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab para nabi? Di sini tertulis orang jujur dilepaskan, pengkhianat menggantikan, pengkhianat yang tertangkap. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Kenapa ini nggak mau dipakai? itu sudah dipakai. Kenapa? Itu kan sudah dipakai. Nah, kalau dipakai berarti yang diselamatkan dan yang menggantikannya siapa? Nah, sekarang perspektifnya dari mana? Loh, Yang Yesus pengkhianat sendiri yang itu siapa? mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nggak, sekarang fokus kepada kalimat ayatnya ya. Perspektifnya di mana? Ya, jelas orang Yahudi menganggap Yesus itu pengkhianat. Nah, sekarang kalau Tuhan menganggap Yesus pengkhianat enggak? Nah, itu nggak ada. Nah, enggak kan? Enggak Nah, ada. berarti Tuhan menyelamatkan Yesus kan? Ya, nah ya. Berarti dia disalib atau tidak? Kalau Tuhan menyelamatkan dia. Ya, faktanya, ini kan kalau bicara Yesus jangan hanya Kok bicara fakta Yesus pula, saja. fakta gereja? Kristus. Fakta Kristus gereja yang itu- Anda ingin bawa. Kristus, ya. Kristus itu adalah ini seperti kata Yesus dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Apa yang diurapi sini? Ini adalah rohaniah di dalam diri dia. Jadi kalau diurapi yang di dalam nggak diri usah dia, melebar maka kemana-mana. Yesus Emang sendiri itu mengatakan intinya. harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi tentang kepergianku meninggalkan dunia ini. Nah, Iya. apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penganiayaan atau Iya. Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan sesuai dengan tertulis di kitab para nabi? Sederhana kok itu. ya, sederhananya Tanggalkan begini ya. doktrin imanmu dulu, Bung. Sederhananya begini ya. Dalam penyalipan itu kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar meninggalkan lahiriahnya. Duniawi pula? lahiriahnya. Nggak ada membahas Ilmu lahiriah, tasawuf batinia, ini, Bos. rohania, nggak ada. Ini penyembah roh juga kayak gini-gini. Tidak Itulah ada bedanya yang kayak kita. gitu-gitu. Itu hanya Itulah bedanya konsep kita. pneuma, konsep paganism. Di sini Ya, kita sedang juga. membahas pernyataan Yesus. Aku akan pergi sesuai dengan yang dituliskan oleh kitab para nabi tentang aku. Nah, makanya saya jelaskan di penyalipan itulah jelas terlihat akunya lahirnya itu pergi, nggak itu pergi ke diri gitu Apa aja, pula? rela aja gitu. Apa pula ngomong? Nah, jadi Di kalau sini sebaliknya,
Kalau nggak pergi, tertulis, dia akan- saya tanya dulu sama saudara. Menurut saudara, yang berkhianat Yesus atau Yudas? Menurut Yesus yang berkhianat adalah Yudas. Saya tidak tanya menurut yang Yesus, berkhianat menurut adalah Yesus. Anda. Hei. Anda di mana? Saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya Anda. Nah, kalau Menurut saya, Anda, saudara Laban, ya, yang berkhianat ini Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Menurut Tuhan, yang diselamatkan orang benar atau pengkhianat? Orang yang benar. Ya, berarti Yesus dilepaskan dari penyaliban, yang menggantikannya Yudas. Betul? Tidak betul. Tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Orang jujur dilepaskan, pengkhianat tertangkap. Makanya Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Nah, Amsal perspektifnya 11. dari mana? Kita sudut pandangnya dari mana pengkhianatnya? Loh, gimana sih? Menurut Orang-orang Yesus- Yahudi menginginkan Yesus mati. Mereka membuat persengkongkolan jahat. Ya. Mereka membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Alasannya? Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus yang adalah orang benar. Sementara di situ ada di mata pengkhianat. Yahudi yang penyiksa itu Yesus pengkhianat loh. Sementara di sana Mengkhianati ada agama Yahudi pengkhianat. loh. Nah, sekarang permasalahannya, menurut yang tertulis, Tuhan akan menyelamatkan orang jujur, orang benar, dan menggantikannya dengan pengkhianat atau orang fasik. Apakah cerita ini yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dengan pengakuan Yesus sendiri tidak sinkron? Sinkron kan? Nah, yang tidak sinkron itu ketika muncul Kristen dari barat yang mengatakan yang mati itu adalah orang benar, yang mati ini adalah orang yang dikasihi, yang mati ini adalah orang jujur. Untuk apa? Agar dosa-dosanya ditebus katanya. Itu kan yang Anda mau, tapi tidak sesuai dengan fakta yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya kalau kita melihat fakta ya. Jadi Yesus Fakta itu apa? pengkhianat dari sudut pandang Yahudi. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya Yesus disebut pengkhianat dalam sudut pandang Ya Yahudi. dalam Tunjuk dalilnya. itu ketika sabat Yesus dituduh melanggar sabat. Nah, itu Tunjuk aja tuh loh. dalilnya kalau Yesus dianggap sebagai pengkhianat. Ya kalau Tunjuk. secara tertulis seperti itu Yesus adalah pengkhianat ya ada. Nah, Kena itu kan? ada, bos. Berarti kamu ngarang-ngarang aja. Itu makanya aku bilang, kenapa Kristen ini sama seperti iblis menginginkan Yesus itu yang harus mati? Ada apa? Bukan seperti itu. Yang diinginkan bukan seperti mati itu, padahal adalah itu sudah yang begitu. yang disuruh pergi adalah aspek lahirnya. Kok aspek lahir? Apa pula aspek lahir? Orang jujur itu adalah aspek jasmani dan rohani. Yang disebut manusia itu jasmani rohani, nggak ada hubungannya. ya Jangan justru- kebawa ya justru ajaran di sini sinkretisme, lagi. nggak perlu. Enggak, itu Orang bukan sinkretisme. jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal untuk bebas dari kematiannya. Harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari masalah, dari musibah, dari bencana, dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Yesus mengatakan harus tergenapi itu. Berarti pengkhianatnya harus menggantikan dia di atas tiang salib. Masalahnya Yudas bukan di tiang salib tapi Ini saja masalah. Alamak. kalau saya Salib mengikuti itu alur bukan Anda boleh. tiang, Bung. Salib Bahwa itu, iblis tidak Bung. bukan penyalipan Yesus. Saya buktikan ya. Saya buka dalilnya. Oke, cuma Mulai. berdalil ya. Jangan asal comor Ya, aja. silakan Anda melakukan pembelaan terhadap misi iblis. Silakan. Di mana Yesus mati disalib? Tunjuk dalil. Oke. Biar iblisnya tepuk tangan. Bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Siapa bilang yang merasuki imam-imam tunggu. Yang merasuki imam-imam kepala supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan aja. Saya nggak mau. Kena lagi.
Ya, kita ikuti Modal aja spesial. alurnya si Juma ini. Kita Kena ikuti. lagi. Kehendaknya seperti Oke, itu. saya bacakan ya. Saya bacakan Yang aja. merasuki imam kepala supaya mereka melakukan tipu muslihat siapa? Dengar dulu. Iblis atau Matius malaikat? Iblis. Saya baca dulu Kena ya. lagi. Saya baca ya Juma. Ah. Kayaknya takut mendengarkan Yang ini. merasuki orang-orang Farisi sehingga mereka dengki terhadap Yesus, iblis atau Ya. malaikat? Iblis. Begini, Kena Kak. lagi. Begini Bang. Yang merasuki Yudas, iblis atau malaikat agar Yesus disalibkan? Iblis. Kena lagi. Pertanyaan saya, kenapa kalian itu pingin kali mengabulkan keinginan iblis? Saya buktikan dulu bahwa iblis tidak menginginkan penyaliban Yesus. Saya buktikan ya. Ya Saya baca ampun. dulu ya. Saya baca dulu ayatnya. Iya, Tuh. silakan. Ada Jadi yang tadi itu salah ya, bukan iblis yang merasuki Yudas ya, tapi malaikat gitu. Hei, Saya nggak mau mengomentari dulu itu. Iya. Saya bacakan dulu dasarnya ya. itulah ku bilang kamu itu datang nggak bawa akal, cuman datang bawa kalonjing. Saya bawa data. Iya, yang merasuki Yudas ini iblis atau Hanya modal malaikat? asumsi. Tunggu. Anda dari tadi modal asumsi. Dengar. Saya Kok bacakan asumsi? Pertanyaan saya nih. Yohanes 6 nomor 70. Di situ Yesus mengatakan Yudas adalah iblis. Pertanyaan saya, menurut saudara Kristen yang ingin kali Yesus mati, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Saya bacakan dulu ya, saya bacakan ya. mulai Ayat bengkok. Matius 14 ayat 21. Saya luruskan. Udah aku bilang kan, kamu itu nggak bawa akal Jangan sini, saat cuma itu. bawa kalonjing. Dengarkan dulu. Susah Anda memang. kok terkali mendengarkan Kalonjing mana ini? bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan data-data akurat terkait kebenaran. Gak bisa, kalonjing itu hanya bisa kentut. Jangan framing. Kutanya dulu saudara, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Nah, saya mau nanya nih samamu, kamu kan pengikut iblis, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Kamu mengatakan iblis tidak menginginkan penyaliban, pembunuhan. Nah, sekarang kita buktikan, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan ya bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Enggak usah terlalu jauh. Kutanya dulu, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. Saya nggak omong kosong. Jangan gitu. buktikan dulu, jawab aja dulu. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Tadi maunya Anda diskusi itu seperti apa? Kok Jawab di- pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, saya ingin uji Anda itu pengikut Yesus atau pengikut iblis. Saya tanya. Yang merasuki Yudas, iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan bahwa iblis tidak menginginkan Ya, penyaliban kalau Yesus. tidak Ini ada menginginkan, dasarnya. kalau tidak menginginkan, maka yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Ya udah, biar saya buktikan loh. Jawab Gitu loh, Bang. dulu kalonjing. Udah. Udah dibilang. Diskusi Ya, itu saya pakai buktikan akal, gitu loh. Bung. Nanti kalau saya Iya. kasar, dibilang Saya pakai Bang Suma akal. kasar. Saya pakai akal dan Padahal pakai saya sudah data. cantik-cantik Gitu nih. loh. Diskusi udah bagus-bagus. Kutanya sekali lagi ya, Iya. sekali lagi. Saya Yang juga kan merasuki sudah Yudas bagus ini banget, loh. iblis atau malaikat? Biar saya buktikan kepada Anda. Enggak usah Anda membuktikan ini, pembuktiannya ada di data ini. Yohanes 6 nomor 70 itu datanya. Data itu Apakah nggak iblis membuktikan menginginkan loh. pembunuhan terhadap Yesus atau tidak? Anda jawab aja. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. bahwa iblis itu tidak Alamak, menginginkan udah aku bilang kan, penyaliban udah aku Yesus. bilang. Ha. Kalau yang cuman kibinirin ini datang itu cuma bawa kalonjing, tidak bawa akal. Ini susah. Iya, saya bawa akal loh. Saya bawa akal. Kalau dan bawa data. akal, coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Saya Silakan, kami bacakan dengar. ya, saya bacakan.
Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita. Banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Namun seraya berpaling dia berkata kepada Petrus, "Nyahlah Nyala engkau iblis. dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim Yang melainkan dipikirkan perkara-perkara Tuhan. manusia." Jadi jelas ya, Yesus mengucapkan kata setan kepada Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan disalibkan. Oke, Karena sekarang rahmat kalau Tuhan. begitu, Petrus disebut iblis karena Petrus ini tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Betul? Betul? Yang Tuhan pikirkan di dalam yang Tuhan pikirkan di Amsal 11 tadi itu apa? Tuhan memikirkan orang yang jujur diselamatkan atau orang jujur harus menjadi korban? Jawab. Kok Anda Loh, kan pikiran Tuhan. Matius 16. Kata Di Matius 16 kata Yesus, yang harus terjadi adalah pemikiran Tuhan. Betul? Bukan pemikiran manusia Yudas. Pemikiran Petrus. Betul? Pemikiran Tuhan ini yang tertuang di perjanjian lama, termasuk yang ada di Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Satu. Pemikiran Tuhan dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Lalu pemikiran Tuhan agar membunuh orang benar untuk menebus orang-orang salah mana? Tunjukkan dalilnya. Oke? Ya. Ini yang dipikirkan Tuhan tadi apa? Kita baca Pemikiran tuh. Tuhan dong. itu di Amsal. Alamak. Kita baca Matius 16. Anda menunjuk pemikiran Tuhan di Amsal. Ini Nah, sekarang pemikiran Tuhan itu yang Ini mana bagaimana menurut tuh? pemikiran Tuhan tentang orang benar? Coba tunjukkan. Saya mau Oke, dengar. saya Bacakan. tunjukkannya. Ya. Di sini Petrus mengatakan, "Petrus, ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi atasmu." Apa hal itu? Bahwa ketua imam-imam kepala-pala ahli kitab akan membunuh Yesus. Petrus mengatakan itu tidak akan terjadi. Lalu apa kata Yesus? Nyahlah Apa kata kau Yesus? dariku, hai iblis. Iblis. Nyahlah kau dariku, hai iblis. Karena yang Engkau harus terjadi, sandungan bagiku. karena yang harus terjadi. Perkara Allah, melainkan perkara-perkara manusia. Nah, jelas kan? Bahwa Sekarang tidak pertanyaannya, menginginkan. tolong tunjukkan pemikiran Tuhan yang harus terjadi di mana Tuhan memikirkan atau memfirmankan orang jujur, orang benar yang harus mati untuk nebus dosa-dosa orang jahat. Tunjukkan di mana pemikiran Tuhan itu tertulis. 1. Sebentar, saya buka. Silakan. Oke. 2. Bang izin bang, ini Memek nantang abang loh dari kemarin. 3. 4. Sebentar. 5. Oke. Bang Akila. 6. Yesaya Udah 53 ayat 4. 7. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Alamak, sudah dibahas itu tadi, nggak cocok. Jangan lagi kembali ke situ. Ada nggak data lain selain Yesaya 53? Ada nggak? Ada. Tuhan Saya ambilkan menginginkan dulu. kemudian. Dengar, Tuhan punya pemikiran, punya firman, punya ide, punya kehendak membunuh orang yang benar untuk menebus orang-orang yang bersalah. Itu tertulis di mana? Agar apa yang tertuang di dalam Amsal 6, Amsal 11, Amsal 21 itu terbantahkan. Ada enggak? Karena di sini dikatakan orang jujur dilepaskan, pengkhianat tertangkap, orang benar diselamatkan, orang pengkhianat menggantikannya. Ayo, ini pemikiran Tuhan, ini yang harus terjadi.
Jadi memang Yesus itu diarak kemudian untuk disalib. Tetapi Tuhan mengatakan akan diganti oleh pengkhianat. Jadi Petrus dikatakan sebagai iblis, nyala iblis. Kamu hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Biarkan pemikiran Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang harus terjadi. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Menyelamatkan orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas. Itu yang harus terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat, diselamatkan, dan yang disalib adalah orang yang menggantikannya. Kalau Anda ragu dengan Al-Quran, mari kita bahas Bible. Makanya saya minta, mana datanya? Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi, demi untuk menyelamatkan para pelaku kemaksiatan, kejahatan. Mana dalilnya? Ente baca Yesaya 53. Udah dibilang tadi, nggak nyambung. Data-data yang Anda harus sajikan, Bung, data-data yang bisa kontradiksi dengan Amsal 6. Ada nggak data yang kontradiksi dengan data Amsal 6? Ada nggak yang bisa kontradiksi dengan Keluaran 23? Di Keluaran 23, jangan kau menyebar kebohongan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tolong tunjukkan firman Tuhan di mana. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Supaya yang mati ini Yesus, supaya yang mati ini Nabi Isa, supaya Islam itu salah. Selama Anda tidak bisa menunjukkan firman Tuhannya, bunuhlah anakku yang kukasihi, bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, selama itu juga Anda tidak bisa menggeser kebenaran Islam. Paham? Anda cuma mengais-ngais saya 53, ditertawakan ente sama yang punya kitab. Mana tunjukkan kepada kami supaya Islam ini gugur. Kita gulung tikar ini Islam. Kalau memang betul Nabi Isa orang benar yang disalibkan, ayo, tunjukkan dalilnya. Saya yang akan menutup semua organisasi-organisasi Islam. Kalau memang ada dalilnya, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah anakku, bunuhlah anakku. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalian itu hanya bekerja sama dengan iblis untuk menyesatkan anak manusia. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Orang-orang kafir itu bersekutu dengan iblis untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adapun orang kafir, penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Setan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda meneruskan menolong setan, mengajarkan ke orang bahwa yang dibunuh adalah Yesus. Anda ini menolong setan. Al-Quran sudah menarasikan itu. Kecuali Anda bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, meskipun kitab revisi, tapi saya minta buktikan. Mana Tuhan menginginkan bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi, agar kalian yang punya dosa banyak menumpuk ini bisa selamat. Mana? Tunjukkan dalilnya. Hari ini juga MUI ku minta untuk dibubarkan. Mana? Tunjukkan. Pesantren-pesantren kita tutup. Ternyata kita di sini benar, Tuhan dibunuh. Kita yuk tunjukkan ke saya sekarang. Meminta Anda pindah agama, enggak. Kami enggak meminta. Saya Anda bukan pindah agama. Saya katakan agama ditutup, Al-Quran ditutup, kita masuk ke Kristen. Kalau ada perintahnya Tuhan, meskipun hanya kitab abal-abal, tapi tunjukkan di mana tertulis di kitab Anda. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi. Bunuh. Mana? Tunjukkan dalilnya. Ada permintaan yang ayat yang Anda minta itu adalah ayat-ayat setan, Zuma. Ayat-ayat setan. Ini saja Anda mengatakan ayat-ayat setan. Berarti penyaliban itu pekerjaan setan. Karena dalilnya tak ada. Saya kan sudah buktikan tadi. Alamak. Dalilnya Tadi saya mengatakan apa? 6 Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar menghadiahkan Yesus dituhankan oleh anak keturunan Adam. Supaya apa? Supaya masuk neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan dianyahkan ke dalam neraka. Nggak sadar-sadar juga.
Baca lagi ayatnya yang benar. Alamak. Jangan menarasikan yang tidak Alamak. benar. Sebelum pindah ke sana, tunjukkan dulu perintah Tuhan membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu mana? Tunjukkan ke saya. Ada. Itu ada di perintah setan cuma di Alkitab nggak ada. Nah, kalau begitu berarti pekerjaan membunuh orang benar adalah pekerjaan setan, betul? Betul. Benar nggak? Betul. Ya sudah, Betul. berarti kalian Betul. pengikut setan kan? Kenapa? Ya, karena Anda menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Anda jawab sendiri, Anda sangkali kami yang sendiri. menginginkan. Dengar ya. Bukan kami yang menginginkan. Tapi kenapa pernah Anda dengar nggak? memperjuangkan Karena agar Yesus mati di salib? besar, dengarkan. Karena begitu besar si Kasih. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya agar dibunuh, gitu. Hah? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tulus, yang suci, yang kudus, supaya orang-orang membunuhnya untuk melebus dosa. Ada kayak gitu dalilnya, ada. Nah, coba tunjukkan, Biar saya buka ya. tunjukkan. Coba silakan. Kita baca ya. Ya, di Yohanes itu. Iya tahu. Ya udah. Kalau udah tahu untuk apa lagi Anda? Lah, iya Tapi bacakan Anda supaya sudah Anda tahu. tahu. Yohanes 3 nomor 16 itu bacakan supaya Anda tahu apa bunina. Jangan cuma modal kalonjing. Oh. Ayo. Ya. Ayo. Mana? Iya, sebentar. Tunjukkan ke saya. Mana? Cepet. Iya, saya nggak bisa cepat-cepat buka loh. Lama. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tunggal supaya Anaknya, setiap orang yang bukan percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di situ? Supaya setiap orang yang membunuhnya mendapat keselamatan. Mana? Yang percaya. Ya, Percaya sebagai apa? Korban di atas tiang salib. Juru selamat. Ya juru selamat Percaya dengan cara mati gitu. Alamak. Dengan cara menebus dosa. Alamak. Di mana? Berarti kalau begitu adanya sapi-sapi, lembu-lembu, kambing-kambing yang menjadi penebus dosa orang Yahudi itu Tuhan semua dong. Juru selamat semua gitu. Alamak. Menurut Anda mungkin seperti itu. Menurut saya Yesus tidak. Anda katakan percaya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:11. Sorry. Di Yohanes 11. Apa yang dikatakan? Orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang menurut Yesus mau agar mereka itu percaya kepada Yesus. Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan. Kenapa Anda justru mau Yesus itu menjadi korban? Yang mau Yesus mati itu iblis. Saya tidak mau. Dengar ya. Sebenarnya orang-orang tidak mau, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Itu Tunjukkan adalah di kasih mana Allah. tertulis ketetapan Tuhan yang Anda maksud. Justru iblis yang mau ketetapannya Oke. terjadi, yaitu membunuh Yesus demi menyesatkan orang banyak agar orang menjual Yesus sebagai Tuhan di atas tiang salib. Iblis yang mau. Mana ketetapan Tuhannya? Mana? Tunjukkan ke saya. Ketetapan Tuhannya. Orang jujur diselamatkan, orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Itu ketetapan Tuhannya. Jangan Anda bolak-balik. Ayo. Oke, saya baca yang tadi ya. Karena begitu besar Apalagi? kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Sebab Percaya Allah kepada mengutus Yesus anaknya ini ke maksudnya dalam apa? dunia. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh iya. Saya ambil lagi. Anda percaya Yesus- nggak? Itu dulu dong. Anda percaya Yesus mengatakan
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Pada saat yang bersamaan Yesus pun mengatakan, dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Satu-satunya ini masuk nggak Yesus di situ? Masuk nggak Yesus ketika dia mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar hanya Engkau? Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Di situ Masuk yang nggak? dimasukkan Yesus ya Allah Bapa. Ya, satu-satunya kan? Berarti Yesus tak termasuk kan? Tapi kan Yesus ada tak ayatnya, termasuk. Juma. Bapa dan Aku adalah satu. Alamak, berarti dua dong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal Aku sebagai Rasulmu, utusanmu. Berarti di situ harus mengenal dua. Yang satu Tuhan, yang satu Rasul, utusan Tuhan. Jangan kau gabungkan antara Yesus dengan Bapaknya. Kalau kamu gabungkan berarti Yesusnya tadi kamu tidak percaya. Katanya tadi diperintahkan untuk percaya kepada Yesus. Kenapa Anda jadi tidak percaya sekarang? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Anda tidak percaya supaya Anda tidak binasa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Anda nggak percaya? Udah aku bilang kan, Anda modal kalonjing kan? Punya telinga nggak mendengarkan kan? Hah? Iya kan? Bukan nggak mendengarkan, karena yang semua yang Anda katakan itu salah, itu masalah. Satu-satunya Anda di nggak sini maksudnya apa? Allah Ya, masuk nggak Yesus di situ? masuk. Berarti dua. Aneh dua? Anda ini. Aneh Kenapa Anda disebut ini. satu? Kan itu pertanyaannya. Anda harus bertanya, kenapa Anda katakan satu padahal di situ ada dua? Kan gitu pertanyaan. Yesus Silakan dikenal jadi sebagai satu, apa menurut Mas. Yesus supaya kita masuk hidup yang kekal? Yesus maunya dikenal sebagai apa? Hmm? Hei, Yesus dikenal salah. alamak. Memanglah kamu ini habiskan energi saja. Modal kalonjing memang nggak bisa. Kalau cuman modal kalonjing nggak bisa memang. Hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu mengenal dua objek. Yang pertama mengenal Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Tidak sempurna mengenal Tuhan satu-satunya itu apabila tidak mengenal juga objek yang kedua, yaitu Yesus yang adalah utusannya, yang adalah rasulnya. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu baru betul. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu hanya disifati di Islam. Makanya di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, kalian Kristen-Kristen diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena ente menganggap dia adalah Tuhan, ente menganggap dia adalah Bapa, ente menganggap dia adalah Theos. Ente semuanya menganggap dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang pensiun menjadi Tuhan, turun menjadi daging. Itulah ente semua diusir. Beruntunglah kalian bertemu dengan umat Islam yang mengajarkan, mengingatkan ente pade. Oke, kami tak ada keuntungan. Anda meninggalkan agar Anda tidak diusir. Yang untung itu ente. Ente dimasukkan ke dalam surga. Kami belum tentu masuk surga. Ente yang masuk surga ketika ente meninggalkan ajaran iblis yang mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ente yang masuk surga, bukan kami yang masuk surga. Kami tidak untung apa-apa. Siang malam kita mengingatkan. Kami umat Islam menginginkan Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak diapa-apain. Dia orang suci, dia orang benar. Kenapa ente justru keberatan? Justru ente pada mau supaya Yesus itu disalibkan sesuai dengan keinginan iblis. Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama supaya Yesus disalibkan. Untuk apa? Yesus disalibkan untuk apa? Begini saja Juma, begini saja. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran siapa yang disalib.
Alamak. Kalau Anda bisa Al-Quran menunjukkan mengatakan, siapa yang disalib, dengarkan. Oke. saya akan berpindah sekarang Dengarkan, juga. Bung. Kalau Dengarkan. Anda bisa tunjukkan. Di Saya dalam tunggu ya. Al-Quran tidak punya kewajiban untuk menunjukkan siapa yang disalibkan. Al-Quran hanya mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kenapa ini terjadi? Tuhan mengatakan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kami hukum mereka. Padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibantah Siapa? ini konsep iman saudara. Yang dibantah Siapa? Al-Quran Siapa ini yang adalah diserupakan? Tuhan yang Anda anggap sebagai Tuhan. Bukan menerangkan Jadi siapa tentang yang siapa yang diserupakan? menggantikan Nabi Isa. Tak ada hukumannya Oke. sebagai hukum primer dalam Islam. Tak ada kewajiban untuk mengetahui siapa yang menggantikan. Yang menjadi pokok kebenaran primer Tapi dalam kok Islam Anda tentang tahu penyaliban yang itu digantikan adalah itu Yuda? Nabiullah, Anda mengambil dasar itu Rasulullah tidak disalib, tidak dibunuh. Itu aja. Mau yang menggantikan itu tukul, mau menggantikan itu bom-bom, mau menggantikan itu PC the King, tak ada urusan. Yang jelas Nabi kami yang suci diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Nah, sementara Anda berbeda. Anda menganggap Nabiullah Rasulullah itu mati untuk jadi Tuhan penembus dosa kalian. Ini ilmu dari mana, Cak Ayu? Begini. Saya ini kalau secara logika ya. Dia Anda sering- laki-laki lah bang, kok abang bilang Cak Hayu. Anggap saja gitu. Kalau saya berpikir sebagai manusia logika, ketika saya menyatakan suatu fakta atau suatu statement, apa yang melakukannya? Ketika saya mengatakan bukan dia, tetapi saya tidak tahu itu adalah ilmu yang di luar ilmu bohong, kalau menurut saya. Jadi ketika Anda mengatakan Tidak bergaung-gaung itu dikatakan sudah tidak disalibkan, tahu. Tidak diserupakan ada dan dalilnya lainnya, mengatakan tanpa tidak menunjukkan. tahu. Jadi kalau Alamak. ketidaktahuan itu sama juga dengan kebodohan, setuju nggak? Tidak Anda pernah setuju? dikatakan tidak tahu. Tidak Jadi, ada dalam Al-Quran dikatakan Kita tidak tahu, kan? tahu. Al-Quran Intinya cuma cuma dua. datang menarasikan dengan sangat jelas Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nabi Isa barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Diangkat Nabi Isa itu. Tidak dikatakan saya tidak tahu siapa yang menyalibnya. Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Cuma dikatakan Jadi sekarang, atas siapa yang perbuatan disalibkan? mereka melakukan kebohongan dengan mengatakan Nabi Isa disalibkan. Kami hukum mereka. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka. Karena ucapan mereka telah mengatakan sesungguhnya Nabi Isa telah kami bunuh. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Siapa yang membuatnya serupa? Tuhan Allah. Bukankah tadi di Amsal 11 nomor 6 nomor 8 sudah kubacakan, Tuhan menginginkan mengganti orang benar dan penggantinya adalah pengkhianat. Berarti Al-Quran betul. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 18:31 yang tadi, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Jadi menurut Al-Quran siapa yang disalib, Juma? Al-Quran tidak menjelaskan. Yang Al-Quran Al-Quran tidak jelaskan Nabi Isa tidak disalibkan. Maka yang menggantikan itu mau siapapun, itu tak ada hubungannya dengan akidah. Oke. Tidak runtuh akidah. Ketika yang menggantikannya itu adalah Pilatus, yang menggantikannya itu adalah Elizabeth, yang menggantikannya itu adalah Zakaria, tidak runtuh akidah. Akidahnya jelas, Nabiullah Isa Rasulullah selamat dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Itu akidahnya. Tapi begini artinya, ketika kita mengatakan bukan itu tapi tidak tahu, itu tidak bisa membantah loh.
dalam ilmu segi apapun Anda kaji, itu tidak membantah. Saudara, ketika Anda sudah tunggu. Saya tahu Anda orang cerdas. Saya tahu Anda orang Ketik, cerdas. gini. Andai saja Anda hadir di situ. Kalau memang Sekarang begini. gini. Kalau di Bicara kedua pakai modal kitab kelonjing kita begini. bantah, kalau di kedua kitab Begini saudara, ketika kemudian sudah terbukti Nabi Isa itu diselamatkan, apalagi yang harus kita cari? Siapa yang menggantikannya? Siapa yang menggantikannya? Emang kenapa kalau Anda sudah tahu yang menggantikannya adalah si fulan, Anda ingin membawakan dia emas satu karung? Anda ingin mengurapi dia gitu? Anda ingin membuatnya menjadi presiden atau apa? Kan tak ada hubungannya. Yang intinya kemudian adalah Nabi Isa diselamatkan. Siapapun yang menggantikannya itu bukan urusan. Yang menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi Mesias, menjadi Al-Masih di tengah-tengah Bani Israel itu ya Isa, Yesus. Dia diselamatkan, selesai perkara. Mau yang menggantikannya itu bom-bom, yang menggantikannya itu Gilbert, tidak ada urusan. Emang apa kalau kita sudah tahu? Kalau kita sudah tahu yang menggantikannya itu bom-bom, emang apa lagi urusannya? Hah? Anda Bom memakai mau akal disembah? atau tidak? Pertanyaan saya, Anda memakai akal atau tidak sih? Saya gunakan Memakai akal. logika Emang atau kenapa? Sekarang begini. Kalau kita menutup kedua kitab ini, mari kita lihat siapa yang disalib. Mari, Yesus disalib atau tidak? Mari kita lihat. Oke. Oke. Kita lihat catatan Tutup sejarah kitab, ya. tutup Al-Quran, Ya, tutup kitab tutup Anda. Muncul sebuah nama, Ya. Yesus. Tolong tunjukkan di mana ada orang Yahudi menggunakan nama Yunani anaknya. Tunjukkan. Siapa orang Yahudi yang melahirkan nama anaknya orang Yunani? Tunjuk. Silakan. Berarti pertama poinnya dulu. Poinnya Anda sudah mengakui kalah. ya, ada catatan. Udah, Ya, kamu poinnya udah dulu kalah. diambil dong. Kamu udah kalah. Kita ambil poinnya Tidak dulu. ada orang Yahudi melahirkan anak namanya orang Yunani. Kalah kamu sudah. Yesus ambil gulung poinnya tikar, dulu. bawa pulang. Dengarkan. Artinya, kita nggak pakai menurut buku, kan? saudara, adakah Yesus disalib atau tidak? Kita tidak kan? pakai buku kan? Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah Yunani, Romawi. Tunjukkan. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Ada enggak? Modal kalonjing Ada enggak begini. buktinya? Ya udah dengarkan dong. Ada enggak buktinya bahwa bukti sejarah Yesus itu disalib atau enggak? Ada enggak? Menurut Penyaliban Anda, ada itu enggak? terjadi, Cak Ayu. Penyaliban itu terjadi. Yang masalah ini yang disalib ini bukan Nabiullah, bukan Menurut orang suci, catatan bukan orang sejarawan benar, itu, bukan orang menurut jujur, catatan- bukan Nabi, Dengarkan. bukan Rasul yang disalib. Yang disalib ini Dengarkan. adalah pengkhianat, orang terkutuk. Menurut catatan sejarawan itu siapa yang disalib? Anda menyebutnya Yesus, sejarah menyebutnya Yesus. Ya. Oke, berarti Nah, sekarang clear kan? pertanyaan saya, ada tidak orang Yahudi Ada, kan? memanggil Catatan anaknya, sejarawan memberi yang anaknya? menyatakan bahwa Yesus disalib. Ada tidak orang Yahudi menamai bayinya dengan nama orang Yunani? Jawab. Ada. Ada orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah? Ada? Kamu cari para sejarawan yang menulis itu, habis itu kamu kasih lombok biji matanya. Mereka pembohong, pendusta itu. Tak ada orang Yahudi yang bernama Yesus, tak ada. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Kalonjiungs, Pararauns, Anus, Andrianus, Timotius, Planus, Uranus, Zeus. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menamai nama anaknya dengan nama Yunani Romawi. Tunjuk. Gak ada. Gak ada. Jadi sejarawan-sejarawan seperti siapa yang kau maksud itu? Siapa yang kau maksud sejarawan? Tacitus. Siapa lagi? Udah itu aja dulu, nggak usah semua dikodek. Itu pun Statitus, orang Romanya itu. Siapa? Lentikus. Banyak cerita. Anda Udah mengakui ya, bahwa udah ada ya. kata Yesusmu sejarawan. tidak berlaku. Sedangkan kalau di kitab tutup Nabi Isa, nama Isa itu nama orang Yahudi.
orang Yunani tidak pernah pakai nama itu. Itu nama orang Yahudi, Jadi orang keturunan Yunani dari menamakan Yehuda. Yesus itu apa? Sekarang saya bertanya kepada Anda. Orang Yunani, Yunani Kutu Yunani Yesus kutu. itu apa? Apa dia memanggil? Apa pertanyaannya? Apa panggilan Yesus? Apa panggilan Yesus? Yesus itu kan bukan bahasa Yunani sebenarnya. Itulah Anda salah narasi. Lalu Kalau di dalam Yesus bahasa itu nama Yunani, apa? Yesus itu dipanggil dengan Lesos. Nah, sekarang ada nggak orang Yahudi Kalau memanggil dalam anaknya bahasa dengan nama itu? Ibrani, dia menamakan Ada dia nggak menamakan orang Yesua. Yahudi yang menamakan nama anaknya dengan itu? Esaus. Ada nggak? Ada. Ada? Yesua. Orang Ibrani memanggilnya dengan nama Ya Yesua. Kalau dalam bahasa Arab huruf Y-nya hilang menjadi Isa. Yesua kan? Kenapa lagi ada us-usnya di belakang? Di Bertus meletus. dalam catatan itu siapa disebutkan? Udah. kan belum, kita Ada yang lihat baru nggak? lihat datanya. Udah. Kamu reparasi kalonjing dulu. Aduh, kalonjing merusak. Meme bang, meme. Alah sama aja ini. Pelawak, akrobat juga. Sama aja. Yang lebih berkelas sedikit, yang berisi. Itu dicambuk dulu Bang Juma, itu yang siapa tadi itu dicambuk dulu. Udah dicambuk Aku belum dia? dicambuk. Lagi dicambuk. Nah, jangan Udah. nakal, lain kali bilang jangan nakal. Yang nakal, Yang jangan nakal. lupa cebok. Ini penggantinya profesor nih Bang. Kompresor. Profesor Nenek Lukiper. Ya, tunggu. Biar teman-teman kita dulu perkenalkan diri. Di sini ada Cinta Selawat, ada Api Kepri, ada Saudara Ya ngapain dia Cinta. perkenalkan diri bang, hari-hari di sini juga orang Lima itu. 5 menit. Saya mau bikin. Bang Juma, aku Jim Dara dari Sarawak, Malaysia. Oh, Lidara temannya Pak Bom ini. Bukan. Oh, Aku bukan. temannya Mbak Blokir. Oh, temannya Bokir. Iya. Bintang pelawak Blokir juga. bang, blokir. Bang, blokir. Oh, Blokir. Blokir. Iyalah. Sudah lama berteman sama Blokir. Sudah. Aku suka menonton Bang Juma punya live. Oh. Sebab aku orang Islam juga. Tapi kok dialeknya kayak orang Malaysia, Bang? Bukannya Malaysia Sarawak lah. itu di Kalimantan? Malaysia. Sarawak dekat. Malaysia lah bang. Ya Sarawak, Allah Malaysia. bang, berantem kita bang. Oh, di Malaysia. Ini harus dicambuk juga nih orang. Yuk. Cambuk. Jangan. Berantem yuk kita ya, Bang. Berantem kita yuk. Jangan Campur dicambuk juga, dia, campur. kasihan dia. Dia belum mandi 3 hari Bapak ini. Jangan. Udah tiap hari aku mandi, tiap hari gara-gara. Oh, Sarawak itu Malaysia. Baiklah, Iya, Bang. iya. Salam kenal ya. Iya. Namanya siapa, Bang? Jin Darat, bukan? Jim Dara. Oh, Jim Dara loh bang, Jim Dara. Masya Jim Dara Allah. Nama lah. saya sendiri. Dara Salam itu kenal nama Bang Jim istri saya. Dara. Ya, salam Panjang umur, kenal. sehat selalu, Bang ya. Iya. Iya, Masya Allah. Semoga ramai lagi umat-umat Islam tidak sesat dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak tentu arah ajarannya. Iya, seperti ini, misteri Elohim. Iyalah. Yang tidak- Bang Juma. Ya, Iya. kita dialog dulu satu topik ini karena memang saya Tunggu masih dulu, bertanya dengan 5 menit topik dulu. Saya bikin teh dulu ya. ini. Oh ya, oke, saya tunggu ya. Nanti biar Ngobrol aja saya dulu dengan guru-guru saya sini. Ada Api Kepri juga. Saya preteli Silakan. dulu ini Bang. Jin Dara ini dulu. Jangan lupa pakai masako ya bang, biar lebih enak. Iya, Mas Akonya baru datang. Sabar ya. Wih, Mau bahas udah apa aku ini beliin kita? dulu ya. Bahas Misteri tentang- Kalonjing mau bahas apa? Membahas tentang suara Tuhan lah dari sudut Apa? pandang Islam dan Kristen. Apa itu? Membahas suara Tuhan dari sudut pandang Islam dan Kristen. Nanti Jindara Membahas ini apa? kujadikan suara Tuhan. Suara Tuhan Nanti bang. Jindara ini kujadikan agenku ini. Gaya kau meluap. Udah. Terus tadi namamu diganti itu bukan misteri Elohim. Kata Bang Juma tadi misteri Kalonjing. Bang Juma ya, aku cuma mengulang loh. Misteri Kalonjing ini. Tapi ngomong-ngomong Kalonjing itu apa sih, aku nggak tahu. Bukan sekarang ada yang begini. tahu nggak? Sekarang itu Yang di sistem bawah ada yang dialognya. tahu nggak Kalonjing? Kalonjing itu bahasa Jepang itu.
Lonceng. Kencing anjing kayaknya, kencing anjing bukan. Jauh Rik. Nanti kena peringatan. Kau salahkan Oten bahasa gaulnya Rik. Sekarang siapa yang kalah harus dicambuk ya. Kita main cambuk aja sekarang. Macam pernah aja kau menang Balua. Nanti Bang Juma kalah harus dicambuk juga ya. Nggak boleh nggak dicambuk, harus sportif Iya kita macam ya. pernah aja kau menang. Oh ya oke lah. Emang oke. pernah Saya- Bang Juma kalah? Bang Juma kalau udah janji 5 menit dia pasti tepat itu. Aku pasti nunggu ini. Iya tapi emang Bang Juma pernah kalah Balua. Bang Juma pernah kalah. Oh ya belum pernah kalah dia, belum pernah. Ya itu makanya. Tapi harus Kau dicambuk macam kalau pernah dia kalah menang. sebentar ya. Mei, dengar. Tapi ini ya perjanjiannya ya dilarang kabur ya. Oke. Tapi harus dicambuk. Iya dilarang kabur. Ku tandai kau. Kau kalau kabur gak ku nekat ke 10 tahun. Banyak kan cerita kau. Oke. Pokoknya perjanjian teman-teman yang 1400 tandai ya. Tandai si Baluap ini kalau diskusi selalu kabur. Tandain, jangan ada kabur. Awas kau kabur kau. Ku tarik kolor kau. Oke. PSD. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PSD. Ya tandai dia. Oh, Kalonjing sama nggak sama Baluap? beda lah. Baluap itu kayak nenek du kiper gitu loh. Nah, kalau kalonjing? Kalonjing itu punyanya si Kalonjing ini lah si Meme ini. Nah, Meme lah ya, Me. Iya. Siap-siap ya. Ya kan Kalonjing. Me? Ini aku Meme. cewek, rupanya aku pikir cowok. Siapa? Api Kepri ini. Cewek Baluap. Cewek. Ingat ya 1400 tandai si Misteri Lohim ini Meme nih. Tandai si Meme nih. Jangan kabur. Kalau tengok lah kalau kabur kau Me. 10 tahun kok gak. PSD Aku udah, diikat. tahun aku gua jangan udah naik. kangen kali sama Bang Juma, makanya hari ini Banyak kayaknya kali kita cerita dialog kau. panjang lah. Tukang kabur. Asal diskusi sama dia kabur. Diskusi sama dia kabur. Banyak alasan. Sama aku nggak kepengen Bang Meme. Hei, Bang Enggak, Eri. enggak. Aku Ih, bukan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Erik. Jeruk ya? Astagfirullah. Udah kayak Elia kok, Rik. Ya Allah, astagfirullah, Rik. Astagfirullah. Dia mau sama Udah. Bang Zuma katanya. Itu gimana menurutmu? Astagfirullah. Tapi dia mau sama Bang Juma bukan pengen loh, Rik. Kau bilang tadi bahasamu pengen. Rik, astagfirullah. Pengen Udah gak ada lagi diskusi perempuan. loh. Udah Ya gak selera ampun. lagi. Kau nengok perempuan, Rik. Bahaya kok, Rik. Bahaya kok, Rik. Udah gak selera lagi kau nengok perempuan, bahaya kok. Ini si Misteri Elohim ini pertama kali nama akunnya Meme. Meme bos. Pertama kali. Meme terus fotonya foto apa sih Me itu yang warna biru hijau ya? Foto apa itu? Seram lah fotonya waktu itu. Jadi gara-gara dia di ini asik di hutan terus digantilah jadi Misteri Elohim. Gitu. Tapi perlu kalian ketahui. Perlu kalian ketahui Meme ini kalau diskusi tidak pernah dia tahan Tidak sampai selesai. narasinya. Tak Tidak selesai. pernah sampai selesai. Di pertengahan jalan dia kabur. Syang. Gitu. Iya. Kaburnya itu tahu gak kalian? Kaburnya orang lagi diskusi nih, lagi ngomong sama dia. Tuh udah kabur dia. Siap. Gitu. Hilang. Nah, Suaraku kecil kali lah kayaknya. iya, sekecil kalonjingmu. Apa tuh? Oh, berarti gak SD tahu. Aku mau follow dulu Api Kepri lah, aku mau follow dulu lah. Nanti kita dem. Ya memang apa kalonjing itu, Hes? Kalonjing itu apa? Gak tahu. Bang Juma lo tanya. Masa Bang Eri gak tahu Bang Coba Eri? cari di KBBI, ada nggak? Maka KBBI tadi dia asal Google Google nebak. gak mau jawab. Google gak mau jawab. Ya follow lah Api Kepri. Nanti kok masuk ke situ kapan-kapan. Itu Udah Api aku Kepri. forward ya. Itu Api Kepri itu Kepri Kepulauan Riau ya guys. Jadi kalian follow itu. Jadi Bang Erik udah ini tuh si Meme mau sama Bang Juma. Aduh, Bang Juma bikin kopi dulu. Kan Bang Juma tinggal di lantai 2 lantai. Jadi Bang Juma bikin kopinya ke bawah. Dia turun dulu dia ke bawah. Nah. Turun. Aku Pas lebih turun suka ke bahas bawah, nabi makan palsu, Hes. Aku lebih Enggak, suka bahas Bang nabi Juma palsu. itu kalau udah janji itu pasti dia tepat itu.
Iya, tapi makanya kau dengar dulu ke bawah dulu Bang Juma ke atas masalah airnya. Terus cari Masako dulu dia. Terus numbuk kopinya dulu, Kak. kopinya ditumbuk dulu. Sabarlah Komi, Sabar dulu lah, Meme. Baru nanti dari bikin kopinya udah naik lagi ke atas, baru duduk dulu Bang Juma. Terus diminumlah dulu kopinya, bismillah, minum. Baru ya Meme. Gitu. Ya kan, Me? Bang Juma baru Api Kepri di mana? sedikit lah Haji kita Pinang. sebelum masuk lah Bang Zuma kan, mulai diskusi kalian. Nubuatan Matius 24 nomor 11 itu siapa yang menggenapi? Kalau itu dari intern Kristen ya, kalau itu dari intern Kristen gitu. Artinya Matius kan berapa? di situ Matius 24 nomor 11. Coba dibaca. Kalau dari intern, aduh aku nggak bawa data loh. Hesti tolong Hes. Bang Has, thank you. Hes Matius 24 nomor 11 itu. Matius 24:11. Itu kalau dari sudut pandang kalau dari sudut pandang kekristenan ya, jangan kemana-mana gitu. Matius 24:11. Ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu kira-kira yang menggenapi? Nabi palsu ini akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau dari kalangan Kristen ya, Bang Wedus, thank you. Anda percaya nggak kalau denom Tritunggal itu lebih banyak dibanding Oneness ataupun yang lainnya gitu? Nabi palsu itu begini ya, yang dibicarakan oleh Yesus itu tidak berbicara tentang spesifik khususnya kepada satu bangsa, tetapi berbicara secara globalisasi, artinya berbicara tentang keseluruhan bagi penghuni yang ada di atas bumi. Artinya nabi-nabi palsu yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang mengajarkan pengajaran mereka itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus, itu yang disebut kategori nabi-nabi palsu. Iya, saya tahu itu bertentangan dengan ajaran Yesus menurut Anda. Ya, kita setuju. Aku setuju di situ. Maksud aku, buah dari pengajaran itu kan menghasilkan banyak orang yang tersesat. Ya kan? Dari hasil pengajaran itu menghasilkan banyak orang yang tersesat. Nah, kalau dari segi intern Kristen gitu kan, nah di mana Kristen kan banyak denom. Nah, denom yang paling banyak tentunya adalah Triteos gitu kan. Nah, apakah ada nubuatan terhadap Triteos ini bahwasannya ini adalah hasil atau buah dari pengajaran Nabi palsu Triteos ini? Karena saya pun sendiri mengakui sebagai umat Muslim percaya kalau Triteos ini paling banyak kalangannya, golongannya, umatnya gitu, dibanding Oneness, dibanding Katolik, dibanding dengan Saksi Yehova dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut Anda Bang Meme? Iya, saya sudah katakan tadi bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang mengkategorikan dirinya sebagai nabi, lalu pengajarannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu dikategorikan nabi-nabi palsu. Nah, contoh begini ya, jangan marah ya. Saya ulang lagi ya, jangan marah ya. Dari sudut pandang Alkitab, bahwasan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu dari sudut pandang Alkitab? Karena memang Nabi Muhammad mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Artinya ajaran Muhammad itu bertentang dengan seluruh para nabi. Nah, itu yang dikategorikan bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Contoh, Yesus mengatakan Tuhan di surga, Muhammad mengatakan Tuhan di atas arsy. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh, Muhammad mengatakan Tuhan adalah zat. Artinya itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Maka kategori nabi-nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel. Loh ya enggak Bang Me. Yesus kalau kita tanya di mana Tuhan itu keberadaannya berada di Oranon, di langit. Begitu juga Rasulullah kalau ditanya di mana, di atas arsy. Betul itu di atas. Arsy yang disampaikan Muhammad itu bukan berarti di atas langit. Arsy itu. Iya, arsy memang iya tahu. Di atasnya arsy itu yang tidak diketahui apa namanya. Aula Emang itu tahu bukan, Bang Meme, arsy itu tahu apa? tahu.
Jadi Allah Apa itu. coba? Apa? Jawab dulu, ars itu apa? Iya. Apa? Diam dulu Bang Eri. Ars itu apa? Arsi itu Apa? adalah Iya. sebuah kedudukan yang tertinggi selain alam semesta. Balua. Artinya arsi itu paling tertinggi. Ars itu singgasana. Iya, tahu Singgasananya kedudukan. Allah, kedudukan Iya. yang tertinggi. Balua. Jadi arsi itu adalah kedudukan singgasana. Tetapi menurut penafsir para ulama bahwasan Allah itu tidak bertempat duduk. Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Jadi dia tidak membutuhkan arsi untuk bertahta. Itu yang harus dipahami dulu ya. Tapi cepatlah Bang Juma biar di sini ku preteli dulu dia nih. Aku udah lama nggak preteli dia. Gayamu prete di Bang Juma Balua. Bang Juma, open mic Bang Juma. Aku udah siapa yang ini banyak menggenapi preteli Bang? dulu ini udah lama ini. Yang kalah dicambuk Nubuat. itu aja. Bang Meme, nubuatan itu siapa yang menggenapi? Banyak nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang menggenapi Bang Meme? Jujurlah, kalau dari kalangan Kan Kristen saya kan sudah Tritunggal yang katakan paling tadi. banyak. Enggak, Sengaja. jangan ke situ. Oke. Karena saya Jadi- bertanyakan dari kalangan Itu Kristen aja, aja lah, Bang, nggak usah ini kalau yang lain-lain. Paulus lah yang mengenapi. Iya. Jadi nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu tidak berbicara secara spesifik, tetapi berbicara secara globalisasi. Kenapa dia mengatakan secara globalisasi? Karena memang Yesus itu datang ke dunia itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Maka dia berbicara secara globalisasi, Tetep layar. tidak tertuju kepada salah satu bangsa saja atau salah satu kaum. Nah, kalau Oke, berarti ajaran kan? Bang Ajaran kan. Bang Nah, Meme. kalau dari keseluruhan, ya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling banyak pemeluk agama Kristen itu, pemeluk agama Kristen atau Islam, atau Hindu atau Buddha? agama yang terbanyak di dunia itu adalah agama Kristen. Itu Ya benar. sudah, berarti nubuatan ini terhadap kalian, Bang Meme. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Agama yang terbanyak Kan tadi adalah saya Mau agama. jujur dia, nggak mau jujur. Nah, itu tadi Anda bilang bukan satu golongan, bukan apa. Ini untuk seluruh umat Jadi manusia. Ya udah kita begini ikuti. dengar ya. Nabi itu setelah tangkatnya Yesus ke surga itu kan diakui hanya ada dua setelah Yesus. Paulus diakui sebagai nabi, lalu Siapa Muhammad yang juga diakui ngakui? sebagai nabi. Siapa yang ngakui Bang Meme? Kan dia yang mengakui sendiri itu. Iya, sabar. Setelah naiknya Yesus ke atas surga, hanya ada dua nabi yang diakui oleh umatnya. Contoh begini ya, Muhammad diakui sebagai seorang nabi dan Paulus. Nah, kira-kira dari Itu Muhammad Bang dan Juma Paulus ada ini- monitor, Meme. Oh, mantap ini. Lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Udah mau azan di sini. Udah mau azan. Nah, kan Oh, iya, Bang. nonton dia. Udah mau azan. Lanjut aja dulu. Kata bentar. Bang Juma lanjut aja dulu, Bang Juma mau azan. Udah mau azan. Apaan ini? Aku nunggu terus, Bang. Enggak, Sabar sabar. dong. Sabar dong, sabar. Berarti ku preteli dulu si Erik ini dulu, Bang ya. Pretelin. Iya, aku pretelin aja dulu dia nih. Gaya kau. Kayak onderdil beca aja. Gaya kau mau preteli. Kok kira dia bengkel, kok kira dia motor. Preteli itu bongkar, Bang. Nubuatan itu siapa yang kenapi Bang Meme? Ayo jujurlah Anda. Gimana? Manusia penganutnya satu agama yang paling banyak di muka bumi ini apa? Kristen kah atau Islam kah? Gak jujur, tapi dia nggak mau sebut nama, ya kan? Nggak Bang jujur dia, Akila, Anda. apa kabar Bang? Lama nggak kelihatan Bang Akila, thank you. Thank you. Bang Lama nggak Akila. kelihatan itu dari Dubai loh. Ini dari Masya Dubai Allah. apa Arab lupa gue. Bang Akila, thank you Bang. Lama nggak kelihatan beliau Bang. Lanjut Bang Eri. Oke, saya lanjutkan lagi tentang nabi palsu ya. Jadi begini ya. Alhamdulillah baik. Kenapa saya mengasumsikan bahwasan nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Muhammad? Itu dari sudut pandang Alkitab ya. Saya tidak menuduh. Ini udah Tetapi- pribadi, tadi katanya global, sekarang nunjuknya ke Nabi Muhammad. Tidak, globalisasi artinya berbicara tentang penghuni yang Kok ada sok di bahas luar bumi. kok sok bahas globalisasi? Sok mau bahas IPS kau. Oh ya. Kita di sini bahas Dengar agama dulu, loh, bukan Bang bahas Meme. IPS. Coba Jangan tadi lari kok apa ke yang IPS. disebutkan. Globalisasi Kalau siapa? Anda percaya Globalisasi sama pula Yesus, kok bahas. kalau Anda percaya sama Yesus, tentulah Anda percaya dengan segala ucapan Yesus. Bang Ju. Ya, di situ dikatakan nabi palsu tersebut.
mengajarkan umat manusia, di mana umat manusia itu akan banyak ikut tersesat oleh sebab ajarannya. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ajaran suatu ajaran agama yang paling banyak pengikutnya itu ataupun agamanya itu agama apa, Bang Meme? Ya, saya lanjutkan ya tentang agama apa yang paling banyak di bumi ya. Ya. Agama yang paling banyak di bumi sudah saya katakan tadi. Maaf ya, sebelum saya jelaskan, saya minta maaf dulu kepada teman-teman muslim yang di bawah, bahwasan saya izin untuk mempreteli Erik dulu sebentar. Sudah gaya kalau preteli, aduh, meme. Gaya kok meme. Macam dia betul kali ilmu kau preteli. Nanti kau yang dipreteli Bang Juma. Nanti Bang Juma akan mendapatkan sesi berikutnya. Tetapi Bang untuk Akila, sementara thank you. Wah, Erik dulu yang akan saya preteli ya. Ya gak usah pala kau pakai bahasa preteli berdua. Macam udah bagus sekali. Iya, Bang Meme, silakan. Aku siap. Aku pasrah, Bang Meme. Aku pasrah. Jadi ya, Terima kasih Bang Akila. nubuatan tentang nabi palsu ataupun ramalan tentang nabi palsu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius itu berbicara tentang nabi itu akan menyesatkan umat manusia. Nah, nabi yang dimaksud telah menyesatkan umat manusia itu nabi yang mana? Ternyata setelah Yesus terangkat ke surga, hanya ada 2 nabi yang diakui. Pertama, Paulus ada satu ayat di dalam khususnya Kisah Para Rasul itu disebut dia sebagai nabi. Lalu Muhammad juga mengklaim, ataupun saya mengatakan klaim ya, karena yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu kan adalah Allah. Ketika Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi kan satu orang tidak ada yang Bang Meme, tunggu dulu. Emangnya di dalam Bible-mu ada Nabi Muhammad? Enggak, kita berbicara tentang kategori. Ya udah, kenapa kau bawa? Kan ini itu kan tidak ada ya. Nabi Muhammad tidak ada dalam Bible-mu, Bang Meme. Jadi kau gak usah ngarang, Bang Meme. Jadi artinya Bang Erik, pertanyaan Bang Erik, di dunia ini agama siapa yang mengikutin? Agama mana yang paling banyak pengikutnya? Itu pertanyaan daripada Bang Erik. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Ini dalam Kristen loh, dalam Kristen. Emangnya ada Nabi Muhammad? Kalau kau membahas Nabi Muhammad, berarti kau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, Nabi terakhir. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Meme. Ya, saya lanjutkan. Baluap. Kan saya tidak pernah mengakui bahwasan Muhammad adalah utusan terakhir. Kenapa saya mengatakan saya tidak mengakui itu? Karena dari sudut pandang Alkitab. Maka dari sudut pandang Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Kenapa saya katakan Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi? Walaupun Muhammad itu mengklaim dia mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi Alkitab tetap membantah bahwasan Muhammad bukanlah mengajarkan Tuhan-Tuhan yang Alkitab membantah bahwasan Muhammad tidak mengajarkan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena begini, di dalam kitabnya para nabi, Tuhan berbicara kepada Abraham, berbicara kepada Yesaya, berbicara kepada Musa, berbicara kepada Ishak, bahwasan pintu iman, pintu keselamatan bagi seluruh umat manusia secara globalisasi itu tidak akan pernah ditetapkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan hanya menetapkan satu bangsa akan dijadikan sebagai pintu iman. Maka dari bangsa inilah berbondong-bondong orang akan mengenal Tuhan. Siapakah bangsa itu? Bangsa itu adalah bangsa Israel. Berarti Tuhan hanya menurunkan pintu iman ataupun nabi itu untuk bangsa-bangsa hanya melalui bangsa Israel. Tetapi jika ada seorang yang lahir di tanah Arab yang mengaku dirinya sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, maka dari sudut pandang Alkitab dia adalah nabi palsu. Oke, sudah? Udah. Maaf ya, agak sedikit menyakitkan, cuman namanya dialog harus kayak gini ya. Gayamu menyakitkan. Kalau menurut sebentar, Nah, kalau menurut dari sudut pandang pernyataan Yesus di Bible Anda, Yesus selalu menubuatkan datangnya seorang nabi dari saudara mereka sendiri. Siapa saudara mereka? Yaitu dari Bani Ismail. Itu saudara mereka. Itu Anda nggak bisa ngelupakan itu. Anda jangan menghilang-hilangkan itu. Ingat, Nabi Ishak bersaudara dengan Nabi Ismail, di mana mereka ini kedua anak dengan Abraham ini memiliki keturunan sampai
kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada juriah-juriahnya juga. Ya, itu disebut sekarang ini adalah habaib atau habib. Oke. Jadi kita sandingkan ini. Kalau menurut Islam yang mengajarkan nabi palsu itu adalah Paulus. Kita cek kebenarannya. Apakah benar Paulus ini ajarannya bernasabkan sampai kepada Yesus atau tidak? Ya? Atau sampai ke Abraham atau tidak? Oke. Analogi yang saya bawa, dua orang salesman membawa produk yang sama, contoh yaitu pisau cukur, Bang Meme. Nah, satu orang salesman ini mengenakan atribut lengkap. Dia mengenakan pakaian seragam yang lengkap. Ada ID card-nya, tertera namanya di pakaiannya. Dia menggunakan topi dan mengenakan yang namanya bed nama. Dia di produknya itu tertera juga nama produknya, mereknya, dan lain sebagainya. Nah, sales ini menawarkan kepada seorang pembeli, calon pembeli, lalu dengan mengatakan kualitas dari pisau cukur tersebut mampu dilakukan pemakaiannya bisa dilakukan sampai 10 kali pemakaian. Ya, dengan harga kita katakan Rp5.000. Nah, lalu datang salesman yang satu lagi dengan membawa produk yang sama, yaitu pisau cukur, di mana dia tidak menggunakan atribut lengkap, dia hanya berpakaian biasa. Lalu setelah itu mereknya juga tidak ada. Lalu dia mengatakan kepada calon pembeli, ini bisa digunakan sampai 20 kali dengan harga Rp4.500, lebih murah dibanding yang mengenakan atribut lengkap tadi. Nah, dengan perkataannya, dengan embel-embelnya, dengan rayuannya, dia mengatakan mampu digunakan untuk sebanyak 20 kali. Kira-kira yang mana yang Anda pilih tadi? Yang bermerek kah atau tidak bermerek? Silakan Bang Mimi. Sebenarnya ini kan analogi akrobatik ini. Artinya ini dia ini si Meme ini kalau ngomong, kalau ngejawab macam ini, dia macam sosok ahli dalam berteologi, sosok dia pakarnya teologi. Ya, dijawab aja lah Bang Meme, biar cepat diskusinya. Ya, dia kalau ngomong gitu, dia Bang Erik, dengar dulu Bang Erik. Dia kalau menjawab itu, dia bawakan lari dulu, berini dulu, dia berhalusinasi. Tinggal menjawab. Yang mana yang dia pilih, produk mana yang dia ambil, dari salesman yang tidak menggunakan atribut atau salesman yang menggunakan atribut lengkap. Ternyata begitu. Contoh, kalau seandainya Anda memilih yang tidak menggunakan atribut, begitu Anda cukur kumis Anda, nah itu ujung-ujungnya bibir Anda berdarah. Besok-besok pagi Anda bangun tidur cumbing jadinya bibir Anda di sini. Nah, sementara kalau Anda Bang Erik, bukan kalojingnya ya yang sumbing, bukan kalojingnya ya. Kalojingnya iya, bukan kalojingnya yang sumbing kan? Ya kan? Nah, hati-hatilah Kome. Aku takutnya kalojing kau yang sumbing, Me. Assalamualaikum. Itu disapa dulu Bang Alto. Waalaikumsalam. Nanti kita sapa Iya juga sih Meme. Salam. Boleh tanya sama Meme ini tak? Bukan Bang Al. Sebentar. Ini Bang Eri kan udah jadi korban ini, Bang Al mau maju pula. Saya nggak jadi korban. Saya akan menjelaskan segala sesuatu. Ayo Bang Meme, pilih yang mana? Yang salesman yang tidak mengenakan atribut lengkap atau salesman yang mengenakan atribut lengkap? Yang mana yang Anda pilih produknya? Oke, saya akan jawab. Jadi begini ya. Analogi akrobatik ini memang sering digunakan apologet Islam ketika dalam konteks berdialog. Kenapa saya katakan analogi Anda ini adalah analogi akrobatik? Karena begini, Anda menganalogikan sales ya. Sales itu ada dua macam. Ada satu menggunakan atribut, tetapi satunya tidak menggunakan atribut. Artinya Anda beranggapan bahwasan yang menggunakan atribut itu adalah yang aslinya.
Sedangkan Anda tahu bahwasan secara realitas, bahwasan atribut itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada seorang penjahat menggunakan atribut polisi ketika dalam konteks melakukan perampokan. Jadi atribut itu bukan menjamin tentang dia menjual sesuatu itu asli ataupun tidak asli. Maka saya katakan tadi, akrobatik inilah jalan satu-satunya untuk Jawab aja lah. Dari Kemana Dari nih tadi arahnya nggak ini? dijawab. Ini kemana arahnya ini? Tinggal pilih aja, Jawab Pokoknya Meme. satu membawa barang asli, yang satu membawa barang palsu. Mana yang Anda pilih di sini? Jangan diuraikan lagi yang pakai atribut tadi Anda bilang Jawab, ngada-ngada, Bang Meme, nyamar jawab. segala macam. To the point. Gimana ini? Udah jelas yang menggunakan atribut itu lengkap itu ada mereknya. Lebih bagusnya begini aja, lebih bagusnya begini. Jawab dulu. Anda lebih bagusnya Anda memberikan opsi, artinya pilihan pertama atau pilihan yang kedua, artinya kita mutlakkan saja di sini bahwasan Oke, ya pilihan udah makanya tadi pertama saya adalah tanya, salah dan pilihan yang kedua mana adalah yang Anda benar aja. pilih? Pisau cukur yang harga 5.000 yang hanya 10 kali pemakaian, dan atau pisau cukur yang harga 4.500 yang bisa mampu 20 kali pemakaian. Silakan. Oke, kita mutlakkan aja benar dan salah aja ya. Saya lebih memilih yang harga mahal yang asli ya. Benar kalau begitu. Kalau kita kembalikan kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan ajarannya Paulus, kalau kita pertanyakan, ada yang mempertanyakan dari mana dasarnya Rasulullah ini mendapatkan ilmu seperti itu? Siapa gurunya? Siapa orang tuanya? Sampai di mana nasabnya? Kalau ditanyakan umat Islam, siapa nasabnya Rasulullah? Sampai ke Nabiullah Abraham alaihissalam. Dan sampai juga ke Nabi Adam alaihissalam sampai. Nabi Adam juga dari mana? Dari para malaikat. Para malaikat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menceritakan nasab Muhammad itu, Kalau kita pertanyakan kepada Paulus, yang menceritakan Izin boleh nanya tak? Adam itu siapa? Nabi Adam ya Nabi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya yang menceritakan nasab Muhammad sampai ke Adam itu siapa yang menceritakan? Siapa yang mensejarahkannya? Kiri ya. Kanan. Udah basuh aja Bang Al, Bang Erik gitu kalau Oke, waktu dia diskusi oke, sama begini ya, Bang. isinya Bang Erik ya. Meme, saya mau jelaskan sama kamu ya. Di dalam Bible itu, roh itu kan punya banyak makna ya. Kalian bilang Allah itu roh, Ini kemudian lari ke roh ya, itu. oke. Enggak, sebentar. Kata roh juga dipakai untuk kata nabi. Dalam Yohanes 4:5 kalau nggak salah itu dikatakan, ujilah roh-roh yang datang itu kepada kalian. Sesungguhnya, sebentar. Ujilah roh-roh yang datang kepada kalian. Sesungguhnya telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, artinya di dalam Bible itu dikatakan roh juga disebut, nabi juga disebut roh. Nah, betul nggak ini dalam Al-Quran Nabi Isa itu disebut roh, ya, ruh kami itu maksudnya manusia yang Allah ciptakan di dalam rahimnya Maria, itu roh dari Allah, roh yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible, roh itu juga disebut adalah kiasan untuk nabi. Nah, yang diucapkan oleh Yesus apabila nanti roh penghibur itu datang, itu kata gantinya maskulin itu ya. Dia akan membenarkan segala sesuatu dan dia akan memuliakanku nanti, itu kata Yesus. Nah, nabi yang memuliakan Yesus ya, itu siapa saya tanya? Yang memuliakan dia. Coba Meme tahu nggak? Nabi yang memuliakan Yesus itu siapa? Memuliakan. Dalam Al-Quran dikatakan dia apa? Dia akan terkemuka ya di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia akan didekat dengan Allah. Al-Quran memuliakan Yesus. Jadi Nabi yang memuliakan Yesus yang dinubuakan di dalam Bible itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi roh penghibur yang dikatakan akan memuliakan Yesus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa kamu bantah itu. Faktanya jelas bahwa ujilah roh-roh yang datang kepada kalian, sesungguhnya telah banyak roh-roh nabi-nabi palsu. Jadi roh itu disebut kata ganti untuk nabi di dalam Bible. Di Al-Quran juga pernah dikatakan Allah seperti itu, bahwa Nabi Isa itu adalah ruh kami. Artinya ruh nabi yang Allah pilih untuk dilahirkan dari rahimnya Maryam. Nah, disuruh uji itu kata Yesus, ujilah roh-roh yang datang itu karena telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, kemudian dikatakan roh penghibur di situ ya. Roh penghibur itu
Ia nanti akan menjelaskan sesuatu ya, dan dia juga akan memuliakanku, kata Yesus nanti itu. Nah itu dalam Al-Quran ya jelas bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang memuliakan Yesus. Umat Islam lah yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus satu-satunya. Jadi itu ada nubuahnya di dalam Bible itu ya. Yesus katakan masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Ya kenapa? Karena waktu Yesus itu cuma singkat 3 tahun saja mungkin ya. Nah setelah itu dia akan bangkit ke surga. Nah kemudian kenapa dikatakan roh penghibur? Karena Yesus itu memang mengalami masa-masa paling sulit dan paling menyedihkan dan paling tragis di antara para nabi. Diludahi, dipukul, diinjak ya, digantung, kemudian disalib ya, ditusuk dan seterusnya. Makanya dikatakan nanti ada roh penghibur. Mereka bersedih dengan kondisi Yesus itu ya, dengan kondisi yang sampai disalib itu ya, dinistakan. Tetapi Yesus menghibur mereka, para murid itu, supaya tidak bersedih. Kenapa? Karena nanti setelah dia bangkit, dia diangkat ke sorga, akan ada roh penghibur yang akan menggantikan, yang akan memuliakan mereka nanti, penerus orang-orang beriman. Dan ini terbukti hanya Nabi Muhammad SAW yang membebaskan Yerusalem itu lewat sahabatnya Umar bin Khattab dari cengkeraman Romawi, di mana saat itu Yahudi dan Nasrani tidak bisa beribadah di situ, dijadikan tempat buang softtek di situ, buang kotoran di situ, di Al-Quds itu ya, Bait Allah itu ya. Setelah datangnya Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa itu dibersihkan, direnov, dan akhirnya orang-orang Ahlul Kitab Yahudi maupun Nasrani dibolehkan kembali beribadah di situ. Nah, itu nubuah yang dikatakan di dalam Bible tadi oleh Yesus bahwa akan datang seorang penghibur setelahku dan dia akan memuliakan namaku. Oke, ini tambahan dari saya supaya Bang Meme jangan lupa pesan Yesus. Selamat penghibur. siang, shalom. Oke, saya Salam. bantah sedikit ya. Ya, selamat siang Pak Jusino ya. Saya bantah dikit. Selamat siang bro, oke, monggo silakan. Jadi begini Bang Al ya, orang kalau berdialog dengan saya itu pasti mereka akan menggunakan teologi karet. Nah, ketika teologi karet, Bantah aja, gak usah nyerang pribadi, gak ada manfaatnya. Aku gak nyerang pribadimu, Meme. Kalau diskusi sama si Mele nih, supaya menjatuhkan lawan harus kayak diajaknya gitu dulu dia. kita Kau muter-muter. ini gak mutu. sabar dulu. Iya. Udah lama tapi gitu-gitu Dan aja. tidak akan mundur Iya si walaupun satu Mele inci. nih ya gitu. Bang Al. Sabar ya. Dia kalau diskusi sama dia, ditanya dia jawab, dia aja dulu kita mutar-mutar. Iya. Pokoknya kita ke Berayan, terus ke Siantar, terus ke Saya Tarutung, lanjutkan ya. terus balik ke Medan, baru dijawab dia. Ya saya lanjutkan ya. Jadi begini ya. Kenapa saya menuduh Bang Al menggunakan teologi karet? Teologi karet itu kan kalau ditarik kan dia melar, bisa aja itu maju mundur kan. Jadi Bang Al menggunakan Iya, teologi kayak kalau jingkau melar kan. Jadi begini saya jelaskan ya. Kenapa saya mengatakan Bang Al itu menggunakan teologi karet? Karena beliau ini Enggak, kau jelaskan dulu sama aku siapa itu roh penghibur. Kau jawab dulu. Sabar. Sabar Bang Al. Sabar. Jadi kenapa saya katakan teologi karet yang digunakan? Karena memang begini ya, di satu sisi ketika dalam konteks perdialogan itu mereka mengatakan Alkitab ataupun Injil khususnya Perjanjian Baru itu kan sudah diubah-ubah. Tetapi kalau mencari untuk menubuatkan Muhammad, itu Injil itu tidak akan lagi menjadi palsu ataupun diubah-ubah, tetapi akan menjadi benar semua. Nah ini saya katakan kenapa teologi karet? Ya, teologi suka-suka namanya. Nah saya lanjutkan ya. Nah, beliau mengambil Yohanes 14 ayat 26 ini bahwasan Yesus pesan kepada murid-muridnya bahwasan murid-muridnya itu tidak akan kesepian, tetapi dia akan mengutus roh penghibur kepada mereka untuk membimbing mereka. Di Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus di sini menjanjikan Roh Kudus itu akan diutus untuk membimbing para rasul supaya apa? Supaya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu Baca ayat setelahnya, coba ayat setelahnya baca, ayat setelahnya baca dulu. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus di sini itu ditujukan kepada Muhammad. Tetapi Bang Di setelahnya, ayat setelahnya. Ya sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al itu menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dimaksud di dalam Yohanes 14:26 ini
tertuju kepada Muhammad, tetapi beliau lupa. Bukan Roh Kudus, kamu salah. Roh Kudus bukan Roh Kudus. Roh Kudus menjelaskan, menyampaikan. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al menafsirkan itu tertuju kepada Muhammad. Tetapi beliau ini lupa. Kenapa saya katakan lupa? Karena menggunakan teologi karet. Nah, di dalam surat Al-Isra 85, dengar baik-baik ya. Kau salah Meme, ayat setelahnya baca dulu. Tadi setelah Roh Kudus tadi baca setelahnya. Sabar Bang Al, sabar. Saya bacakan di dalam surat Al-Isra 85 ya. Jangan kamu potong, baca dulu ayat setelahnya. Roh Kudus menjelaskan apa? Kamu sampaikan dulu, jangan kamu potong. Sabarlah Bang. Apa yang dijelaskan? Biarkan Meme bernarasi. Ya Meme, kok baca dulu, kok gak baca dulu. Kok usah kok ini nih. Aduh, kok sama lu kok baca potong ayatnya, ayat setelah itu. Baca. Iya. Oke. Jadi berkaitan tentang roh di dalam ajaran Islam itu tidak boleh Anda itu menafsirkan sembarangan. Kenapa? Allah itu baca dulu ayat tadi, baca dulu. Setelah itu Roh Kudus menjelaskan apa? Baca. Potong ayat. Gak potong-potong ayat, bukan kau potong, malah gak kau baca. Bukan motong, kau lewatin. Katanya jangan potong-potong ayat, Meme. Meme. Nanti, apa yang dijelaskan kalau Roh Kudus? jingkau ya aku potong ya. Nanti kalau jingkau ya aku potong ya. Kau baca cepat. Oke, aku akan bacakan yang diinginkan oleh kalian ya. Tapi ketika aku bernarasi, sabar ya, karena Bang Juma masih. Ya bacakan dulu, Meme. Baca. Jangan sampai kalau jingkau potong nanti ya. Sabar sayang. Kenapa kelinci mau dipotong? Bang Juma datang. datang dia. Gua dipanggil sayang sama kau, najis tau gak? Oke, salah. Tetapi penghibur yaitu roh yang akan bentar ya. Dalam jangan kau potong, terus baca. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini difungsikan untuk mengingatkan kembali. Bukan Roh Kudus, ini Roh Kudus sedang bercerita. Kamu balik lagi ya. Bang Al, sabar dulu Bang Al. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus akan pergi kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus ke bumi. Jangan kamu tafsir, baca saja sampai habis. Aduh Meme, kau tuh salah. Kesabaran Bang Al nih. Iya, kamu nafsirkan pula. Bang Al nggak bisa sabaran dia nih. Lanjut. Kukatakan kepadamu. Iya, jangan kamu tafsirkan. Ya. Saya lanjutkan ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Di sini dikatakan Yesus akan datang kembali dalam berupa roh. Saya lanjutkan lagi ya. Tetapi aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga kamu mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya udah habis. Beda terjemahan kamu ini Meme, ngawur terjemahannya. Sekarang saya lanjutkan lagi Bang Al, sabar ya. Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu diperuntukkan kepada Muhammad. Nah, kita baca di dalam surat Al-Isra 85, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi Allah melarang kamu untuk menafsirkan tentang roh. Kenapa kamu menafsirkan? Kamu ngawur, bukan itu tadi. Bagaimana coba? Ngapain kamu tafsirkan ayat ini diperuntukkan kepada Muhammad, bahwasan Muhammad adalah apa sih Bang Al? Ayatnya berapa? Bang Al? Al-Isra 85. Yang tadi bukan. Tadi yang apa roh penghibur itu, colang dibacakan sampai selesai, tolong ada Bunda blokir. Dia bacanya dipelintir sama dia.
Roh penghibur itu bacakan sampai selesai itu. Ada 3 ayat kalau nggak salah ke bawah itu. 3 apa 4 itu. Beda tadi dengan yang dia baca. Yohanes 14 ya. enam belas dari 12 sampai 14. Yohanes 16. Roh penghibur itu, roh penghibur. Tadi kan di Yohanes itu di Bang Juma, monitor waktu ini 2 meter nih. Bagi-bagi cuma. Oke. Ini aku bacakan ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terima kasih. Terus satu lagi ke bawah. Oke, udah nggak apa-apa lah. Dari situ ya kan beda dengan yang Meme baca kan. Dia akan memuliakanku dan kemudian dia akan berkata tidak dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dia dengar dari Bapa. Wa mantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Bahasa Arabnya itu. Tidaklah segala apa yang diucapkan oleh Muhammad itu kecuali wahyu yang diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dikatakan juga bahwa roh penghibur itu akan memuliakan Yesus. Nah, ini jelas ya dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 12 kalau nggak salah itu ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Yesus itu nanti dia akan terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Wa minal muqarrabin, wajiham fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu bukti nubuah daripada dia memuliakan Yesus ada di dalam Al-Qur'an ya. Wajiham fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, yaitu Yesus itu dimuliakan di akhirat, di dunia dan akhirat. Itu kata Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang diterima dari Allah. Fakta itu, nubuah dari Bible itu ada di dalam Al-Quran. Nah, siapa nabinya coba? Di dalam Yohanes dikatakan, ujilah roh-roh yang datang kepada kamu, karena sudah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Jadi di dalam Bible roh itu disebut juga untuk nabi. Nah, nabi siapa coba yang bukan nabi palsu sekarang ini yang memuliakan Yesus? Hanya Nabi Muhammad SAW, Meme. Jadi kalau baca tuh yang benar, yang jujur. Oke, lanjut. Oke, aku ya. Habis ini Bang Juma monitor ya. Oh, silakan Yosi. Silakan. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Al ini adalah dusta. Sedangkan Isa dan Yesus itu sudah jauh berbeda, ceritanya sudah jauh berbeda. Tapi nggak apa-apalah kalau dia mau menyamakan lah. Nanti dia akan kelihatan ini dustanya atau enggak. Di dalam Al-Qur'an bahwa Isa itu yang mau disama-samakan dengan Yesus ya, itu diangkat hidup-hidup. Nah, itu kata Quran. Tapi di dalam Alkitab atau Bible, Yesus itu kan mati dan bangkit naik ke surga. Nah, ini udah dua hal yang berbeda. Jadi mana yang mau diikutin sebenarnya ya? Isa atau Yesus yang benar? Nah, terus dikatakan bahwa roh ini adalah si Nabi Muhammad. Sedangkan cerita di dalam Quran sudah jauh berbeda. Tetapi ada yang lucu di Quran, aku pernah baca gini. Yang katanya teman-teman bilang di dalam Quran itu Nabi Isa ini diangkat hidup-hidup. Tetapi pas aku baca di surat Maryam 33-34 bahwa Nabi Isa ini dia lahir dan mati dan bangkit naik ke surga. Lah, ini sudah dua hal yang tidak nyambung menurut saya. Yang katanya diangkat hidup-hidup, tetapi kok di situ ada wafat ya. Gitu loh Bang Al. Jadi ya janganlah disama-samakanlah Isa dengan Yesus. Itu sangat jauh berbeda. Satu lagi, di dalam Alkitab Yesus selalu membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati. Tetapi ada di buku yang lain menceritakan namanya diganti dengan nama Isa, dan dia membuat burung dari tanah liat,
Buat apa burung dari tanah liat? Gunanya buat apa? Nggak ada guna. Sedangkan yang Yesus lakukan adalah semua berguna. Begitu ya Bang Al. Lanjut Meme. Ini dia bilang buat orang apa burung gak ada guna. Tahu nggak itu ceritanya ayatnya? Astagfirullahaladzim, dasar Yusinova. Ya, selanjutnya. Buat apa? Ya lanjut Meme. Ya. Bang Al, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwasan jangan pernah mengutip berkaitan tentang roh yang dinubuatkan oleh Yesus itu di dalam perjanjian baru diperuntukkan kepada Muhammad, itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Al-Isra 85 itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasan berkaitan tentang roh hanya di sisi Allah saja yang tahu. Artinya kalian itu tidak boleh menafsirkan tentang roh-roh. Nah, Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu tugasnya Roh kebenaran, salah kamu. Roh kebenaran bukan Roh Kudus. Beda lagi tuh, Roh adalah Kudus. Roh Kudus, Bang Roh Al. Kudus malaikat. Ngawur. Sabar, itu menurut Islam. Sabar. Roh kebenaran di Bible-mu bukan Roh Kudus. Bang Al, sabar. Roh Kudus itu malaikat menurut Islam, bukan Kristen. Saya lanjutkan lagi ya. Kita bicara soal roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Itu beda bab. Bukan roh kebenaran. Roh Kudus adalah sosok yang sama, tetapi definisi Kenapa kau bilang Roh Kudus? Aku cerita soal roh kebenaran, bukan Roh Kudus. roh kebenaran Beda, adalah aku bilang Roh kebenaran, kau bilang Roh Kudus. Kau nih miring dikit kau nih. roh kebenaran adalah Roh Kudus, Bang Al. Nah, kau yang bikin tafsir itu. Gak ada tuh Bible bilang roh kebenaran itu Roh Kudus. Kau ngawur. Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah ada tadi Bunda blokir baca roh kebenaran bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu loh, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Roh Kudus berdua. Beda sama roh kebenaran. Itu ada banyak. Ada roh ada Roh Kudus, ada roh kebenaran, ada roh Allah. Di Bible-mu tuh banyak roh. Roh gentayangan juga ada. Roh Kudus itu yang Gabriel, Meme. Bang Al, maka saya bilang dari tadi teologi karet jangan dibawa sama saya. Berdua Roh Kudus itu. Dengar. Oke, dengar. Saya ulang. Sebentar Meme, sebentar. Kau ini nggak ada yang baru. Sebentar. Saya ulang. Dengarkan baik-baik ya, biar kau tak salah ya. Di Yohanes dikatakan ya, ujilah roh-roh yang datang kepadamu ya. Telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Di Bible-mu roh itu dikatakan adalah nabi yang keluar. Makanya harus diuji mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Nabi itu dikatakan roh di Bible. Di Yohanes itu. Lagi ya. Nah, di dalam Al-Quran Nabi Isa juga dikatakan waruhu min, roh dari kami. Ya wajar, memang roh itu ciptaan Allah ditiupkan ke dalam rahim Maria. Jadi Nabi pilihan itu juga punya ruh, yaitu roh manusia, bukan Roh Kudus. Oke, teologi karetnya udah selesai gantian ya. Jadi begini Bang Ali ya, saya jelaskan. Roh Kudus Iya, dan kalau juga Roh Kudus dan Roh kebenaran itu adalah sosok yang sama. Berbicara tentang roh. Di mana datanya, Meme? Sabar dulu. Berbicara tentang Di mana datanya roh kebenaran adalah Roh Kudus? Jangan akrobat. Di mana datanya? Di mana dalilnya? Meme. Roh Kudus, roh itu Dalilnya mana? Roh Kudus sama Roh kebenaran sama. Dalilnya mana? Jangan Di mana jangan datanya, sirkus. Roh Kudus itu artinya roh itu tertuju kepada hakikat Tuhan. Kudus itu definisinya suci. Artinya roh Kebenaran. Aduh. Dengar Bang Ali, ini kan sudah saya bilang dari tadi. Teologi akrobatik itu dipertontonkan kepada saya. Kayak gini mau ngelawan Bang Zuma, ya Allah. Meme. Aku bicara soal roh kebenaran. Kau dari tadi bilang Roh Kudus terus. Kau nih agak miring juga. Kau nih. Kau minum kopi miring ya. Roh Kudus dan roh kebenaran. Aku bilang roh kebenaran. Kau dari tadi bilangnya Roh Kudus terus. Jaka sembung bawa helikopter. Jangan sembuh bawa golok. Meme, kapan lo kau tobat, Meme? Meme. Wah, udah mulai dia. Coba kasih satu dalil. Dulu, biar jangan Abang oke, siap. Biar sama Bang Zuma. Ustaz lanjut Ustaz. Ayo Bang Juma, Kasih lead kita 2 mainkan dulu, SKS. Bang Juma. Itu kok Gaya Bang lawan Al udah Bang korban Zuma. tuh. Aku udah lama kali udah kangen aku reunian dulu kita ini. Dia mau kena cambuk sama Bang Juma, biar aja. Bang Juma monitor. Bang Juma monitor abang. Iya. Baik. Ya Bang Juma, kita bikin topik tentang suara Tuhan dulu enak. Ini udah lama. Kita Ya, belum berbahas. sebelum masuk ke situ untuk Yosi ya. Baca Kolose 3 nomor 1. Di situ ada kata sunegeiro
dibangkitkan. Jadi Yesus itu nanti dibangkitkan di akhir zaman, ya. Nanti pada tiupan sangkakala ketiga sangkakala terakhir, ya, Yesus itu dibangkitkan kemudian dari kubur. Baca Kolose 3. Jadi Yesus sekarang belum mati. Jadi yang termaktub di dalam surah Maryam ayat 33 itu, pada saat aku diwafatkan, itu maksudnya nanti kiamat Yesus ikut mati. Karena dia akan datang untuk yang kedua kali nanti. Pada kedatangannya yang kedua itulah kemudian Yesus meninggal sama seperti makhluk yang lain. Nah, setelah dibangkitkan, setelah nanti orang mau dibangkitkan di pada mahsyar, barulah Yesus itu dibangkitkan juga. Kolose 3 nomor 1 itu dibaca. Nah, kalau Anda mengatakan diwafatkan di situ berarti dia wafat dan bangkit pada abad pertama, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Di ayat 15-nya di situ juga Yahya atau Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Lahir, wafat, bangkit. Apakah Anda mengimani bahwa Yohanes juga sudah bangkit dari kubur? Nah, itu berat. Makanya kalau hanya memahami terjemahan Al-Quran tanpa ada ilmu, itu nanti ditertawakan umat Islam. Sekira gitu ya. Jadi Yesus nanti itu bangkit setelah manusia bersamaan dengan Yesus bangkit. Baca Kolose 3 nomor 1. Pendekatan bahasanya sunegeiro, Yesus dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati dari alam kubur. Demikian. Oke, masuk, silakan di tema kita. Apa temanya tadi? Dibikin aja ulang apa blokir, yaitu apa suara Tuhan apakah makhluk? Itu bagus tuh. Iya, Bang Suma. Di dalam surat Maryam Apa suara Tuhan apa? Suara Tuhan apakah makhluk? bahwa Isa itu dilahirkan dan mati dan bangkit kembali. Jadi ya di situ dia sudah menceritakan ya, kalau saya lihat ya, udah mati dan dibangkitkan naik ke surga. Nggak ada dijelaskan di mana. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an di mana bahwa dia dia akan datang kedua kali lalu dimatiin lalu dibangkitkan lagi. Di mana dalam Al-Quran? Ayat mana? Akan Anda membaca sendiri kan dalilnya? Itu dalilnya sudah Anda baca. Pada saat aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan. Nah, Nabi Isa akan turun untuk kedua kalinya, diwafatkan, dimatikan. Semua makhluk hidup akan mati, tak ada. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan mati nanti. Yang mencabut dan yang mematikan, yaitu malaikat maut pun akan mati. Nanti kemudian setelah dibangkitkan manusia itu di padang mahsyar, ketika dibangkitkan disatukan di padang mahsyar, barulah Yesus itu bangkit. Jangan bantah dalil. Kolose 3 nomor 1. Jangan dibantah dalil kitab sudah. Tidak nyambung di Kolose sama di Al-Quran. Aku bahas apa yang ada dalam Quran. Bahwa di ucap Anda itu dibantah oleh kitab Anda sendiri. Anda menarasikan Al-Quran dengan asumsi liar Anda. Anda tahu tidak kapan data itu Yesus ucapkan, Isa ucapkan? Pada saat apa Yesus Isa mengucapkan itu? Tertulis bahwa Nabi Isa itu kan datang lalu membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu selalu dinarasikan. Terus dimatikan lagi. Di mana ayat dalilnya di dalam Quran begitu, Bang Suma? Itu dalil yang kamu baca. Maryam 33 itu apa? Nggak ada di situ dia. Iya, pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan. Kan nanti pada hari terakhir, di situ kan dia sudah mati, sudah dibangkitkan dan sudah dinaikkan ke surga. Loh, yang jadi pertanyaan saya, di mana dia akan turun ya? Nah, terus kalau begitu di mana Anda? Coba Anda tunjukkan kepada saya kapan Nabi Isa wafat di dalam Al-Quran. Coba, kapan Nabi Isa meninggal dalam Al-Quran? Kapan? Itu sudah dijelaskan di surat. Ya, di kapan? Coba di mana? Di mana? 33-34 Maryam. Semua manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Saya pun demikian. Saya dilahirkan, saya diwafatkan, dan saya dibangkitkan. Semua makhluk hidup begitu. Coba Anda baca di dalam Maryam 15 itu. Itu untuk Yahya. Ini Bang Suma, di mana dalilnya bahwa dia akan turun lagi terus dimatikan lagi? Alamak. Di mana dalam Quran dalilnya? Itu tadi Anda sudah baca. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anda sudah baca dalilnya, Anda masih cari. Itu sudah terjadi. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu meninggal? Di mana? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, diam. Al-Quran mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa dibunuh, tetapi tidak. Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Tuh dalilnya ada.
Nah, mana dalilnya Nabi Isa mati, wafat? Itu Meriam 33-34. Yang saya maksud di mana dalilnya Nabi Isa dibunuh? Itu dijelaskan bahwa nenekmu dia kiper. dilahirkan, Justru Al-Quran dia surah mati, An-Nisa, dengar. dimatikan, naik ke surga. Bung, Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Nabi Isa itu turun terus mau dimatikan lagi, tugasnya mematahkan salib dan membunuh babi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jangan Ini lari-lari lah Bang Suma. Aku tanya dalilnya di mana? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Dengar, Saudara Yosi, dengar. Yang saya minta. Dengarkan Saudara Yosi, penyembah Yudas, dengarkan. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Walakin, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Akan tetapi mereka tidak membunuh. Tidak membunuh berarti tidak wafat. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini dalilnya, mereka tidak membunuh. Melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Bal rafa'ahullahu alaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepada kehadiratnya. Lalu kapan wafatnya? Wafatnya nanti setelah ia datang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu dalilnya tuh. Mereka kemudian tidak membunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Lalu kemudian nanti datang kedua kalinya, dikatakan oleh Allah, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman ketika ia datang kedua kalinya. Ketika kiamat terjadi, tak ada lagi makhluk hidup, semuanya mati. Pada saat itu kemudian apa yang terjadi? Orang dibangkitkan, semua dibangkitkan, Yesus dibangkitkan, Isa dibangkitkan, semua dibangkitkan, hidup kembali. Dalilnya bahwa Isa akan turun mematahkan salib dan Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Menjelang kematiannya semua akan beriman. Kok lari-lari sih? Aku minta yang lain kok dijawab pakai hal yang Apanya yang Anda minta? Itu bukti bahwa Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Tapi ini loh, aku bingung ya, kenapa Allah gitu udah diangkat hidup-hidup terus udah di surga diturunin lagi ke dunia. Bukan di surga, dia di langit. Dia turun untuk apa? Untuk menghakimi ente semua. Untuk menghakimi, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kamu. Karena kamu menuhankan dirinya. Terus satu lagi, katanya udah Nabi Isa akan dimatikan lagi. Terus turunkan monyet ini, turunkan. Terus dalilnya di mana? Turunkan monyet ini, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta. Oke? Kamu tidak punya hak berbicara Quran. Kalau kamu ingin belajar silakan, tapi kalau Anda ingin menghakimi Quran, kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu nggak pantas untuk bahas Quran. Kafir laknatullah alaih. Semoga neraka menjadi tempat kembalimu kekal. Amin. Amin, 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 amin. Lanjut Meme. Sok tahu Al-Quran, membacanya pun tak bisa. Bible aja nggak paham. Membahas Quran, ilmu nggak ada. Sok tahu, penyesat. Udah tahu Nabi Isa Yesus akan datang mengusir kalian. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menuhankan dirinya. Siapa yang menuhankan dirinya? Kristen. Mana buktinya? Matius 7:22, Matius 7:15-23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus, dianyahkan ke neraka. Itulah tujuannya dia datang pada hari terakhir nanti. Berarti Isa datang kan? Yesus datang kan? Pada hari terakhir dia akan datang. Pada hari terakhir itulah aku akan pada hari terakhir banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan.
Bukankah kami telah bermujizat, bernubuat, mengusir setan demi namamu? Maka pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Itu bukti bahwa Al-Quran mengatakan beliau akan datang sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Kedatangan yang kedua. Itu jelas itu. Jadi dia datang dalam keadaan hidup, dia terangkat ke langit dalam keadaan hidup. Untuk kedua kalinya dia datang kemudian. Apa pembuktiannya? Bahwa Yesus itu tidak kemudian mengalami kematian. Baca Matius 24 nomor 23 sampai seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan. Yesus malah mengulangnya. Camkanlah, camkanlah. Sebab kedatanganku nanti bukan ditandai seperti apa yang diterangkan oleh penyesat di padang gurun dan dalam bilik, tetapi kedatanganku seperti kilat yang menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, apalagi mengartikan terjemahan Al-Quran dengan seenak perutnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam wafat dan kemudian bangkit, berarti Anda juga harus mempercayai ayat 15-nya. Yohanes atau Yahya mati bangkit. Berarti Yesus gugur karena ada dua orang yang mati bangkit. Modal terjemah mau membahas Islam, mau menggurui kita. Kau ke gereja, cari pendeta, kasih melorot celananya, masukkan jari telunjuk Anda masuk, pull, cabut, habis itu jilat tangan Anda. Kalau Anda merasa itu permen, berarti Anda masih gila. Tapi kalau Anda sudah merasakan itu adalah coklat yang basi, berarti Anda sudah sedikit mewaras. Oke, Bang, ini si Adripati nih, Bang. Abang dikatakan menghina, kan dia bilang itu ajaran Nabi kita, Bang. Ini orangnya, Bang. Menghina apa? Tahu tuh dia si Adripati. Apa yang saya hina? Kalian yang bekerja sama dengan iblis agar Nabiullah itu mati disalib. Kalian yang menghina. Kalian mau Ayo, kali agar Adripati. manusia suci itu mati terkutuk. Ada apa dengan kalian? Ini dia, Bang, jadi berhala dia, Bang. Padahal di bawah dia ngata-ngatain nih. Adripati, woi, jadi berhala kau kan? Gak ada suara kau. Udahlah Meme, lanjut itu. Udah aku bikin temanya, Me. Kalau kalah berdebat ya menghina orang ya. Itu ajaran dari mana itu? Yang menghinanya mana? Penghinaannya mana? Itu tadi apa tuh? Yosi dihina, Yosinya dihina. Pak Ya, Yosi. dihina gimana? Ya kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Anda yang mendengarkan, Ya. Anda yang coba Anda benerasi. Saya menghinanya apa? Nggak ada memori di otakmu ya berarti. Ya, aku tanya samamu, justru kamu nggak bisa jawab. Lucu. Berarti kamu menghina. Jelas-jelas kamu menghina. Ini salah patat kelejaan. Menghinanya di mana? Salah patat Menghinanya di kelejaan, mana? turun. Menghinanya di mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda merasa terhina mungkin, tapi saya tidak menghina. Anda merasa terhina mungkin, karena memang Anda berasal dari puing-puing hinaan. Oke, lanjut. Meme, itu udah judulnya. Suara Tuhan apakah makhluk? Meme. Ini enak untuk dibahas karena belum dibahas, ini bagus ini. Udah, lanjut. Jadi harapan saya kepada teman-teman Kristen yang di bawah itu ya, kalian harus berdoa kepada Tuhan supaya misteri Elohim ini akan Tuhan yang bisa- mana? Tuhan yang mana? Yang penting bukan Allah lah. Yang penting. Oke. Bang Juma udah siap dengan topi ini, Bang Juma? Insya Allah siap, silakan. Oke. Ya, jadi begini ya, saya opening Macam dulu. dia bagus sekali ilmu si Balua Pidi. Ya, saya opening duluan ya. Enggak, dia bilang silakan. Bang Juma udah siap dengan topik ini. Macam bagus sekali ilmu kau, Meme. Lanjut. Oke. Ya, jadi buat teman-teman Kristen yang bawah itu, kalian nyimak baik-baik tentang perdialogan kami pada sore hari ini, yaitu misteri Elohim versus Bang Juma dan kawan-kawan. Ya, jadi topik pembahasan begini ya. Ini jarang dibahas oleh para pendialog Islam dan Kristen berkaitan tentang suara Tuhan itu kan harus dikaji. Kira-kira suara Tuhan itu apakah itu masih dikategorikan Tuhan ataukah memang makhluk ya? Nah, bagi Kristen itu sudah final bahwasan bagi Kristen suara Tuhan adalah Tuhan. Karena bagi kami tidak mungkin suara Tuhan itu makhluk. Itu bagi Kristen ya. Nah,
saya akan langsung menggunakan teologi karet saya ya untuk mempertanyakan di dalam ajaran Islam kepada Bang Jumain. Saya mengutip salah satu ayat ya, yaitu surah Yasin 82 ya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini dikatakan Tuhan berkata. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Juma, ketika surah Yasin 82 menginformasikan bahwasan Allah itu ketika dia menginginkan sesuatu, artinya dalam konteks pencipta alam semesta, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah, artinya kun fayakun. Nah, berkata di sini kira-kira Allah mengeluarkan suara itu bunyi atau tidak? Oke, baik. Boleh? Silakan. Ya, jadi berbicara mengenai suara yang ada pada diri Allah. Suara yang kita artikan kemudian kalau kita di Islam ini, itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan ciptaan. Suara Allah yang melekat pada diri Allah itu bukan ciptaan, tapi adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tangan Allah, wajah Allah, dan apa yang ada pada diri yang disifati oleh Allah itu sendiri itu bukan ciptaan. Masalahnya sekarang adalah suara Allah itu selalu diidentikan oleh pemikir-pemikir lemah, suara dalam bentuk yang dimiliki oleh makhluk. Seperti ketika berbicara mengenai mata Allah, penglihatan Allah, itu selalu diidentikan dengan mata makhluk. Kekeliruan kita itu di situ. Kekeliruan saudara-saudara Kristen itu di situ. Suara Allah dengan suara manusia itu beda. Suara Allah, kalam yang ada pada diri Allah, sifat yang melekat pada diri Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Di luar daripada itu makhluk. Itu makhluk. Ketika sudah keluar dari diri Allah, itu makhluk. Tetapi yang dimaksud di sana adalah kalam yang melekat pada diri Allah. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, falamma ataha Musa nudiya min syati'il walidil aimani fil mug'a. Nah, di situ dikatakan apa? Ya Musa, ini Allah Rabbul Alamin. Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi melalui perantaraan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada 3. Tak ada Tuhan kemudian berbicara langsung dengan makhluknya kecuali dengan perantaraan 3. Salah satunya adalah wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, kalau perspektif Al-Quran itu melalui tabir. Kalau di dalam Bible Musa melalui malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Begitu juga dia berbicara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang mereka dengarkan itu adalah suara Allah dalam arti kata hakikat yang melekat pada diri Allah? Tidak. Tapi Allah kemudian berbicara kepada mereka melalui tabir. Sama seperti saya berbicara langsung dengan Meme. Tetapi yang didengarkan Meme itu bukan dari saya langsung, melainkan dari HP. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam melalui tabir. Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa mendengarkan daripada suara Tuhan, diseru beliau, ya Musa, ini anallah Rabbul Alamin. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Diseru dari balik pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Pertanyaannya, apakah pohon ini adalah Allah? Apakah HP itu adalah Bang Suma yang mengeluarkan suara Bang Suma? Bukan. Tetapi Bang Suma bicara langsung kepada Meme,
tanpa perantaraan informasi ini sampai dulu kepada blokir, habis itu ke Bang Al menyampaikan kepada Meme. Tapi saya langsung yang berbicara, tapi di balik tabir berupa HP. Kemampuan berbicara yang ada melekat pada diri saya itu adalah saya. Tetapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya lagi. Karena itu adalah individu baru. Itu adalah sesuatu yang baru. Ketika suara saya keluar, direkam menjadi flash disk dan seterusnya, menjadi kaset dan seterusnya. Flash disk itu bukan saya. Suara yang ada di dalam itu bukan saya, tapi adalah satu gelombang nada irama yang berasal dari saya. Tetapi itu bukan saya. Sumbernya dari saya, tapi itu bukan saya. Alam semesta ini semuanya berasal dari suara Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu sendiri, tetapi berasal dari suara Tuhan. Sampai sini mungkin saudara paham. Silakan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini memang narasi yang sangat luar biasa. Oke, saya akan lanjutkan ya. Teman-teman Kristen di bawah itu, harapan saya itu nyimak baik-baik ya tentang pertanyaan saya dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Juma ya. Ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwasan suara Allah yang berasal dari diri Allah, yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Tetapi saya belum menanyakan tentang suara yang keluar dari Allah ya. Nanti kita akan masuk ke sisi itu. Nah, sekarang begini ya, berkaitan tentang tabir dulu ya. Tabir itu memang benar di dalam Asy'ara 51, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Nah, tabir yang dimaksud di sini ketika Bang Juma mengutip Al-Qasas 30 bahwasan Musa itu berdialog dengan Tuhan, Tuhan menggunakan pohon itu sebagai tabir. Oke, saya akui itu, Pak. Ya, benar. Tuhan menggunakan pohon sebagai tabir ya, karena tabir itu penghalang. Itu disebut tabir. Itu tidak saya persoalkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang saya tanyakan begini Bang Juma, saya tidak bertanya tentang suara Allah yang ada di dalam diri Allah, tetapi yang saya tanyakan itu intonasi yang keluar dari Allah. Suara Allah yang sudah keluar dari Allah, yang sudah terpisah dari Allah, itu yang saya tanyakan. Contoh begini ya, manusia ketika dia berbicara, maka ada suara yang keluar dari dalam mulutnya. Berasal dari mana? Dari pita suara ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan mempunyai pita suara atau tidak, tetapi saya yakin bahwasan Tuhan pasti tidak memiliki pita suara, tetapi pasti dia mempunyai suara. Kenapa saya katakan Tuhan mempunyai suara? Karena Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan suaranya. Tidak mungkin Tuhan itu hanya diam saja, hanya berketak saja, lalu alam semesta itu jadi. Sebenarnya itu bisa saja terjadi, tetapi tidak seperti yang diinformasikan oleh kitab suci. Kitab suci menginformasikan bahwasan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menggunakan suaranya. Artinya ada intonasi, ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan. Nah, saya pertanyakan di sini, ketika ada suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan ini, yang sudah terpisah dengan Tuhan, ini masuk dalam kategori Tuhan ataukah dia jadi makhluk suara Tuhan ini? Silakan Bang Juma. Iya, sekali lagi ya, saudara Meme dan sahabat-sahabat yang lain, kita tidak bisa kemudian mensifati Tuhan dengan sifat makhluk. Itu dulu. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan bersuara. Selayaknya kita melihat manusia bunyi. Itu tak ada. Maka ketika manusia ini dengan dasar ketidakberdayaan sebagai makhluk berbicara mengenai Tuhan, maka kita hanya bisa meraba. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita hanya sampai sana merabahnya. Mazmur 33. Dia Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terlaksana apa yang ku kehendaki. Jadi kita tidak bisa kemudian mendudukkan perkara ini seakan-akan kita sedang membicarakan makhluk. Gak bisa. Karena kenapa? Dimensi ini adalah dimensi Khalik, pencipta. Kita tak ada kemudian kekuatan dan daya untuk menelaah sana. Nah, pertanyaan muncul kemudian, apakah gelombang yang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada gelombang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada suara keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu?
pernah kita mendengarkan. Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan di sana? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Artinya suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Ketika Tuhan kemudian ingin berkomunikasi dengan hamba, maka hanya 3 pasal yang tadi melalui tabir. Maka yang muncul di sana itu adalah makhluk. Pohon adalah makhluk. Pohon adalah makhluk. Bagaimana dengan yang didengarkan kemudian di kuping Nabi Musa alaihissalam? Itu adalah untaian huruf. Suara adalah hal yang baru. Bukan kemudian Tuhan yang nampak di depannya, kemudian Tuhan berkata sedemikian rupa. Maka Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, diterangkan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin di dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya, ketika Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinyatakan berfirman, bersuara, itu tidak bisa kita gambarkan suara Tuhan itu seperti suara manusia, makhluk. Tidak bisa. Tak ada kekuatan, tak ada alat, tak ada ritme di dalam kehidupan kita, di mana kita menemukan ritme itu untuk menentukan satu kesimpulan akhir bahwa suara Tuhan itu begini loh, sama seperti A, B, C, D. Kenapa demikian? Al-Quran diwahyukan oleh Allah langsung ke dalam kalbu. Kalbu ini apakah mendengar? Yang mendengar itu kuping. Sementara Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, kalbu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW makhluk, Roh Kudus, malaikat Jibril. Iqra. Nah, yang mana suara Tuhan di situ? Itu suara Jibril. Itu suara Roh Kudus. Meskipun disebut itu sebagai suara Tuhan. Jangankan yang itu, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suara Tuhan. Nah, apakah yang azan di sana itu adalah Tuhan? Tidak. Jadi suara Tuhan itu melekat pada esensi perintah dan keinginan kehendak yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu suara Tuhan. Tetapi dia bukan untaian-untaian yang masuk dalam kuping, dan bukan huruf-huruf serta lembaran-lembaran yang tertuang dalam sebuah buku. Jadi tak ada. Suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak mampu meraba selayaknya kita meraba makhluk, selayaknya saudara-saudara meraba dan mendengarkan suara Bang Suma. Mungkin sampai di sini Anda bisa paham. Kalau suara Tuhan aja itu tidak bisa kita dimensikan seperti apa dia polanya, maka apalagi wujudnya. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan itu akan datang dalam bentuk daging, apalagi menjadi manusia. Jangan. Karena kenapa? Suara Tuhan itu tidak bisa kita telaah seperti apa objeknya. Kita mengetahui kata suara itu karena kita mendengarkan bahasa Indonesia itu suara itu artinya sesuatu yang memiliki ritme, memiliki gelombang, memiliki nada, not dan seterusnya. Itu menurut kita. Kenapa? Karena ada kuping. Coba kuping ini nggak ada. Apakah ada yang disebut suara? Ada suara. Kenapa? Karena alat mendengar kita itu tak ada. Suara bagi Allah adalah ketukan, artinya sesuatu yang melekat pada diri Allah yang nantinya ketukannya sampai ke kalbu, hati. Jadi tidak perlu kuping untuk mendengarkan itu. Walaupun salah satu daripada alat indera manusia untuk menelaah firman Tuhan itu adalah kuping, mendengarkan. Tetapi yang kita dengar bukan suara atau hakikat Tuhan, tetapi makhluk. Gabriel, Roh Kudus, para nabi, kitab suci yang dibacakan kemudian oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Al-Quran yang dibacakan oleh manusia semisal gini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Itu suara Tuhan tuh. Tapi yang melantunkan makhluk. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Tapi yang didengarkan suara Bang Suma, tapi itu adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara Tuhan ini adalah ide, gagasan, kehendak, keinginan yang melekat pada diri Allah, tidak keluar, tidak menjadi makhluk dia. Jadi suara Tuhan itu tidak menjadi makhluk, tapi melekat pada diri Allah. Yang turun, yang nuzul, itulah makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Padahal kamu mendengar. Apa yang kamu dengar? Perintah-perintah Allah. Berarti kami mendengarkan suara Tuhan. Yes. Apa itu? Bacaan Quran. Siapa yang membacanya? Bang Suma. Berarti Bang Suma itu Tuhan. Nah, itu dia. Hanya orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi yang bisa memahami ini. Jadi suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, tetapi suara di sini bukan seperti yang disifati makhluk. Demikian. Mantap Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore ya, Me, sebelum dilanjut gue mau nambahin dong, Me. Gurunda boleh ya? Baik, silakan. Saya minum kopi lagi. Mantap. Lanjut. Ya, jadi Me, soal topik suara Tuhan ini sebenarnya apa ya? Memang topik baru ya, baik Kristen maupun Islam tidak ke arah sana gitu. Karena kalau Islam itu lebih ke kalam, Kristen itu lebih ke logos gitu. Sedangkan suara bahasa Arabnya sendiri itu sauti, sod, wau, dan ta, sauti. Itu bisa kita lihat misalnya contoh di surah At-Toha ayat 108 gitu. Wahosa'atil aswatu lirrahman gitu. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah gitu. Jadi sauti gitu. Nah, terus kalau misalnya kalam ya Al-A'raf ayat 143. Wa kalamahu gitu. Jadi ketika berkata-kata, ketika berbicara gitu. Sehingga gua rasa kayaknya ada kesalahan di dalam meme bos soal yang namanya firman pasti ada suara gitu loh. Itulah kenapa dalam Islam itu ada penjelasan mengenai kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, kalau misalnya suara Tuhan ini yang menciptakan segala sesuatu seperti yang meme bos bilang, itu dalilnya di mana gitu. Karena kalau dibilang suara tok gitu, bukan kalam atau bukan Lego, jatuhnya jadi kayak oh gitu. Itu kan nggak ini, maksudnya apa? Nggak make sense gitu. Apa yang tercipta dari oh gitu. Sedangkan dalam Islam itu kalam, kun. Nah, itu paling. Silahkan Meme Bos. Udah ya, ini sangat luar biasa ya. Ini memang pendialog yang sangat luar biasa yang sore ini yang akan berhadapan dengan Meme Bos ini. Sangat luar biasa ini. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya berkaitan tentang suara Tuhan, apakah Tuhan atau tidak. Saya akan mengajak teman-teman Kristen di bawah untuk tetap menyimak apa yang saya pertanyakan ya. Tetapi abaikan apa yang mereka paparkan ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi begini teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwasan sesuatu yang berbunyi itu identik dengan makhluk. Jadi jika ada Tuhan, dia memiliki sifat makhluk, berarti harus sama. Contoh begini ya, manusia identik dengan apa? Dia mempunyai suara, artinya mengeluarkan gelombang suara, mengeluarkan intonasi, mengeluarkan bunyi. Sama seperti ember, kalau kita pukul, dia mengeluarkan suara. Nah, kalau Tuhan dikatakan mempunyai suara tetapi tidak mengeluarkan intonasi, tidak mengeluarkan bunyi, ini bisu berarti. Mana ada Tuhan dikatakan bersuara tetapi dia tidak bersuara? Itu tidak ada sama sekali. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37, tetapi kita harus baca di dalam 38-nya. Kalau Bang Juma mengutip hanya 37-nya saja, berarti itu akan bertentangan dengan perkataan-perkataan para nabi yang diinformasikan di dalam kitab Taurat ataupun kitab para nabi. Para nabi menjelaskan secara detail bahwasan Tuhan itu berbicara kepada mereka secara 4 mata dan berbicara langsung kepada para nabinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, tetapi harus diperbaiki dulu 38-nya. Apa bunyi di situ? Bunyi 37-nya bahwasan jangankan rupanya Tuhan, suaranya saja tidak kamu dengar.
Tetapi di 38-nya, jikalau kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Siapa yang diutusnya? Yesus. Jadi konteks ayat itu berbicara, jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus bahwasanya Dia adalah utusan Tuhan, maka jangankan rupa Tuhan, tetapi suara Tuhan juga tidak akan kamu dengar. Tetapi jikalau kamu percaya bahwasanya Yesus adalah utusan Tuhan, maka suara Tuhan dan Tuhan itu akan kamu lihat. Kristen itu dari dulu itu sudah klimaks berkaitan tentang suara Tuhan. Kenapa saya katakan klimaks? Kami sudah finish, kami sudah final. Bagi Kristen itu suara Tuhan adalah Tuhan. Nah, Yesus dikatakan bahwasan di Yohanes 1 ayat 14 bahwasan Dia adalah suara Tuhan yang telah menjadi manusia. Suara Tuhan siapa? Yohanes 1 ayat 1. Suara Tuhan adalah Tuhan. Jadi Yesus ini adalah sosok suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, yang terpisah dari Tuhan itu, yang telah menjadi manusia. Nah, ketika suara Tuhan yang sudah terpisah dari Tuhan, yang sudah keluar dari Tuhan, apa boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Kami akan mengatakan Dia adalah Tuhan. Karena bagi kami, kalau ada suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, lalu kami bisa akan mengatakan bahwa suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan, maka Dia akan menjadi makhluk. Berarti ada di dalam diri Tuhan yang bercampur aduk dengan makhluk. Bagaimana mungkin Tuhan yang sangat agung, yang sangat maha kuasa di dalam dirinya tercampur dengan makhluk? Tetapi Kristen tidak berani mengatakan di dalam diri Tuhan itu ada makhluk. Bagi kami apa yang keluar dari Tuhan, semuanya Tuhan. Jadi ketika Yesus dikatakan firman Tuhan yang telah menjadi manusia, Yesus dikatakan suara Tuhan yang telah menjadi manusia, maka kami mengatakan Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Kalau kami mengatakan suara Tuhan adalah makhluk, berarti Yesus itu makhluk itu bercampur aduk dengan Tuhan di dalam diri Tuhan. Itu tidak ada. Nah, saya akan mempertanyakan tentang suara Tuhan di dalam ajaran Islam selanjutnya lagi ya. Nah, saya sudah mendengar penyampaian Bang Juma bahwasan ya, Tuhan kami itu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Dia bersuara, tetapi bukan seperti makhluk mengeluarkan intonasi, mengeluarkan bunyi. Berarti di sini saya mendapatkan poin bahwasan Allah itu dikatakan berfirman tetapi tidak mengeluarkan bunyi. Sedangkan sesuatu yang berbunyi itu identiknya dengan bersuara dan didengar. Allah dikatakan berfirman, Allah dikatakan berbicara. Bahkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 164 itu, bentar saya ambil ya, bukan An-Nisa. Bahkan di dalam Ali Imran ya, ayat 45, bentar. Sini kita ambil ini bentar ya, sabar ya. Nah ini, saya baca di dalam surat Yusuf ayat 2 ya. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi lafal ataupun Al-Quran ini itu diturunkan Allah menggunakan bahasa Arab. Berarti ada intonasi yang keluar dari Allah, ada bunyi yang keluar dari Allah. Tidak mungkin Allah hanya bisu saja lalu ada bahasa Arab yang dimengertikan oleh Musa ataupun Muhammad. Tidak mungkin. Masa Allah hanya diam saja lalu Muhammad bisa mendengarkan bahasa Arab? Kan tidak mungkin. Di sini dikatakan Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Saya tidak bertanya tentang suara Tuhan yang ada di dalam diri Allah. Saya tidak bertanya tentang itu. Yang saya tanyakan itu, ketika Allah berbicara maka ada suara yang keluar. Yang saya tanyakan ini, suara Allah yang sudah terpisah dengan Allah, yang sudah keluar, yang menjadikan segala sesuatu ini masih boleh dikatakan Allah, ataukah suara ini kita katakan makhluk? Saya ulang sekali lagi teman-teman ya, nyimak baik-baik tentang pertanyaan saya. Allah itu mengeluarkan bunyi, tidak mungkin Allah tidak mengeluarkan bunyi ya. Karena sesuatu yang bunyi itu identik dengan makhluk. Saya tidak mengatakan Allah makhluk, tetapi sesuatu yang berbunyi itu identik dengan sifat makhluk. Jadi kalau Allah dikatakan Dia bersuara tetapi tidak mengeluarkan bunyi, saya katakan mustahil. Yang saya tanyakan di sini, Allah ketika Dia berfirman mengatakan kun fayakun, maka alam semesta ini akan jadi, lalu Dia berbicara kepada para nabi Tuhan, pasti Dia akan mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan bunyi nih ya. Yang saya tanyakan ini, bunyi yang keluar, suara yang keluar dari Allah yang sudah terpisah ini masih bisa dikatakan Allah, ataukah ini sudah dikategorikan makhluk? Silakan. Oke. Baik.
Jadi sebenarnya kalau saudara itu mendengarkan apa yang menjadi paparan saya tadi di awal, Anda itu sudah sampai pada poin jawaban dari pertanyaan saudara. Tapi lagi-lagi diulang lagi pertanyaannya. Padahal tadi udah saya jawab. Nah, saya paham, saya ngerti. Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan makhluk. Tapi susah, karena kitab Anda mengatakan Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi tidak perlu panjang lebar. Yang bukan makhluk itu adalah kehendak ilahi, kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk kemudian menciptakan makhluknya bernama Yesus. Itu bukan makhluk. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu bukan makhluk. Tapi ketika kemudian Roh Kudus atau malaikat Jibril datang kepada Maria atau Maryam, itu baru disebut kemudian makhluk. Kenapa? Roh Kudus menyampaikan kepada Maria. Yang bukan makhluk adalah kandungan daripada kalam yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyan. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Roh Kudus, kepadanya Maryam. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini kehendak Allah. Ini kalam Allah. Yang ini adalah Allah itu sendiri, kehendaknya. Tapi uraian daripada perilaku yang terjadi begitu Roh Kudus datang, Jibril datang, berbincang dengan Maria, berbincang dengan Maryam, itu adalah makhluk. Jibril, Roh Kudus, dan Maryam. Itu jelas. Lalu malaikat Jibrilnya mengatakan apa? Maryamnya mengatakan apa? Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Malaikat Jibrilnya mengatakan, qala innama ana rasulu rabbih li ahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kehendak Allah adalah Allah itu sendiri yang melekat pada diri Allah, terimplementasi dengan terjadinya progres malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria. Nah, itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Terjadi komunikasi. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bigi. Apa dikatakan sana? Bagian ya, sahabat-sahabat. Saya bukan seorang bezina. Bagaimana mungkin saya memiliki anak, sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Saya bukan pezina. Ini kalam. Pelakunya manusia, tapi kehendak ini bisa terjadi itu kalam Allah yang melekat pada diri Allah. Jadi berbeda antara kehendak Allah dengan apa yang tertuang kemudian pekerjaan objek yang bekerja di dalamnya sebagai implementasi daripada kalam Allah. Itu makhluk. Seperti misalnya, ya Musa, itu kehendak Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika melibatkan adanya pohon, kemudian ada suara yang didengarkan oleh Nabi Musa, kemudian ada Nabi Musa mendengarkan dan menjawab itu adalah makhluk. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Nah, kita lihat dalam Lukas misalnya, atau dalam Matius. Dalam Lukas saja kita ambil. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, ini kalam Allah, ini kehendak Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ini kalam Allah, ini yang melekat pada diri Allah. Itu yang disebut firman Allah. Tetapi yang dilakoni oleh Gabriel ketika datang pada bulan ke-6 kepada Maria, itu bukan lagi Allah, tetapi itu sudah melibatkan makhluk. Maka Gabriel dan juga Maria saja tidak disebut sebagai Allah, tetapi
sesuatu yang diperintah, sesuatu makhluk yang diperintah oleh yang sang pemilik kalam untuk berlaku seperti demikian. Dan di situ belum ada Yesus. Yang kalau Gabriel aja dan Maria adalah makhluk, bagaimana dengan Yesus? Di situ belum ada Yesus. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Elohim yang maha tinggi, dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Ini yang disebut kalam, sifat kehendak. Siapa yang mau itu terjadi? Allah. Berarti itu kehendak Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika sudah disampaikan kepada Maria, melibatkan makhluk dan seterusnya, apa yang terjadi kemudian? Lahir, hamil, lahir, itulah makhluk. Yesus makhluk. Sama seperti ketika Anda mengatakan, ayam saya bertelur. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mau? Anda memiliki ayam, Anda memiliki telur. Anda yang berkehendak memiliki seekor ayam, lalu ayam itu bertelur. Jadi yang Anda adalah kehendak Anda memiliki ayam. Tetapi ayam yang bertelur yang Anda ucapkan itu bukan Anda. Anda mengatakan, saya ingin membeli monyet. Kehendak Anda yang ingin memiliki seekor monyet itu Anda. Tetapi monyet yang Anda beli di pasar itu bukan Anda. Kehendak Allah ketika Maria ingin hamil, itu adalah Allah. Itu adalah kalam yang melekat pada diri Allah. Kalam nafsi, keinginan, kehendak, ide, gagasan yang ada melekat pada diri Allah. Tetapi Maryam, apalagi anak yang keluar dari perutnya, bentelan yang keluar ini, itu bukan Allah, tetapi sesuatu makhluk baru, ciptaan yang berasal dari ide Allah, yang berasal dari Allah itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Emang, karena lu hanya ciptaan, lu hanya makhluk ciptaan. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Ya emang, ente cuma makhluk ciptaan. Kelirunya kemudian adalah Kristen yang berasal dari barat ini menganggap yang keluar dari rahim Maria ini adalah Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin ketika Anda berteriak dengan mulut Anda, onde onde pisang hijau, keluar dari mulut suara, ada gelombang, ada irama, ternyata onde onde dan pisang hijau itu adalah Anda. Gak bisa, gak bisa. Yang keluar dari Anda bukan Anda, bukan Anda, tapi yang keluar dari Anda adalah cerminan dari kehendak, ide, gagasan, pokok pikiran yang ada pada diri Anda itu sendiri, yang adalah Anda. Tapi yang keluar itu bukan Anda. Yesus bukan keluar dari mulut Allah, Yesus keluar dari mulut rahim. Jadi Yesus jauh kali. Ibaratkan motor, dia itu adalah karbon dioksida, bukan knalpot, bukan suara knalpot, bukan asap, tapi karbon. Jauh, jauh antara karbon dengan motor. Motor ya motor, karbon ya karbon. Karbon ada karena mesin berbunyi. Mesin berbunyi mengeluarkan asap, melahirkan karbon. Begitulah Yesus. Tuhan menginginkan, maka Tuhan berkehendak. Kehendaknya disampaikan Gabriel. Gabriel menyatakan kepada Maria. Maria bunting, keluar Yesus. Yesus bukan Allah, Yesus makhluk ciptaan Allah. Ya, semoga Anda kemudian bisa memahami ini. Silakan. Oke. Dicambuk. Oke, terima kasih atas cambuannya. Saya lanjutkan lagi ya. Saya mungkin akan mendefinisikan dari berbagai macam kalimat ya. Pertama, saya belum mendefinisikan, tetapi saya ingin menjelaskan sebuah analogi ya. Analoginya begini. Saya adalah seorang manusia. Ketika saya berbicara, maka ada keluar gelombang suara dan memiliki bunyi. Nah, ketika suara saya sudah keluar dari saya, yang sudah terpisah dari saya, apakah boleh dikatakan saya? Tak bisa. Suara saya yang sudah keluar dari saya itu tidak bisa dikatakan lagi meme. Itu benar. Tetapi Tuhan itu beda dengan makhluk. Tuhan kalau dia berbicara ada suara yang keluar dari dalam dirinya yang sudah terpisah dengan dia, tidak bisa dikatakan makhluk.
Kalau kita mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan kita katakan makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan yang tidak ada kekekalan. Bagi orang Kristen, apapun yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya adalah kekekalan. Jadi kalau kita beranggapan bahwasan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu kita menganggap sebagai makhluk, berarti ada makhluk yang tercampur di dalam diri Tuhan. Berarti ada sebagian di dalam diri Tuhan yang tidak kekal. Nah, inilah perbedaan pendapat antara Islam dan Kristen dari dulu sering berdebat itu berkaitan tentang suara Tuhan ini Tuhan atau bukan. Maka hari ini kita akan membuka sebuah tabir rahasia berkaitan tentang suara Tuhan. Maka seorang debater Meme Bos yang mempunyai akun namanya Misteri Elohim akan menguraikan secara jelas di sini. Dengar baik-baik apa yang saya paparkan kepada umat Kristen yang telah hadir pada sore hari ini di room ini, karena saya telah dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyadarkan kalian supaya kalian tidak membelok terhadap ajaran-ajaran Yesus. Yesus menekankan kepada kalian di dalam Markus 13 ayat 13 bahwasan orang-orang akan mengucilkan kamu oleh karena namaku, tetapi setiap orang yang bertahan akan kesudahan, ia akan selamat. Itu dengar baik-baik ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Saya akan terus melakukan analogi, tetapi bukan analogi karet ataupun akrobatik. Tetapi analogi di sini untuk menyadarkan teman-teman bahwasan apa yang saya analogikan ini memang sangat masuk akal. Pertama, apakah Al-Quran itu boleh dikatakan Allah? Saya mengatakan Al-Quran itu secara fisiknya itu bukan Allah. Apakah Alkitab boleh kita katakan Tuhan? Enggak. Alkitab itu adalah makhluk, bukan Tuhan, tetapi mengandung perkataan Tuhan. Al-Quran mengandung perkataan Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Al-Quran, dan bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Alkitab. Tetapi kitab suci mengandung perkataan Tuhan. Apakah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan itu ditenteng oleh para nabi lalu dimasukkan ke dalam kitab suci? Bukan. Perkataan Tuhan itu didengar oleh para nabi bukan berarti perkataan Tuhan masuk ke dalam telinga para nabi, tinggal di dalam para nabi, bukan. Ketika Tuhan berbicara dengan para nabi, maka ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan. Gelombang suara ataupun intonasi ataupun bunyi ini yang disebut dengan Tuhan, yang disebut Tuhan. Lalu nabi mendengarkan intonasi itu. Lalu ketika dia sudah mendengarkan itu, maka dia mendokumentasikan menjadi sebuah kitab tentang apa yang dia dengarkan. Berarti dia mendokumentasikan ini bukan suara Tuhan yang ini dia masukkan dalam kitab ini, tetapi dia mendengarkan dari suara tadi. Nah, sekarang suara yang didengar oleh para nabi dikatakan Tuhan atau tidak? Ya Tuhan. Mana ada suara Tuhan bukan Tuhan? Ini pemahaman dari mana? Ini penafsiran dari mana ini? Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki firman. Tuhan melakukan pekerjaannya itu sebenarnya dia hanya berkehendak saja bisa, tetapi kitab suci tidak menjelaskan bahwasan Tuhan melakukan pekerjaannya itu hanya berkehendak saja. Tetapi kitab suci mulai dari kitab Yahudi, Kristen maupun Islam menjelaskan bahwasan Tuhan melakukan pekerjaannya itu menggunakan suaranya. Maka di dalam surat Yasin 82 tadi mengatakan Allah hanya berkata kun fayakun, maka segala sesuatu itu jadi. Artinya Tuhan itu tidak hanya berkehendak saja. Kehendak adalah berkeinginan, yang melakukan segala sesuatu adalah suaranya. Yang saya persoalkan di sini bukan kehendak. Kehendak yang ada di dalam diri Tuhan adalah sifat Tuhan. Apa boleh dikatakan sifat Tuhan adalah Tuhan? Saya katakan sifat Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin sifat Tuhan bukan Tuhan. Yang saya pertanyakan ini suara Tuhan yang keluar dari Tuhan ini. Ini yang menjadi persoalan. Bagi orang Kristen sudah final, suara Tuhan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kalau saya bertanya kepada teman-teman Muslim, apakah suara Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan. Kalau teman-teman Muslim mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan itu dikategorikan makhluk, berarti ada di dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagian adalah makhluk, tercampur aduk dengan makhluk. Tetapi bagi orang Kristen bukan. Jadi harus bisa dibedakan suara yang didengar oleh para nabi dengan dikatakan kitab suci adalah firman Tuhan. Itu bisa dibedakan, tidak bisa.
Jadi teman-teman harus paham tentang pertanyaan saya ya. Yang saya tekankan dari tadi itu, aula itu mengeluarkan bunyi, suara yang keluar dari aula ini, apakah kalian akan menafsirkan sebagai makhluk, ataukah kalian akan menafsirkan tetap menjadi aula? Ini yang harus kita bahas ini, karena Yesus adalah suara Tuhan yang keluar. Maka di dalam Yohanes 6 itu mengatakan, Yesus mengatakan bahwa aku telah keluar dari Allah. Yesus mengatakan dirinya keluar dari Tuhan. Kalau sudah dikatakan keluar dari Tuhan, hanyalah suara, tidak ada akan keluar dari Tuhan, tidak ada. Yang keluar dari Tuhan hanyalah suara Tuhan. Maka ketika suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, kami mengatakan dia adalah Tuhan, tidak mungkin makhluk. Kalau kami mengatakan makhluk, berarti di dalam diri Tuhan tercampur dengan makhluk. Saya tekankan sekali lagi, harus dijawab. Allah mengeluarkan bunyi ketika suaranya itu keluar yang sudah terpisah dari Allah, itu boleh dikatakan Allah ataukah sudah menjadi makhluk. Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh suara tersebut. Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh Allah ketika berbicara dengan Musa di dalam Al-Qur'an 30. Tuhan menggunakan media pohon di situ untuk berbicara dengan Musa. Tetapi saya bertanya tentang suara yang berbicara dengan Musa, itu yang saya tanyakan, bukan medianya. Suara yang keluar dari Allah ini apakah masih menjadi Allah ataukah menjadi makhluk? Silakan. Iya, tadi saya sudah menjelaskan tak ada dimensi pada diri manusia untuk bisa mengetahui suara Allah. Tak ada. Tak ada orang yang pernah mendengarkan suara Allah. Dan suara Allah tidak ada yang pernah bisa mengetahui bahwa itu adalah untaian huruf-huruf. Karena suara yang melekat pada diri Allah itu bukan makhluk. Selayaknya tangan pada diri Allah itu bukan makhluk. Tetapi tangan yang ada pada diri Allah tidak bisa diserupakan dengan tangan yang ada pada diri manusia. Suara yang ada pada diri Allah tidak bisa kemudian diartikan sama seperti suara yang ada pada diri makhluk. Tak ada yang bisa menerawang kemudian tentang Allah, tentang wujud Allah, tentang hakikat Allah. Tak ada. Zat Allah, hakikat Allah itu tidak bisa diterawang, dipikirkan, dinarasikan, diwujudkan seperti apa yang dipikirkan oleh makhluk. Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan suara yang muncul kemudian kepada Nabi Musa? Tuhan datang menyatakan keberadaan dirinya, disesuaikan dengan adanya alat pendengaran pada Nabi Musa. Dengan demikian, apakah pohon itu adalah Tuhan? Apakah nyala api itu adalah Tuhan? Apakah tiang awan itu adalah Tuhan? Bukan. Itu bukan Tuhan. Tapi adalah makhluk yang kemudian Tuhan gunakan untuk menyampaikan pesannya. Tuhan menyatakan diri melalui makhluknya kepada Nabi Musa. Nabi Musa hanya mendengarkan suara. Nah, apakah suara itu adalah suara Tuhan langsung? Tuhan menggunakan perantara tabir. Karena kalau suara Tuhan diibaratkan kemudian seperti suara kita ini, petir menggelegar aja itu bisa menghancurkan bangunan. Bagaimana dengan suara Tuhan? Tidak ada yang bisa menerawang suara Tuhan itu seperti apa. Nah, kalau saudara mengatakan suara Tuhan itu bukan makhluk dan Yesus itu adalah suara Tuhan, ini apa yang Anda pakai untuk menilai itu? Bibir, hidung, telinga, gigi, kalonjing? Kalau akal tidak mungkin, mustahil Anda pakai akal untuk itu. Saya curiga yang Anda pakai itu kalonjing Anda yang Anda pakai gunakan untuk bernarasi seperti ini. Karena kalau akal tidak mungkin. Yesus Anda katakan suara Tuhan. Nah, Yesus itu manusia, daging. Dia manusia, daging. Sedangkan di dalam data yang ada di kitab saudara 1 Korintus 15:48 yang saya uraikan tadi, Yesus itu sama seperti Eporaios. Sama seperti Eporaios, sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Yesus sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti makhluk-makhluk. Nah, apakah makhluk-makhluk ini adalah Tuhan itu juga? Gimana ceritanya nih? Berarti dari tadi kita berdialog dengan kalonjing. Kita berbicara ini menggunakan akal, menggunakan data. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah suara Tuhan,
berarti saya berdialog dengan kalonjing. Yesus itu bukan suara. Yang suara itu, yang kehendak itu yang disampaikan Gabriel kepada Bunda Maryam. Keadaan Bunda Maryam hamil itulah suara Tuhan, itulah kehendak Tuhan, itulah ide Tuhan. Tetapi Maria dan juga Roh Kudus yang adalah Gabriel itu bukan Tuhan, tapi penyampai firman dan pelaksana firman, penyampai suara dan pelaksana suara. Yang keluar kemudian dari rahimnya itu bukan penyampai firman dalam arti kata Roh Kudus. Ingat Bang, dalam Yohanes 16:13 yang disebut roh kebenaran sama dengan tugas daripada Roh Kudus. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan kemudian itulah yang disampaikan kepada manusia. Pada saat Roh Kudus mendengarkan perintah kalam dari Allah, aku hendak Maria itu melahirkan anak bernama Yesus. Yesus sudah ada? Belum ada. Nanti Yesus ada ketika kemudian suara Tuhan sampai kepada Maria, kehendak Tuhan sampai kepada Maria. Barulah kemudian Maria hamil, terciptalah anaknya sematawayang, yaitu Yesus. Jadi ujung-ujungnya apa yang Anda ingin jajakan ini? Yesus suara Tuhan. Itu berarti Anda berbicara menggunakan kalonjing, bukan menggunakan akal. Yesus itu manusia, sedangkan suara dengan tangan berbeda. Kalau pada diri manusia itu berbeda. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan sang suara, bukan, dia adalah sang Tuhan itu sendiri. Karena yang disebut Tuhan itu yang maha berkehendak. Yesus datang mengatas kehendak. Jadi apapun polanya, jurus apapun yang ingin dipakai, senjata apapun kemudian yang mau digunakan oleh bapak-bapak Kristen untuk mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman, hari ini berubah karena Yesus itu adalah suara, tidak akan pernah bisa. Selayaknya orang mengajarkan sapi itu adalah biawak, sapi itu adalah kuda, sapi itu adalah ayam, tidak akan pernah bisa, kecuali yang benarkan itu semuanya menggunakan kalonjing saja untuk mendengar. Tak bisa Bang, susah itu. Jadi saya rasa perjuangan Anda sia-sia saja, karena Yesus itu bukan suara, Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, diterangkan dalam 1 Korintus 15:48, dan juga Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Yohanes 8:42, dan juga dia sendiri yang menerangkan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku adalah Yesus manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Selesai kita. Jadi nggak ada lagi Yesus adalah suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa, Yesus bukan suara. Bukan suara Yesus itu. Yesus itu manusia daging, makhluk. Jadi berhenti untuk mengatakan Yesus itu adalah suara. Kalau dia suara itu yang kita dengar di kuping. Kalau dia suara dalam perspektif hakikat Allah, itu adalah kehendak Allah. Tidak ada orang bisa mendengarkan kehendak Allah. Tak ada. Yang Anda katakan Al-Quran itu lembaran-lembaran kertas dan tinta. Itu makhluk, itu ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah kalamullah, sifat yang melekat, instruksi yang berasal dari Allah itu sendiri, yang melekat pada diri Allah. Itulah makanya dikatakan kalamullah itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya untaian aturan pokok yang ada di dalam Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Allah itu sendiri. Tetapi kertas, tinta itu makhluk. Begitu saudaraku. Memeng. Belajar lagi. Cambu. Nakal. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sangat luar masih ada biasa. lagi? Alamak, saya pikir udah Kita selesai. akan kembangkan lagi Bang Juma ya. Bang Juma, kita akan kembangkan sedikit narasi kita supaya Mau kembang tidak kemana membosankan. ini? Iya. Saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan kepada teman-teman muslim karena memang begini. Mati nih ya. Iya. Karena memang suara Tuhan itu memang tidak bisa dijelaskan secara sempurna oleh teman-teman muslim. Kita lanjutkan.
Saya akan mengutip sebuah ayat yang terinformasi di dalam Al-Quran ya, yaitu di An-Nisa 171 ya. Di sini mungkin kita akan uraikan tentang kalimat Allah. Lalu kita akan mengkomparasikan pendefinisian dari KBBI itu arti kalimat tulo. Kalimat tulo ya. Kalimat Allah ya. Dan lanjutkan lagi ya. Di dalam An-Nisa 171 bunyinya begini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Miriam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Nah, di sini dikatakan Allah itu mempunyai kalimat. Nah, kalimat kita lihat di dalam definisi KBBI ya. Kita baca nih. Kalimat tulo. Nah, kita baca ya kalimat Allah nih. Allah memiliki kalimat. Kita baca di dalam definisi KBBI. Apa arti kalimat? Kalimat di sini kesatuan ujar yang mengungkapkan sesuatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan. Berarti di sini Allah berkata-kata dengan para nabi. Berarti di sini Allah berkata-kata tentang penciptaan alam semesta. Kalau sudah dikatakan berkata-kata, berarti mengeluarkan lafal kalimat tulo. Berarti ada intonasi yang ada, berarti ada suara ada bunyi itu ada. Kalau berkaitan tentang Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qasas 30, di situ saya tidak mempersoalkan tentang media yang digunakan Allah, yaitu pohon. Saya tidak mempertanyakan tentang itu. Yang saya tanyakan suara yang berbicara dengan Musa di situ, suara itu dikatakan makhluk atau Allah? Kalau Bang Juma menjawab bahwasan suara yang berbicara dengan Musa itu adalah makhluk, berarti yang berfirman kepada Musa itu adalah makhluk, bukan Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu adalah titipan dari Allah. Malaikat itu Allah menitipkan perkataannya, bukan berarti malaikat itu memikul perkataan Tuhan lalu diberikan kepada Muhammad, bukan. Tetapi malaikat itu mendengar kalimat yang keluar dari Allah, lalu malaikat itu dengar, lalu dia turun datang ke dalam gua, manggil Muhammad, lalu dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Bukan berarti dia itu menenteng-nenteng suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, lalu dipikulnya dibawa untuk Muhammad, bukan. Sama seperti para nabi yang ada di dalam Alkitab. Contoh begini ya, memang orang kalau berdialog dengan saya, mereka akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Jadi begini ya. Contoh begini. Di dalam Alkitab itu, para nabi diinformasikan berbicara langsung dengan Tuhan. Kita mengutip salah satu nabi dulu, yaitu Musa ya. Musa itu dia berbicara langsung dengan Tuhan di dalam Keluaran 3, di dalam Keluaran 19. Musa itu berbicara dengan Tuhan itu secara langsung. Itu langsung loh. Nah, sekarang menjadi persoalannya itu, suara yang berbicara dengan Musa itu apakah dikatakan suara makhluk atau suara Tuhan? Tidak mungkin kita mengatakan, oh suara yang berbicara dengan Musa tadi adalah suara makhluk. Kita akan mengatakan bahwasan suara yang berbicara dengan Musa tadi itu adalah suara Tuhan. Kalau suara Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Kalau kita mengatakan suara Tuhan adalah makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan adalah makhluk. Kasih Dek. Cambuk. Ini cambuk. Udah. Bang Juma dicambuk. Bang Jumanya dicambuk. Sudah. Belum dikit lagi. Belum. Nah, dikit lagi ya. Para nabi itu berbicara dengan Tuhan secara langsung. Suaranya ini dikatakan Tuhan atau tidak? Pasti kita akan mengatakan Tuhan. Apakah kita mengatakan suara Tuhan yang berbicara dengan Musa itu makhluk? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus mempercayai bahwasan
suara yang didengar oleh Musa itu adalah Tuhan, yang keluar dari Tuhan. Suara ini kan keluar dari Tuhan ketika Musa mendengarkan suara itu. Ada bunyi yang keluar. Bunyi ini dikatakan Tuhan atau tidak? Ya kita katakan Tuhan. Kalau kita mengatakan bunyi yang keluar dari Tuhan kita katakan makhluk, itu mustahil ada di dalam diri Tuhan tercampur aduk dengan makhluk. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan yang telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia melalui Maria. Cambu, jangan tertawa, cambu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan uraikan Yesus ini apakah suara Tuhan atau bukan. Yesus ini adalah suara Tuhan sesuai dengan diinformasikan di dalam Yohanes 1:14. Dia adalah suara Tuhan itu yang sudah keluar dari Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 6, bahwasanya aku telah keluar dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan apa? Yang keluar dari Tuhan adalah suara Tuhan yang telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, masuk di dalam perut Maria untuk berkomunikasi dengan manusia secara intens. Ini adalah Yesus. Nah, sekarang kita uraikan tentang kedagingannya. Kedagingannya berarti kita berbicara tentang media. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa di dalam Al-Qasas 30 itu Tuhan menggunakan media. Media apa di situ? Media pohon. Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Horeb Keluaran 3. Tuhan menggunakan media apa? Media api dan media malaikat. Tuhan berbicara dengan Musa di dalam Keluaran 9. Tuhan menyampaikan kepada Musa mengumpulkan mereka supaya apa? Supaya ketika Musa berbicara kepada mereka, jangan batu-batu Bang, coba saya lanjutkan lagi ya. Capek aku, Mas. Oh ya, capek-capek dikit lah. Nah, Tuhan menggunakan media ya, begini ya. Tuhan menggunakan media api berbicara dengan Musa. Tuhan menggunakan media awan berbicara dengan Musa dan berbicara dengan bangsa Israel. Suara Tuhan menggunakan media manusia siapa? Media manusia adalah tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus disebut sebagai bait Allah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan media pohon. Saya tidak bertanya tentang media pohon, saya tidak tanya tentang media manusia, saya tidak bertanya tentang media api, saya tidak bertanya tentang media awan. Tetapi yang saya tanyakan ini, suara yang berbicara dengan Musa di Al-Qasas 30 ini, suara yang didengar Musa ini, kira-kira ini Tuhan atau makhluk? Kalau kami sudah pastikan bahwa suara Tuhan yang berbicara dengan Musa, walaupun dia menggunakan media api, awan, atau manusia, suaranya adalah Tuhan. Yang saya tanyakan ini, Musa ini berbicara dengan Tuhan ini, suara ya, suara. Saya tanyakan suara yang keluar ini Tuhan atau makhluk? Lanjutkan. Gurunda, aku dulu boleh Gurunda? Ya, silakan. Baru beres. Ya maaf ya, agak kesabaran deh Kores ya, maaf ya, lanjutkan. Iya, gue baru beres asar. Ya, perkaranya gini, dalam Islam udah jelas dari tadi Gurunda bilang ya, Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat kalam gitu. Dan sifatnya ini melekat kepada keberadaannya, kepada zatnya. Itu sifat kalam. Apa itu kalam? Itu berbicara gitu. Lalu kemudian di sini fatalnya kawan-kawan Kristen tuh di sini. Kalau misalnya dibilang suara Tuhan itu adalah Tuhan juga, atau suaranya Yahweh adalah Yahweh juga, artinya di dalam diri pribadinya Yahweh itu ada huruf-huruf Yunani, ego eimi, logos gitu. Ya, lanjut. Dapat kan? Karena kan logikanya kan. Nah, ini yang sangat dipantangi oleh ilmu-ilmu di dalam Islam gitu. Karena mustahil sesuatu yang ada di dalam suara dan mulut manusia itu adalah Tuhan. Mustahil itu. Itulah kenapa sifat kalamullah, sifat berbicaranya Allah itu tidak bersuara dan tidak huruf. Ketika Allah menghendaki untuk makhluk yang mengerti, baru Allah ciptakan suara dan huruf supaya makhluknya mengerti. Soalnya kalau dibilang suara dan huruf ini adalah Tuhan juga, Kristen nanti kena fatal di situ. Ego eimi Tuhan, huruf Yunani Tuhan, huruf Ibrani misalnya avodazarah Tuhan juga. Paham ya, ya? Enggak, itulah kenapa harus ada. Tunggu dulu, ini kan belum Gurunda, ini belum Gurunda. Oh ya, maaf. Sabar. Silakan. Sabar. Nah, dengan kata lain, bagi kami, benar yang dibilang Gurunda, Kitabullah itu adalah
kalamullah yang terkandung di dalam kertas dan pena. Sedangkan kalam Allah sendiri itu adalah sifat yang melekat kepada keberadaan Allah gitu. Yang jatuhnya apa? Kalamnya ini, perkataannya itu adalah perkataan yang ketika Allah hendaki baru ada dia. Lalu kemudian setelah itu tidak ada lagi. Gitu. Itulah kenapa sifat Allah itu selalu melekat kepada zat, dan kami menyembah keberadaan yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nangkap ya? Dikit. Tunggu. Nanti dulu Meme. Gurunda sekarang, silakan Gurunda. Gini Mi, sekarang bantu saya, kamu coba bunyi meong dulu. Meong. Bilang gitu coba. Nah, pertanyaan saya, apakah EONG itu kamu? Ya beda saya dengan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Ini kita berbicara dimensi. Dari tadi Anda menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Kata meong yang terlontar dari suara tadi itu Anda. Iya, manusia berbeda dengan Tuhan. Tunggu, kita masih dimensi makhluk dulu, nanti kita lari ke sana. Oke, dimensi makhluk. Nah, itu tadi Anda. Tapi kita lanjutkan ke Tuhan nanti ya, setuju ya? Iya, itu tadi Anda. Baik, itu tadi Anda. Ketika saya mengucapkan meong, suara yang sudah keluar, kalimat yang keluar dari saya ini yang sudah terpisah, yang berbunyi meong ini bukan saya, bukan. Alhamdulillah. Kalau kucingnya? Kucingnya enggak, itu kan belum menjadi materi. Itu Ya, kan kalau baru misalnya kamu itu maha berkehendak, begitu kamu mengatakan meow, maka muncul biawaknya. Biawak yang muncul itu Anda. Sekarang yang dipertanyakan, apakah suara itu menjadi biawak atau suara itu menjadikan biawak? Nah, kalau Tuhan yang mengadakan suara itu pasti jadi biawak. Tapi kalau kucing bukan biawak. Nah, ya kucing. Kalau meong, kucing. Nah, itu jadi kucing. Apakah kucing itu adalah Anda? Oke, saya akan jawab ya. Ini memang kalian akan mendapatkan ilmu dari saya ini. Saya akan menjelaskan dua definisi dengan dua. Belum, masih giliran Banyuma ini. Belum. Bang Juma, silakan. Saya Bang Andi, soalnya dia bertanya Bang Andi. Apakah kucing itu Anda? Ya, oke. Ketika saya mengatakan Bang Bang Juma mengatakan seandainya saya itu maha kuasa ya, lalu saya mengatakan meong, Anda mengatakan meong, lalu meong itu kucing. jadi ya. Nah, apakah kucing itu Anda? Bukan. Nah, bagus. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan hamillah Maria, lahirkanlah anak bernama Yesus, apakah yang di dalam rahim Maria dan Yesus ini adalah Allah itu sendiri? Oke, berkaitan tentang Maria itu hamil, saya jawab Meme. Bang Al, sabar Bang. Firman Allahnya, hamillah Maria, lahirkanlah seorang bayi bernama Yesus. Itu firman Allah. Nah, sekarang Yesus yang lahir dari firman Allah ini apakah Allah? Malaikat Jibril itu mendapatkan kabar baik. Malaikat Jibril itu mendapatkan kabar baik dari Tuhan. Artinya, kenapa larinya ke malaikat Jibril? Ini saya ada pegang kunci dongkrak, hati-hati lo bicara. Malaikat Gabriel itu berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan menyampaikan bahwasan Maria itu akan hamil, tetapi tidak melalui itu firman Allah. Itu dengar firman ya, Allahnya. Ini dengar ya. Malaikat itu sudah mendengar nih. Nah, sekarang apakah malaikat itu menenteng suara Tuhan itu masuk ke dalam perut Maria atau bukan? Bukan. Tetapi malaikat ketika dia mendengar perkataan Tuhan, lalu dia turun ke bumi, dia menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan, artinya titipan perkataan. Nah, malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasan engkau akan hamil. Lalu Maria mengatakan mustahil, saya tidak punya suami. Lalu apa kata malaikat? Itu atas keinginan Tuhan. Itu firman Allahnya. Nah, Gurunda dikit Gurunda. Engkau akan lahir itu Tuhan bukan? Engkau akan lahir? Iya. Sekarang kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Gabriel atau tentang apa yang akan ada di dalam perut Maria. Kalau iya, yang disampaikan oleh Gabriel, engkau akan lahir itu Tuhan bukan? Iya, sekarang masuk pertanyaan. Dijawab langsung. Jangan cambu aku sakit. Engkau akan lahir, malaikat kan ngomong nih ke Maria, engkau akan lahir itu Tuhan bukan? Oke.
Gabriel dia itu membawa sebuah berita dari Tuhan. Artinya dia tidak membawa suara Tuhan dan suara dari Tuhan itu tadi betul. Berita dari Tuhan, Tuhan bukan. Dengar. Lanjut guru dah. Udah kena dia udah Islam dia. Saya Mulai lanjutkan Islam lagi dia. ya. Saya lanjutkan lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Gabriel itu mendengar perkataan Tuhan. Artinya dia mendapatkan informasi ataupun kabar baik dari Tuhan kepada dia. Babak belur kau ini. Bahwasan sampaikan ini kepada Maria. Artinya, Mei, kau cuma ditanya Banyuman tadi, yang dikandung Maria itu apa? Itu aja jawabnya. Yang dikandung Maria adalah Tuhan, iya benar. Tuhan. Arah bukan bro, kau yang salah. Jelasin Banyuman. Banyuman lagi Mei. Oke, Bang Juma lagi habis saya ya. Oke, silakan Bang Juma. Itu jawaban saya. Silakan. Jadi ketika Tuhan mengatakan hamillah Maria, seketika Tuhan turun, masuk ke dalam rahim, jadi bayi dia di dalam. Sama seperti ketika Anda mengatakan onde, tiba-tiba Anda ada di meja makan. Kumakan kau Mei. Ada marah. Oke, silakan Bang Juma dulu, nanti gantian silakan. Begini saudara Mei, kalau berbicara mengenai kalimat, Al-Quran itu banyak menyajikan data-data tentang kalimat tergantung daripada konteks ayat. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimah fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimah, firman. Apakah kemudian yang diterima oleh Adam di sini adalah Tuhan? Kan bukan. Jadi kata kalimah dalam Al-Quran itu tidak diartikan sebagai Tuhan pencipta, tergantung konteks. Berbeda kalau bicara mengenai kalamullah, kalam Allah. Ada lagi kalimat itu bisa diartikan misalnya sebagai keinginan manusia kemudian untuk bertaubat. Itu juga bisa dikatakan sebagai kalimat pertobatan manusia, di mana Allah menerima taubat manusia. Atau kalimat itu bisa juga disebut sebagai petunjuk atau hudan, ketetapan, ketentuan Tuhan. Bisa juga kalimat itu kemudian diajarkan sebagai sesuatu yang menjadi kekuatan atau sebagai utusan Allah. Misalnya, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, kalimat di sini apa? Kitab suci. Jadi bisa berupa kitab suci, bisa berupa ketetapan, bisa berupa kalimat malaikat, bisa berupa aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Sama ketika kita membaca di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, manusia hidup juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia hidup itu dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian bukan hanya Yesus yang adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Seluruh manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi batal kalau Yesus itu adalah Tuhan, dikarenakan dia masuk dalam rahim. Tidak begitu konteksnya. Jadi sekuat apapun saudara ingin menjajakan Yesus, itu tidak bisa saudara Mei. Tidak bisa. Cobalah sekali-kali gunakan akal sehat, ya. Saya kira begitu dari saya. Apa yang keluar dari Allah itu bukanlah Allah. Yang melekat pada diri Allah, sumber dari keinginan, itulah Allah itu sendiri. Tetapi ketika dia sudah keluar berupa kalimah, itu bukan lagi Allah. Tapi yang melekat pada diri Allah itulah Allah itu sendiri. Sama seperti Anda nih, kalau dianalogikan ke Anda, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, itu adalah Allah, adalah Anda itu sendiri yang ada pada diri Anda. Tapi ketika kemampuan berbicara Anda itu Anda aplikasikan, Anda suruh bekerja untuk berbicara, maka apa yang keluar dari mesin yang ada pada diri Anda itu mesin berbicara, itu bukan Anda lagi. Anda bersuara, meow,
Nah, itu bukan Anda. Kata me yang adalah gelombang yang terhantar keluar dari Anda, itu bukan Anda. Tetapi sesuatu yang berasal dari Anda. Suara Anda itu bukan Anda, tapi suara Anda itu adalah milik Anda. Suara Anda itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda, tapi bukan Anda. Nah, batuk tadi. Itu Anda yang batuk. Tapi keluar suara yang keluar itu bukan Anda. Oke? Oke, saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih atas waktu. Cambuk Bang, cambuk. Oke, bibirmu yang harus dicambuk, bibir atas. Cambuk lagi. Bang Andi. Ntar dulu Mei, ntar dulu. setengah detik. Kalau Meme lagi bokernya Meme adalah Meme ya. Oke, saya lanjut ke Bang Andi, dengar baik-baik. Ini Bang Andi akan mendapatkan ilmu ya, dengar ya. Itu terus ya? dari tadi. Dengar ya. Saya akan mendefinisikan dua kata. Dua kata ini mirip tetapi tidak sama. Nah, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan kepada Bang Andi, tetapi mungkin Bang Juma akan mendapatkan ilmu ini. Saya lanjut. Iya. Jadi definisi kata di sini adalah menjadikan dengan menjadi. Menjadikan dengan menjadi ini mirip tetapi definisinya berbeda. Nah, saya akan menjelaskan satu kata dulu. Saya akan menjelaskan menjadikan. Menjadikan adalah membuat sesuatu. Artinya, saya menjadikan kursi. Itu kehendak saya. Lalu saya menggunakan tangan saya membuat kursi, maka kursi itu jadi. Apakah kursi itu boleh dikatakan saya? Bukan. Karena kursi itu saya menjadikan. Kursi bukan saya, tetapi saya menjadikan kursi itu. Itu definisi menjadikan. Lalu ada definisi yang kedua, menjadi. Menjadi itu adalah saya menjadi kursi. Kalau saya menjadi kursi, artinya terjadi perubahan wujud di sini. Gua doain lo menjadi kursi sekalian aja dah. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika saya menjadi kursi, maka perubahan wujud terjadi di sini. Saya akan berubah wujud menjadi kursi. Tetapi kalau saya menjadikan kursi, berarti saya menjadikan kursi itu jadi. Saya dan kursi bukan sama, dan kami berbeda. Itu benar. Tetapi kalau saya menjadi kursi, maka perubahan wujud saya menjadi kursi. Nah, kita berbicara tentang suara Tuhan sekarang. Kita lari kepada suara Tuhan, dan kita akan menguraikan siapa Yesus ini. Nah, Kristen itu sudah final berbicara tentang suara Tuhan. Nah, Tuhan kami hakikatnya adalah roh, memiliki kehendak, dan memiliki suara. Kehendak adalah sifat Tuhan kami, suara adalah sifat Tuhan kami. Kehendak Tuhan, sifat Tuhan adalah Tuhan atau tidak? Sifat Tuhan itu pasti Tuhan. Jadi Tuhan memiliki sifat kehendak dan berfirman. Tetapi kehendak ini bisa keluar nggak dari Tuhan? Tidak bisa. Yang bisa keluar dari Tuhan hanyalah suara. Suara ini bisa keluar dari Tuhan. Nah, sekarang suara Tuhan yang keluar dari Tuhan ketika dia mengatakan kun fayakun, berarti segala sesuatu jadi. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah alam semesta, apakah suara Tuhan ini berubah wujud, berbentuk menjadi bumi, ataukah menjadi matahari, ataukah menjadi alam semesta? Tetapi tidak. Dengan kekuatan Tuhan, dengan intonasi yang keluar, dengan bunyi yang keluar ini, maka terbentuklah segala sesuatu. Bukan berarti suara ini berbentuk menjadi segala sesuatu, tetapi suara ini menjadikan segala sesuatu. Dengar baik-baik ya. Tuhan kami berfirman, kun fayakun, maka jadilah. Bukan berarti suara Tuhan ini dia berbentuk menjadi makhluk. Kalau suara Tuhan kami berbentuk menjadi makhluk, maka bumi itu bisa kita katakan Tuhan. Maka matahari itu bisa kita katakan Tuhan. Tetapi tidak. Matahari, bumi maupun alam semesta dijadikan oleh suara Tuhan kami. Bukan berarti suara Tuhan kami menjadi alam semesta, bukan. Tetapi suara Tuhan kami menjadikan alam semesta. Sama seperti saya menjadikan kursi, bukan berarti saya menjadi kursi. Nah, Yesus kita berbicara siapa? Yesus kita berbicara suara Tuhan yang menjadi manusia. Bukan suara Tuhan yang menjadikan Yesus, bukan.
Yesus adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, gelombang suara yang keluar dari Tuhan, intonasi, bunyi yang keluar dari Tuhan ini, lalu dia menjadi manusia, berbentuk menjadi manusia. Siapa? Menjadi Yesus. Sama seperti saya menjadi kursi berarti perubahan wujud. Suara Tuhan kami menjadi manusia yang disebut dengan Yesus berarti suara ini telah menjadi manusia. Kalau suara ini menjadikan segala sesuatu, berarti suara ini tidak menjadi segala sesuatu, tetapi suara ini menjadikan segala sesuatu. Maka saya mengatakan begini ya, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari saya. Karena kalian berhadapan dengan seorang pendebat yang sangat luar biasa, yang akan membuka wawasan pikiran-pikiran supaya apa? Supaya kita itu lebih dalam untuk memahami siapa Tuhan itu. Jadi saya mengutip satu kata dari Bang Juma tadi mengatakan bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada yang keluar dari dalam dirinya, ketika ada suara ataupun kalimat yang sudah keluar dari Allah, maka kalimat itu dikatakan makhluk. Mei, sebelum Maria mengandung, Yesus ada di mana? Iya, nanti saya akan jawab. Itu aja. Nanti saya akan jawab. Jangan dipotong dulu Bang Handi. Ini berkaitan tentang paparan Bang Juma ini. Saya mengutip ini. Nah, Ya udah, intinya di situ sebelum Maria mengandung, Yesus di mana? Bentar Bang Juma. Jadi saya mengutip perkataan Bang Juma, dia mengatakan bahwasan di dalam ajaran Islam ataupun pemahaman Bang Juma, bahwasan apa yang sudah keluar dari Allah, kalimatnya yang sifatnya tadi yang sudah keluar itu, kalau sudah keluar dari Allah berarti dia bukan Allah tetapi dia adalah makhluk. Nah, berarti saya di sini mengatakan bahwasan kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah sudah keluar dari Allah dikatakan makhluk, berarti ada di dalam diri Allah yang tidak kekal. Berarti ada di dalam diri Allah ini tercampur dengan makhluk. Kalau kami berbeda, kami mengaku bahwasan semua yang ada di dalam diri Tuhan adalah Tuhan, dan semua yang ada di dalam diri Tuhan adalah kekal. Jadi kalau ada suara yang keluar dari Tuhan walaupun sudah terpisah, kami akan tetap mengatakan dia adalah Tuhan. Kalau kami mengatakan dia makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan kami tercampur dengan makhluk. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus membimbing kalian ke dalam jalan yang benar. Inilah Roh Kudus telah mengutus saya untuk membimbing kalian. Ya, apa tadi itu ya? Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu kata menjadi. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ibrani 2 nomor 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Dibuat itu sama dengan kata elato dalam bahasa Yunani yang artinya dibuat atau sesuatu yang baru, sama dengan ciptaan. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Manusia baru di dalam dirinya, ciptaan. 2 Yohanes 1 nomor 7, 1 Yohanes 4 nomor 2, 1 Timotius 2 nomor 5. Semuanya kemudian Yesus itu adalah manusia yang dibuat. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Lagi-lagi Yesus dibangkitkan, dijadikan, dan seterusnya. Jadi tak ada kemudian apa yang bisa membenarkan ya asumsi saudara Meme untuk menjadikan anak manusia yang dijadikan, yang dibentuk, yang dibuat menjadi Tuhan oleh orang Paulus dan teman-temannya, agar supaya Yesus itu dituhankan dan dia adalah suara Tuhan dan dia adalah firman Tuhan. Tak ada. Firman Tuhan keluar dari Tuhan. Yesaya 55 nomor 11. Sampai kepada Gabriel, suara Tuhan yang keluar. Sampai kepada Maria,
Apakah Yesus sudah ada? Belum ada. Suara Tuhan masih mutar-mutar kemudian. Habis itu Maria mempraktekkan apa yang diteorikan kemudian oleh Gabriel. Hamil, melahirkan. Maka yang lahir ini adalah bukan suara Tuhan, bukan firman Tuhan yang lahir. Tetapi manusia 100%, 100%-nya lagi adalah bukan Tuhan. Jadi Yesus itu kalau mau ikuti akal-akalan gereja, Yesus itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan, 100% bukan ayam, 100% bukan pohon, 100% bukan kambing, 100% bukan sapi, 100% bukan malaikat, 100% bukan laki-laki, 100% bukan tumbuhan, 100% bukan ini, dan bukan Tuhan. Yesus hanya 100% manusia, tak ada yang lain. Jadi Yesus adalah makhluk manusia yang berasal dari suara Tuhan. Alam semesta ini adalah ciptaan yang berasal dari suara Tuhan. Semua yang ada pada langit dan bumi itu adalah makhluk yang berasal dari suara Tuhan. Jadi tak ada alasan kemudian untuk mengatakan Yesus itu adalah suara Tuhan, tidak ada. Tetapi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari suara Tuhan. Sama seperti ketika Anda mengatakan meong, maka meong yang didengarkan oleh istri Anda paham, oh suami saya lagi pingin tidur dengan kucingnya. Maka istri Anda kemudian mengambil kucingnya, membawakan ke Anda untuk Anda temani tidur. Bukan berarti kucing itu adalah Anda. Ya, sederhana sebenarnya ini. Cuman saudara Meme ingin berfantasi, berhalusinasi, ingin menjelaskan Tuhannya itu adalah Yesus itu adalah suara Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Capek kita muter-muter, Bang. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus itu makhluk. Anda mau pretelin dia menjadi suara, menjadi firman, menjadi kalimah, menjadi apapun itu, menjadi logos, menjadi gogos, menjadi apapun, tak ada yang bisa Anda jadikan sebagai kendaraan untuk mengantar Yesus sebagai Tuhan. Tak ada. Tak ada. Itu hanya muter-muter aja, hanya hanya menipu diri Anda dan memperbodoh diri Anda sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu loh. Saya lanjutkan Gimana ceritanya nih? Ada nggak yang bisa? Ada nggak yang bisa kemudian membimbing saudara kita ini? Udah rapuh dia, tangan kakinya sudah Oke, saya lumpuh. lanjutkan. Tinggal mulutnya aja yang goyang-goyang. Silakan Bang Andi. Sabar, Bang Andi. Taruh dulu, Me. Bang Andi yang cocok ini. Bang Andi sabar, Bang Andi. Satu doang pertanyaan saya tadi. Saya monitor aja. Lanjut. Mei, yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria adalah YHWH. Jadi nggak dituhankan yang dalam kandungan? Iya, Tuhan kan? Jadi Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya? Iya. Ya udah, lanjut, selesai. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ini berkaitan tentang apa yang dikandung oleh Maria. Memang orang akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Cambuk, Bang Juma, cambuk. Cambuk ya. Udah, oke, saya lanjutkan. Oke. Jadi begini ya, orang-orang akan mendapatkan ilmu yang sangat Kok suara kau melambai gitu, Meme? Ya, tapi dicambuk. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Saya akan memberikan sebuah kuliah gratis dari Meme Bos untuk teman-teman muslim yang ada di sini berkaitan tentang apa yang dikandung oleh Maria. Nah, Gabriel itu datang kepada Bunda Maria menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik yang didapatkan oleh Gabriel ini dari siapa? Sudah pasti dari Tuhan. Kenapa dia mendapatkan informasi dari Tuhan? Karena malaikat dan Tuhan itu bertata di atas surga. Artinya, Gabriel mendapatkan informasi dari Tuhan untuk disampaikan kepada Bunda Maria. Kabar apa yang didapatkan oleh Gabriel untuk disampaikan kepada Bunda Maria? Bahwasan Bunda Maria akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Nah, selanjutnya kita akan paparkan. Kira-kira kalimat yang diucapkan oleh Gabriel kepada Maria ini apakah dikatakan Tuhan atau tidak? Ya, itu bahasa nama gue yang itu. Silakan. Iya, sabar. Iya, saya kan orang pintar nih. Jadi saya memberikan kuliah kepada kalian. Jadi kamu sabar. Saya tahu arah pertanyaanmu itu, saya tahu. Saya kan seniormu. Nggak mungkin lah saya ini.
Kalau sama Kristen yang lain mungkin mereka nggak paham tentang pertanyaanmu, tetapi saya paham. Mantap. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Gabriel ketika dia menyampaikan kabar baik kepada Maria, dia mendapatkan informasi dari Tuhan. Artinya ada suara Tuhan yang dia dengar. Suara Tuhan ini Tuhan nggak? Ya pasti Tuhan. Suara yang keluar ini pasti Tuhan. Nah sekarang pertanyaan, apakah Gabriel menenteng suara Tuhan ini lalu dibawa ke bumi? Enggak. Suara Tuhan tidak ditenteng oleh Gabriel untuk dibawa ke bumi. Tetapi Gabriel mendengarkan kalimat yang berasal dari suara Tuhan untuk disampaikan kabar baik kepada Maria. Artinya setelah Gabriel mendengarkan kabar baik tersebut, mendengarkan kalimat tersebut, maka dia turun ke bumi, maka dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, ketika dia menyampaikan tentang apa yang dia dengar dari Tuhan, maka Maria bertanya, mustahil saya akan hamil, sedangkan saya tidak punya suami. Stop sampai situ. Oh, yang mustahil itu kan udah beda konteks. Sekarang pertanyaannya, bagaimana suara yang sampai kepada Gabriel dari Tuhan? Bagaimana suara yang sampai kepada Gabriel dari Tuhan? Iya, apakah menggunakan huruf Ibrani atau huruf Yunani? Silahkan. Oke, baik. Gabriel berbicara dengan Tuhan, apakah Tuhan menggunakan bahasa Ibrani ataukah menggunakan bahasa Yunani? Tetapi saya menafsirkan bahwasan Gabriel pasti mendengar suara Tuhan dan kalimat itu menggunakan bahasa Ibrani. Karena apa? Kata siapa Meme? Karena biarin dulu Bang Al. Karena nanti dia di sini. Dia baru ngerti cara pikir Islam. Iya. Karena sasaran penyampaian yang akan disampaikan oleh Gabriel ini kepada orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aramaik ataupun Ibrani. Jadi pasti mereka lanjut. Mantap. Enggak, sekarang menggunakan bahasa Ibrani. Kamu interogasi saya ya, saya siap ya. Iya, supaya ini karena jawaban lu nanti ujung-ujungnya Islam ini. Nah, menggunakan bahasa Ibrani kepada Gabriel, bahasa Ibraninya ini itu Tuhan juga bukan? Silakan. Oke. Nah, gini, kayaknya lu bingung. Bahasa Ibraninya ini itu Tuhan atau ciptaan? Nah, silakan. Tahu. Nah, ketika Tuhan mengeluarkan kalimat menggunakan bahasa Ibrani, kami tidak menuhankan kalimatnya, tetapi kami menuhankan suara atau bunyinya. Itu udah Islam itu. Pertanyaannya bukan itu. Ini bahasa Ibrani yang keluar kepada Gabriel dari Tuhan, itu bahasa Ibraninya Tuhan atau bukan? Ya, oke saya jawab. Kami menuhankan itu suara Tuhan. Jangan dibelokin, Meme, lu ngerti pertanyaan gua. Bukan soal lu menuhankan atau enggak. Bahasa Ibrani yang keluar dari Tuhan, menurut tafsiran lu, itu Tuhan atau bukan? Bahasa yang keluar dari Tuhan, yaitu bahasa Ibrani itu bukan Tuhan. Kalau kalimatnya bukan Tuhan. Lah, sekarang gimana caranya bahasa Ibrani ini keluar, bukan Tuhan, tapi suara yang pakai bahasa Ibrani ini Tuhan? Gimana itu? Kami menuhankan bunyi yang keluar dari Tuhan, itulah yang dituhankan. Oke, ya? Bunyinya ini bahasa apa? Bunyinya saya tidak tahu. Gua bilang juga, lu ujung-ujungnya Islam. Karena Islam itu jawabannya begitu. Bunyinya bagaimana, suaranya bagaimana, saya tidak tahu. Dengar. Selamat datang di kebenaran, Me. Dengar. Kami menuhankan Tuhan yang mempunyai. Sahadat aja lah, sahadat. Me kok udah mabuk tuh, Me. Udah kebanyakan bodrek tuh. Udah kena, Meme, udah kena. Inilah pola pikir Islam, etika kami terhadap bagaimana sifat dari keberadaan Tuhan itu, kami tidak mau gegabah karena tidak ada pembahasan ke sana dari Tuhan itu sendiri, Me. Betul. Tasabihan. Oke, saya lanjutkan ya, Karena jatuhnya gini, Me. Ini kan udah mulai framing tadi. Karena lu udah bilang tidak tahu, Me. Iya, sabar. Gantian. Jangan framing dulu. Mau kemana sekarang coba? Lanjutkan. Pertanyaan kamu kan bahwasan kalimat yang diucapkan, yang diperjelas oleh suara tersebut
itu boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Saya mengatakan bukan boleh lagi, Me. Kalau boleh masih simpang siur. Itu Tuhan atau bukan? Iya, sabar. Kami mempertuhankan itu adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Kalau kalimat yang berbentuk menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang digunakan suara tersebut menggunakan bahasa Ibrani, itu bukan Tuhan. Tetapi yang kami tuhankan adalah suaranya. Gua paksa lagi nih ya. Gua paksa lagi logika lo. Itu gimana caranya keluar huruf Arab atau huruf Ibrani tanpa suara? Gimana caranya? Ya kan kami menuhankan suaranya, bukan kalimat yang terbentuk, bukan. Lah ya, itu suaranya keluar, ada bahasanya kan? Iya. Gak bisa terpisah dong. Gak bisa terpisah. Nah, sekarang bahasa yang keluar berbarengan suara ini masa bisa satu ciptaan, yang satu lagi pencipta? Gimana konsepnya itu? Kalimat ini kan untuk orang memahami apa yang mau disampaikan Tuhan. Tetapi suara, dengar baik-baik apa yang disampaikan ya. Ini Abang Al ini harus mendapatkan kuliah gratis dari saya ini, dengar. Jangan lari ke Bang Al, ke gua lu, ke gua. Dengar. Harus mendapatkan kuliah gratis ya. Tuhan kami memiliki suara. Nah, suara ya. Suara itu dia memiliki Jawab dulu kalimat. pertanyaan Kores yang tadi. Iya, saya tahu Bang Al, sabar. Bang Al akan mendapatkan kuliah gratis ini. Tuhan kami memiliki suara, dan suara ini akan berbentuk kalimat. Nah, kalimat ini untuk apa dia harus menggunakan kalimat? Kalimat ini supaya untuk memahami orang-orang yang menggunakan bahasa kaumnya. Contoh begini, Tuhan, dia ketika Islam lagi itu. Sabar. Tuhan kami berbicara kepada Gabriel nih. Lalu dia menggunakan pemahaman ataupun menggunakan kalimat Ibrani. Nah, sekarang yang kami mengatakan Tuhan itu kalimat yang berbentuk Ibrani ini ataukah suaranya yang bunyi? Kami menuhankan yang bunyi ini, bukan yang kalimat ini, yang bunyi. Tahu nggak bunyi? Ya. Nah, itu Tuhan lu. Itu Tuhan lu. Iya. Nah, kalau inilah Tuhannya, bukan kalimatnya. Ya udahlah. Oke, itu harus dipahami dulu. Nah, ketika Tuhan tidak ini Tuhannya Meme ketika tidak tapi dia menggunakan bahasa Ibrani misalnya gimana, Mbak? Tuhan Ibrani itu apa sih Tuhan lu kalau ngomong biasanya? Tunggu ya, kita lihat dulu. Misalnya kita buka di Yesaya ya, misalnya kita buka Yesaya 66:17. 66:17. Nah, kita buka di sini. Nah, misalnya Tuhannya ngomong kayak gini nih. Kita langsung sekarang studi kasus ya. Nah, Tuhannya bilang kayak gini, Me. Oke le besar hahazir wahesekes wh akbar yahdau yasupu gitu. Semua yang makan babi, yang makan tikus itu akan dimusnahkan. Neum Yahweh. Demikianlah perkataan Yahweh. Nah, itu yang tadi gua ngomong itu Tuhan bukan? Aku nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ini. Loh, ini perkataan Tuhan lu pakai bahasa Ibrani. Tuhan lu ngomong pakai bahasa Ibrani. Okale besar hahazir wahesekes wh akbar yahdau yasupu. Nah, itu Tuhan bukan itu? Nggak ngerti aku, Bang. Lo kayak mana sih? Pertanyaan aku nggak ngerti. Itu tadi bahasa Ibrani yang keluar dari bahasa Ibrani yang gua tadi bacakan, itu Tuhannya Meme bukan? Nggak ngerti aku, Pak. Lu kabur lu ngerti sebenarnya lu. Sekarang begini ya, sedikit Oke, Kores, ini iya, silakan udah kena dia. Bernarasi sedikit. Selamat terbuka Meme logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya saudaraku Bang Meme. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laisa kamislihi syai'." Yang artinya Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, dari kalimat ini ya, dari kalimat Allah ini umat Islam mampu menguraikan Bang Meme
di mana segala itu tidak serupa dengan apapun. Apa yang kita hayalkan, apa yang kita bayangkan, imajinasikan, pikirkan, itu tidak serupa dengan apa yang ada di dalam benak kita, Bang Meme. Ya, jadi kalau kita bersaksi tentang aku, agak pelan-pelan Bang Eri, nanti ini loh, nanti nggak sampai kepada suaranya. ini. Sebentar. Oke, sedikit saya nambahin lah. Nunggu Bang Erik benerin sinyal ya. Jadi begini Meme ya. Saya jelaskan nih, kamu dengar Bebe. Saya kasih satu SKS buat kamu ya. Iya. Paham yang menyatakan Iya, bahwa ini poinnya sifat Tuhan. Tuhan. Putus tadi Bang Erik. Masih merah, Akhi Erik masih merah. Oke, bentar Bang Erik, merah. Oke, saya jelaskan sama Meme dulu ya. Di dalam agama-agama Abrahamik ya, zat Tuhan dengan sifat Tuhan itu menyatu jadi satu. Itulah yang disebut diri Tuhan. Ya. Sedangkan yang mengadopsi konsep bahwa sifat Tuhan dengan diri Tuhan bisa berpisah menjadi makhluk, itu adalah mitos dewa-dewa Yunani. Ya, seperti di dewa Jupiter, dewa Hercules ya. Dewa-dewa Yunani itu adalah sifat-sifat Tuhan yang menjelma menjadi makhluk atau menjadi manusia. Disebut juga anak-anak Tuhan ya, atau logos atau firman yang kamu tafsirkan tadi itu. Ini adalah konsep politeisme dan panteisme ya, yang juga menjadi dasar bagi lahirnya agama-agama paganisme. Ya, jadi kalau kamu bawakan konsep ini, berarti kamu menyeret keluar ajaran Yesus menjadi agama pagan sebenarnya. Makanya kamu muter-muter dari tadi kayak helikopter, nggak nemu-nemu jalan keluar gitu. Iya, kayak jaga semu bawa golong, akhirnya muter-muter kayak helikopter gitu. Oke, saya jawab. Jadi itu aja tambahan saya buat kamu Meme. Bagus, jadi kalau kamu bagus. mau kembalilah ke Bang ajaran Meme. Yesus. Aku sedikit aja. Sebentar. 1 menit. Ya, sebentar. Jadi kamu kembali ke ajaran Yesus ya, kamu kaji apa yang keluar dari mulut Yesus, jangan kamu ikuti apa yang keluar dari mulut Paulus. Oke, lanjut Bang Erik. Oke ya, sedikit ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi gini Bang Meme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai', yang artinya Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, dari kalimat Allah ini, umat Islam mampu menguraikannya Bang Meme, di mana segala yang ada pada diri Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, kita manusia yang menghayalkan, membayangkan, imajinasikan, dan kita pikirkan, itu adalah tidak serupa dengan apa yang kita pikirkan sebenarnya, yang ada di dalam benak kita Bang Meme. Di kitab saudara, di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu di Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau ya Tuhan. Di Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Nah, kalau ada data seperti ini, sama hal yang dikatakan Allah tadi di surah Syuara ayat ke-11, tentulah sama dengan uraian tadi Bang Meme. Nah, sebentar lagi yang saya sebutkan tadi di Yohanes 5:37, bagaimana metode Yesus menerima firman di Yohanes 17 nomor 8. Nanti mohon ditanggapi ini. Nah, sementara dari narasi yang Anda bangun, yang Anda sampaikan, suara Tuhan itu adalah Tuhan, inilah yang diajarkan oleh tokoh-tokoh pemuka agama yang mendirikan agama Anda Bang Meme. Di mana nenek moyangnya pendiri agama Anda itu beraliran Helenisme ataupun paganisme. Tidaklah mungkin Bang Meme ajaran samawi yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam ini serupa dengan ajaran pagan. Tidak bisa dicampur adukan. Mereka menghilangkan akidahnya Nabi Isa alaihissalam pada kala itu untuk menyesatkan banyak umat manusia. Sementara agama lahir dari sekelompok penganut ajaran di mana Tuhan itu sama dengan makhluk. Begitu Bang Meme. Oke, saya mendapatkan poin di sini ya. Saya mendapatkan poin ya. Dengar baik-baik ya. Ini netizen di bawah dengar ya, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Dengar ya. Jadi begini ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Erik, dia mengatakan bahwasan sebenarnya tidak boleh mengatakan suara Tuhan itu adalah Tuhan karena Allah tidak sama dengan makhluk ya. Mungkin saya akan mengutip satu ayat di dalam Al-Quran ya. Apa dasar si Erik ini mengatakan bahwasan Allah tidak sama dengan makhluk? Mungkin ini yang dimaksud ini dengar ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi di sini membedakan antara makhluk dengan Allah ini adalah Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, sedangkan makhluk itu pasti ngantuk dan tidur. Tetapi kalian lupa bahwasan virus itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur.
Allah mengklaim dirinya itu tidak sama dengan makhluk, tetapi ada makhluk yang mirip dengan Allah. Ada kesamaan di sini. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Virus tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Virus itu hidup, tapi dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Artinya ada kesamaan di sini. Jadi gagal ketika Anda mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Di sini hanya ada satu kata. Ketika kamu mengatakan bahwasan ketika suara Allah keluar dari Allah itu sudah menjadi makhluk, berarti tutup poin. Di dalam diri Allah yang kamu imani sebagai pencipta alam semesta ini tercampur dengan makhluk. Karena ada yang keluar dari dalam dirinya menjadi makhluk. Berbeda dengan kami sudah final mengimani bahwasan apapun yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, kami mengimani Yesus adalah suara Tuhan yang keluar yang menjadi manusia. Itu yang kami imani. Berbeda dengan kalian sudah memastikan bahwa yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti sudah Allah tercampur dengan makhluk. Selesai di sini. Ya udah cukup cukup. Nah, Bang Andi dikit Bang Andi, aku mau nambahin. Ya, virus itu tidur, dalam istilah medis namanya dorman. Gitu. Jadi dicek aja dorman, DORMANT gitu. Makanya kekristenan itu perlu banyak belajar. Dorman itu bukan tidur, dia untuk sementara waktu jeda, istirahat. Hah? Istirahat itu tidur bukan? Bukan, jeda. Apa dong? Wow. Virus itu Jadi tidak beraksi, artinya itu dia disebut dorma di situ, artinya untuk sementara waktu dia jeda, itu istirahat. Ya jeda tuh di Bukan mana berarti tertulis? dia ngantuk dan tidur. Virus tidak Ya di mana dorman itu artinya jeda itu di mana? Jeda itu coba paus. buka aja. Saya Mau di mana nih? Mau di apa? Mau di Puskesmas Gondosari, di Siloam gitu. Nah, coba buka. Atau apa? Mau di mana? Mau buka di mana? Bukan berarti dia tidur. Nggak ada lu jeda. Ini gue bacain. Dorman adalah sifat dari kuman atau virus penyebab tuberkulosis yang bisa aktif hidup kembali dengan karakteristik yang dimiliki. Bakteri yang tadinya tidur atau biasa disebut dengan istilah TB laten ada dapat menjadi bangun, aktif lagi dan menyebabkan penyakit simptomatik. Nah, coba kamu ulangi lagi. Dorman, baik. Dorman adalah sifat dari kuman atau virus. Yang untuk menghidupkan lagi kuman yang sudah tidak aktif, benar ya? Yang bisa aktif hidup kembali dengan karakteristik yang dimiliki bakteri yang tadinya tidur dihidupkan atau lagi. biasa disebut dengan istilah TB laten ada dapat menjadi bangun aktif lagi. Iya, udah pasti itu. Jadi Udah, cukup. Dia fungsinya dengar ya. Dorman itu fungsinya itu Cukup, untuk udah. mengaktifkan lagi. Dengar. Dorman kok mengaktifkan lagi? Dorman itu karakter penyakitnya, Dorman itu karakter penyakit. Untuk mengaktifkan lagi bakteri yang sudah mati. Itu Contoh, dorman. misalnya ada orang penyakit leukemia nih, kanker darah gitu. Nah, si kankernya ini itu sama dokter dibikin dorman, dibikin tidur. Artinya kankernya masih ada, tapi dia tidur sehingga tidak menyebabkan progresif yang terus menerus kayak gitu. Lalu Itu virusnya maksudnya. datang untuk menghidupkan kembali. Loh kok virusnya? Dorman itu sifat dari virusnya. Dorman apa? Dorman itu sifat dari virusnya. Dorman Lu sifat gimana? dari virus. Oke, Bukan nama obat itu Dorman. Coba ulangi lagi. Dorman itu preman pasar. Udah. Cukup. Nah, terus satu lagi yang mau gua bahas gini, Ya udah kalau gitu tulisan-tulisan Yunani dan tulisan-tulisan Ibrani di Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu Tuhannya meme juga gitu. Oke, berarti kita kembali kepada kalimat. Udah udah beres. Wow, joget Bang Juma, mainkan Bang Juma, kita goyang. Mantap. AC. Naikkan lagi kecil yang lain biar bisa gantian. Capek ya? Sip, silakan Bang Andi. Udah sore, mending. Jadi kesimpulannya gini. Kalau saya dengar meme ini, Tuhannya ada beberapa Tuhannya. Ada Tuhan di surga, ya, turun diantar oleh Gabriel. Jadi yang diantar Gabriel ini adalah Tuhan. Ya, kata sebentar dulu, aku dulu. Ada Gabriel mengantar Tuhan. Aku dulu. Oh ya, silakan. Menurut meme nih, menurut meme yang gue simpulkan nih, kalau salah ya nanti lu ikuti aja. Kalau salah memang kamu tempatnya salah tuh. Ini gurumu yang ngomong nih.
Oh ya maaf. Ya, jadi kesimpulannya Gabriel mengantar Tuhan menemui Maria. Hei Maria, saya mengantar Tuhan, tolong nanti kau kandung ya 9 bulan. Siap, perintah dilaksanakan. Ya, masuklah Tuhan dalam kandunganmu Maria. Jadi tuannya Meme itu pernah nongkrong 9 bulan di kandungan, dirawat sama Maria. Begitu. Jadi waktu itu kekosongan Tuhan di surga karena Tuhan sudah masuk di dalam kandungan. Gitu ya Mei ya. Jadi Gabriel mengantar Tuhan, memasukkan Tuhan dalam kandungan. Setuju Mei? Setuju. Saya lanjutkan lagi ya. Setuju dia. Hore, tepuk tangan. Saya lanjutkan ya. Bang. Gimana caranya? Bang Andi gimana caranya dimasukin Tuhan itu? Nah, menurut analisa bukunya Meme yang sudah diterbitkan Singkong dan Keju, bahwa proses memasukkan Tuhan dalam kandungan itu lewat ubun-ubun. Betul ya, Mei? Oke, saya ikuti. Nah, gitu jawabannya, Res. Oke. Oh, lewat ubun-ubun ya. Waduh. Nah, sekarang saya jawab dulu Kores ya. Jadi begini Kores, dengar ya. Saya akan membuka wawasan yaitu dari sudut pandang KBBI ya. Usah jawab gue langsung yang Bang Handi aja. Iya, nanti ke Bang Handi. Nanti ke Bang Handi aja langsung. Nah, kalau ke gue nanti gue nanggepin lama lagi. Langsung aja ke Bang Handi. Ini berkaitan tentang kalimat ya. Apa definisi kalimat? Kalimat ini adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan sesuatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan. Nah, ini berkaitan tentang kalimat yang berbahasa Ibrani tadi kamu bilang ya. Kami tidak menuhankan kalimatnya yang berbentuk, lalu kami tuhankan yang mana? Terus kalau Tuhan ngomong ke malaikat pakai bahasa apa kalau gitu? Oke, yang kami nuhankan yang mana? Sekarang kita buka suara. Suara KBBI, apa definisi suara? Udah nggak usah ke sana, ini loh proses mengandung Maria aja udah. Dengar. Suara itu adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia. Udah dibahas tadi itu, udah tamat itu. Bercakap-cakap, bernyanyi, tertawa dan menangis. Nah, kami menuhankan bunyi yang keluar dari Tuhan suara ini. Siap, artinya ya udah, gua okein. Artinya Tuhan Meme itu Tuhan yang maha berbunyi. Iya, benar. Nasib. Oke, sekarang kita jawab lagi tentang Maria ini. Aduh, kalian mendapatkan kuliah. Saya ulang dulu baru mau jawab. Nah, hilang lagi loh. Jadi menurut Meme ya, Gabriel itu mengantar Tuhan menemui Maria. Salam Maria. Siapa gerangan? Aku Gabriel, saya mengantar Tuhan, ingin memasukkan Tuhan dalam kandunganmu. Kata Maria, siap komandan. Terjadilah Bunda Maria mengandung Tuhan 9 bulan. Pertanyaan Kores, lewat manakah itu? Menurut bukunya Meme yang berjudul Singkong dan Keju, ya, Gabriel memasukkan Tuhan ke dalam Maria lewat ubun-ubun Maria. Betul apa betul Meme? Sekarang saya akan jawab ya. Ya, silakan. Jadi berkaitan tentang Maria itu hamil secara ajaib itu diinformasikan di dalam Al-Quran ya. Nah, jadi apakah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasan kalimat Allah ataupun roh Allah? Ini nggak usah lu jawab itu, ini dulu nih pernyataan gua. Sabar, jangan potong. Ini kelarin dulu ini. Tergantung deh tuh Ini kan tentang singkong dan keju, ini jangan dipotong dong, jangan dong. Ganti ya. Nggak enak ini. Bang Juma, Bang Juma. Cambu. Ini nggak bisa dikasih apa ini, harus dicambu nih Bang Juma. Enggak, ini lu fokus dulu, ini pernyataan gua lu sangka dulu. Pernyataan gua dulu yang di kandung Maria itu loh. Gabriel mengantar Tuhan masuk ke dalam kandungan itu loh. Ini dulu lu sangka. Lanjut. Blokir permanen, naikkan Kristen yang satu supaya nanti kalau saya capek saya turun nanti. Mei, ini dulu Mei, lu jawab dulu itu Mei. Apa benar itu? Seperti itu. Jadi Maria itu diinformasikan di dalam kitab Lukas 1 ataupun 2 itu bahwasan Maria itu hamil secara ajaib. Artinya tanpa melalui hubungan badan dia hamil. Nah, sekarang kita lihat. Maria ini hamil melalui hubungan badan atau tidak? Ternyata Maria ini diinformasikan masih perawan tapi dia bisa hamil. Nah, kenapa dia bisa hamil? Karena memang Tuhan itu dia mau menjadi manusia dan dia akan berinkarnasi melalui perut Maria. Artinya Maria dijadikan partner untuk melakukan karya keselamatan kepada manusia. Artinya perut Maria yang digunakan dia.
Begini, Mei. Tadi kan Anda mengatakan yang dikandung Maria adalah Tuhan. Kan begitu. Artinya adalah ya Gabriel mengantar Tuhan menemui Maria, kemudian masuklah Tuhan dalam kandungan Maria. Kan Anda udah jawab tadi. Yang dikandung Maria adalah Tuhan. Tuhannya Maria adalah isi kandungannya. Tuhanmu adalah pernah ada dalam kandungan Maria. Jadi kalau dirunut ke atas, sebagaimana buku yang kau rilis tidak laku itu singkong dan keju, artinya Gabriel mengantar Tuhan ke Maria gitu loh. Selesai toh? Jadi Gabriel tidak pernah mengantar Tuhan untuk masuk ke dalam perut Maria, tetapi dia hanya menyampaikan informasi yang dia terima dari Tuhan bahwasan Maria akan hamil. Berkaitan tentang Tuhan itu datang dalam bentuk apa, masuk ke dalam perut Maria, kalau kata Islamnya wala alam. Terus yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan, ya Tuhan. Ya iya, jadi yang diantar Maria, yang diantar Gabriel ya Tuhan. Gabriel hanya menyampaikan kabar baik bahwasan Maria akan Buktinya Bunda Maria mengandung. Iya, dia mengandung. Nah, yang dikandung Tuhan. Iya. Ya, yang dikandung Tuhan artinya proses. Anggaplah ini Gabriel adalah pengantar paket. Kan gitu ya? Kita permudah ya. Bukan paket, bukan paket. Mengantar informasi. Ya, mengantar informasi. Ya, Pak Pos lah, Pak Pos. Nah, Pak Pos. Nah, Pak Pos. Tapi bukan dalam berbentuk apa ya? Dalam berbentuk material ya. Bukan. Jadi datanglah Gabriel menemui Maria. Maria, kamu nanti hamil loh. Maria hamil beneran. Nah, ternyata isi kandungan Maria adalah Tuhan. Sedangkan yang memerintahkan Gabriel juga Tuhan. Kan gitu. Jadi Tuhan menyampaikan informasi ke Gabriel. Gabriel membawa informasi ini. Kemudian terjadilah percakapan, Bunda Maria hamil, isinya kandungannya adalah Tuhan. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah yang menyuruh Gabriel, betul? Jadi Gabriel kan tidak pernah menenteng suara Tuhan, tetapi Gabriel mendengarkan suara Tuhan. Nah, contoh begini ya, Gabriel, malaikat Gabriel itu kan dia bertahta di atas surga bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan bunyinya, dan bunyinya itu berkalimat. Nah, ketika berkalimat, maka kalimat ini kan dipahami oleh Gabriel nih. Artinya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan itu Gabriel sangat jelas untuk mendengarkannya. Nah, setelah dia mendengar, dia turun menyampaikan. Bukan berarti suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu dibawa dia lalu masukkan ke dalam perut Maria, bukan. Tetapi dia hanya mendengarkan suara Tuhan, lalu dia turun menyampaikan informasi yang dia dengar. Nah, setelah itu baru Maria hamil. Mungkin saja suara Tuhan yang keluar tadi itu sudah masuk ke dalam perut Maria, bisa jadi. Gini loh, Mei. Saya ini berbicara itu saya ambil dari bawah ke atas. Supaya membuktikan. Dan kamu harus manut. Karena apa? Yang dikandung Maria adalah Tuhan. Mestinya kalau konsisten, yang dibawa Gabriel adalah Tuhan. Kan begitu. Mari kita cek. Menurut Om Meme, yang dibawa Gabriel itu Tuhan atau bukan menemui Maria? Bentar, saya ambil pena dulu, saya gambar-gambar ya biar. Ya, coba gambar-gambar dulu, ambil pena dulu. Saya gambar dulu. Ya, ambil pena. Ya, sambil ngobrol aja nanti. Iya. Banyuma, kenapa ketawa Banyuma? Nah, saya gambar dulu ya. Iya. Nah, ini harus enak ini kalau digambar nih bersamaan saya nih. Jadi sambil digambar ya, semua teman-teman ikut menggambar. Banyak enak. Ikut gambar, boleh. Sebanyak enak nih kalau ada papan tulis nih, gitu ya. Ya, saya harus menggambar dulu bentar ya. Ya. Jadi teman-teman, Anda bikin bundaran, anggap itu kandungan. Oke? Isinya adalah Tuhan. Semua menggambar bundaran isinya Tuhan. Bentar, saya ambil pena dulu ini. Bundaran itu adalah Maria, gitu ya. Di luar itu ada Gabriel. Di atas Gabriel ada Bapak di surga. Bapak di surga menyampaikan ke Gabriel. Tadi Bang Kore sudah ngomong itu pakai bahasa yang dimengerti Maria. Teman-teman di bawah harus Datanglah Gabriel menemui Maria. Terus endingnya yang dikandung adalah Tuhan. Artinya apa? Kalau dipermudah,
Gabriel ini mengantar Bapa, mengantar Tuhan ke Maria untuk menitipkan Tuhan dalam kandungan selama 9 bulan. Gitu loh. Udah digambar semua teman-teman? Masuk akal? Bang Indi. Ya. Ada Ustaz. nambahin dikit ya. Ya, Ustaz. Nambahin dikit. Ana nambahin dikit ya. Oke. Sebenarnya apapun alasan meme, kitab apapun yang dia baca dan dia tafsirkan, itu semuanya gabrul itu. Artinya itu tidak mungkin bisa itu. Kenapa? Karena Tuhan sekaligus manusia itu kontradiksi. Jadi akal manusia itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kucing sekaligus anjing itu kan nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan sekaligus manusia itu juga nggak mungkin gitu. Dua hal yang bertentangan. Tuhan unlimited, manusia limited, itu dua hal yang bertentangan. Jadi dua kondisi yang terjadi dalam satu waktu itu satu hal yang tidak mungkin. Ya. Itu Jibril sekaligus menjadi manusia Sebentar, dia nggak sekaligus itu. Makanya bilang Ustaz Al. Kalau dijelasin begini diputar lagi Ustaz Al. Pasti nggak diterima. Oke. Nggak, sebentar. Oke, sedikit lagi. Oke, Tuhan itu ya nggak mungkin masuk ke kemaluan perempuan. Kenapa? Karena dia melarang apa istilahnya tuh? Sabar. Aduh, jangan kejang dulu, Meme. Dengarkan baik-baik ya. Secara etika, secara moral, dengarkan baik-baik. Kalau secara akal kamu nggak terima, saya jabarkan secara moral. Tuhan jangankan gitu, Tuhan melarang kita ngintip aja nggak boleh sama Tuhan ya, ngelirik cewek aja nggak boleh, dosa. Nah apalagi Tuhan mau nyerobos masuk ke kemaluan perempuan, ke rahim perempuan, itu haram hukumnya. Ya menurut Meme lewat ubun-ubun. Menurut Meme lewat ubun-ubun. Yang satu lagi tuh. Enggak, keluarnya kan kemaluan. Dia lihat kemaluan itu Maria kan, nggak boleh. Jadi secara moral Tuhan melanggar hukum yang Udah Meme. Sebentar Meme, aku jelasin, kok diam dulu, jangan kejam. Gak bisa itu, belum ada naik pun. Dengar dulu, dia kejang itu. Dengar dulu, ngapa? Minum bodreknya. Oke, sedikit ya. Jadi Tuhan melarang kita ngintip orang mandi aja, Tuhan melarang Meme. Apalagi Tuhan masuk ke kemaluan perempuan, lihat kemaluan perempuan, keluar pula dari kemaluan perempuan. Jadi Tuhan nggak punya malu, nggak mungkin. Tuhan nggak punya malu. Tuhan mengajarkan manusia itu harus punya kehormatan, ya, menjaga kemaluan, tahu rasa malu, tahu adab, sopan santun. Jadi Tuhanmu ini sepertinya kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, dia melanggar semua etika dan moral itu. Dia melanggar tata tertib, tata krama, kehormatan, semua dia langgar itu Meme, ya. Itu enggak mahal. Iya. Oke. Ini cukup jelas ya. Jadi secara moral itu apa yang dijelaskan Meme itu satu yang tidak mungkin. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman saya ini nggak melecehkan loh. Kita inginkan menyimpulkan bahwa imannya Meme seperti itu. Itulah perbedaan dengan iman Islam. Ini dibesarin dulu, dia mau menggambar nih. Dengerin ya. Gitu loh. Ya, teman-teman saya nggak melecehkan. Sebentar dulu Ustaz Al. Jadi supaya apa? Ada kesimpulan bahwa imannya Meme begini. Kita begini. Ya tinggal dipikirkan gitu loh. Bukan mau melecehkan Bunda Maria. Jangan dikritik begitu dong. Silakan Me, gambarkan dulu Me. Tuh Anda udah. Mana gelap gambarmu Me? Mana Me? Jadi yang saya dengar tadi itu, yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kan begitu. Jadi yang diantar Gabriel Tuhan. Ya. Memasukkan Tuhan dalam kandungan Maria, itu imannya Meme. Gitu loh, ini nggak melecehkan teman-teman di bawah ya, supaya jelas gitu loh, supaya nggak abu-abu. Silakan Me, mana Meme? Katanya mau menggambarkan. Nah kita akan gambar ini. Itu gelap gambarmu ya, ya silakan. Nah ini gambar ya. Gambar bulat-bulat dulu. Fokuskan di tengah, fokuskan di tengah. Bukan Tuhan yang digambar, proses mengandungnya Maria ini. Mana Me? Ya, entar. Lu jangan menggambar pakai arang, pakai pulpen dong. Zaman dulu mah arang. Nah, ini saya udah mulai gambarkan ya ini. Ya, mana? Pastikan ya, dengar baik-baik ya. Nah, ini gambarnya cakep nih. Ini gambar ya. Ini yang bulat adalah Tuhan. Ya. Nah, yang garis-garis ini adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan nih. Ya. Nah, lalu ini Gabriel. Ya.
Gabriel mendengarkan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Dia dengar nih. Nah, setelah dia mendengarkan, dia menuju ke mana? Dia menuju ke bawah. Ke Maria. Menuju ke bawah. Nah, di sini Gabrielnya. Gabrielnya itu menyampaikan kepada Maria. Ini Gabriel ini ya. Dia menuju ke bawah. Iya, Gabriel. Ini kan Gabriel nih, dengar suara Tuhan nih. Iya, ya. Kalau dia mendengarkan, Gabriel ini turun. Turun ke bumi. Nah, di sini Gabriel lagi. Nah, Gabriel itu mengeluarkan suara dari dalam mulut Gabriel, menyampaikan kepada Bunda Maria ini. Ya. Jadi Maria mendengarkan informasi dari Gabriel, Gabriel ini mendengarkan informasi dari Tuhan. Apa informasi itu? Apa informasi itu dibawa Gabriel? Informasinya bahwasan Maria, ini Maria yang disampaikan Gabriel, yang dia dengar dari Tuhan ini, yang suara ini, dan ini kan suara. Ya, udah paham. Suara ini menyampaikan kepada Gabriel bahwasan, sampaikan kepada Maria bahwasan dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah dia menamakan dia Yesus. Nah, setelah dia mendengarkan ini, dia turun ke bawah, dia mengeluarkan suara lagi Gabriel ini. Menyampaikan kepada Bunda Maria sesuai dengan apa yang dia dengar di atas tadi. Iya, betul. Nah, apakah suara ini, suara yang keluar dari Tuhan ini, apakah dipikul oleh Gabriel, turun ke bawah, lalu masukkan ke dalam perut Maria? Bukan. Tetapi nggak dihafal. Tahu kan? Dihafal. Nah, ini gambarannya ini ya. Oh ya, terus? Artinya suara ini tidak dipikul oleh Gabriel, masukkan ke dalam perut. Ya, lu jangan bolak-bolak lagi, udah nggak ngerti orang. Sekarang di Maria ini, Gabriel sama Maria ngobrol apa? Di sini ya. Berarti di sini ya. Oke, lanjutkan. Apa pertanyaannya? Gabriel sama Maria ngobrolin apa? Ada percakapan antara Gabriel dan Maria. Apa itu isinya? Percakapannya? Percakapan ini ya. Ini kan ada suara. Iya, percakapan itu. Percakapan di sini Gabriel mengulangi lagi percakapan ketika dia mendengarkan informasi yang disampaikan Tuhan tadi sama dia. Makanya dia mengulangi lagi penyampaiannya kepada Maria. Akhirnya Maria mendengarkan informasi ini dari Gabriel. Gabriel mendapatkan informasi dari suara Tuhan tadi. Ya, terus? Ya udah. Ya, terus kesimpulannya apa di situ? Kesimpulannya Maria mendapatkan kabar bahagia bahwasan dia akan hamil. Walaupun tanpa melalui hubungan badan, karena ini atas kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, Mei. Yang dikandung Bunda Maria itu, yang mana yang dikandung? Coba tunjuk. Ini suara Tuhan ini yang keluar ini. Oke, baik. Jadi yang dikandung adalah suara Tuhan. Suara Tuhan ini yang dikandung oleh Maria ini. Ini. Apakah suara Tuhan adalah Tuhan? Suara Tuhan adalah Tuhan, karena tidak mungkin suara Tuhan adalah makhluk. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Iya, benar. Tuhan yang mana? Yang gede apa yang kecil? Yang suaranya ini. Yang suaranya ini. Ya. Oke. Ya, dengerin teman-teman ya. Jadi yang dikandung bukan yang gede itu. Bang Handi itu dilanjutkan aja biar enak Bang Handi berdengar orang. Ya. Jadi begini ya. Tuhannya Meme itu yang gede. Suaranya itu yang bergaris-garis. Nah, suaranya bergaris-garis lalu disampaikan ke Gabriel. Ya. Terus sampai ke bawah Gabriel menemui Maria. Yang dikandung Maria adalah suara Tuhan, betul? Ini. Ya, suara Tuhan. Ya. Terus kemudian suara Tuhan adalah Tuhan. Suara Tuhan adalah Tuhan, benar. Oke, pertanyaan sekarang. Coba turunin ke bawah ke kandungan Maria. Ke kandungan Maria, oke ini. Ya. Apa bedanya isi kandungan Bunda Maria dengan gambar yang paling gede di atas? Sama atau beda? Apa bedanya? Perbedaannya Tuhan ini hakikatnya adalah roh nih. Ini yang bulat nih roh nih ya. Ini kan kita hanya sekedar ilustrasi bahwasan roh itu bulat lah, ilustrasikan aja. Nah, roh ini kan mengeluarkan suara dari dalamnya. Dari dalam ya, sampai keluar ya. Sampai keluar nih. Ngajarin anak gua itu Bang ini. Ntar dulu Bang Al, ini seru loh. Ya terus. Bang Al jangan ganggu Bang Al. Oke, saya lanjutkan ya. Dengar ya. Iya. Tuhan ini kan adalah rohnya. Ini roh. Nah, dia di dalam ini memiliki sifat. Ini ada sifat juga di dalam ini sifat ya. Ya, sifat berfirman. Enggak, bukan sifat berfirman, tetapi bukan, dia memiliki kehendak. Iya, kehendak. Ya udah. Kehendak, Tuhan kami kan adalah rohnya. Iya, roh. Ada memiliki kehendak dan memiliki suara. Ini firman. Nah, kehendak ini tidak keluar dari dia, tidak pernah keluar kehendak ini. Dia tetap di dalam. Kehendak ini boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Saya katakan kehendak adalah Tuhan.
Lalu suara ini dia keluar. Nah, ketika keluar ini kan udah di luar ini udah terpisah nih. Stop dulu. Suara yang keluar dari Tuhan, apakah Tuhan? Nah, suara yang keluar dari Tuhan yang sudah terpisah ini ya. Ini kan sudah terpisah. Ini kami akan tetap mengatakan ini Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, makhluk berarti di dalam diri Tuhan ini yang ada suara ini berarti dia adalah makhluk. Ya udah, jadi disimpulkan suara yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ya benar, ini adalah Tuhan. Jadi yang diantar Gabriel adalah Tuhan. Bukan, Gabriel tidak mengantar suara ini, tetapi Gabriel mendengarkan suara dari sini, lalu dia masukkan ke dalam telinganya, dia turun menyampaikan kabar itu. Iya. Setelah itu, Maria akan hamil, tetapi bukan Gabriel yang menenteng suara ini, tetapi secara ajaib suara ini akan masuk ke dalam perut Maria. Iya, betul. Ya. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah suara Tuhan juga kan gitu. Benar, ya, benar. Suara Tuhan adalah sekarang Tuhan yang berasal dari dalam itu. Sekarang pertanyaannya adalah kita korelasikan antara garis, coba ambil garis ketemukan antara kandungan Bunda Maria dengan yang gede itu. Oke, berarti kita garis panjang dulu ke kanan dulu. Ya, ke kini ya. Enggak, bukan itu. Yang gede. Yang paling gede di atas. Nah. Ini dia. Ya udahlah begitu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaannya isi kandungan Bunda Maria dengan sang sumber yang gede itu tadi? Oke. Apa sama atau beda? Nah, begini saya jelaskan ya. Ini yang bulat besar ini adalah hakikatnya Tuhan kami adalah roh, hakikatnya. Ya. Di dalam roh tersebut memiliki kehendak ini, kehendak yang ini. Lalu di sini dia mempunyai suara ini. Lalu suaranya ini keluar dari roh tersebut. Nah, ini sudah keluar nih yang di luar nih. Maka suara ini masuk ke dalam perut Maria berbentuk menjadi manusia. Nah, ini. Maka kami mengimani bahwasan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, berarti yang ada di dalam diri Tuhan ini adalah makhluk. Oke. Begini loh pertanyaannya, Mei. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan sama dengan Tuhan yang bersuara tadi, yang berfirman? Sama atau beda? Sama dengan sosok ini. Karena dia ada di dalam diri sini, ada di dalam roh tersebut. Firman berarti waktu Bunda Maria mengandung terjadi ada dua Tuhan. Terjadi ada dua Tuhan. Nah, saya katakan bahwasan roh Tuhan, suara Tuhan kan sudah terpisah nih. Ya. Iya, terjadi dua Tuhan jadinya. Ya, saya menyimpulkan bahwasan tetap satu Tuhan, tidak akan menjadi dua Tuhan. Nah, kalau satu Tuhan, lebih baik ambil praktisnya yang gede itu masuk kandungan Maria kalau satu Tuhan. Gak bisa. Ini contoh begini Bang Handi, begini. Ya. Ini contoh begini ya. Hati-hati HP jatuh. Ya, maaf. Jadi begini ya. Ini matahari nih. Ya. Matahari memancarkan cahayanya ke bumi nih. Ini bumi. Ya. Ini cahaya matahari nih. Ya. Nah, kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Tetapi, sekarang gini aja, yang dikandung bentar Bang Handi, sama. Ya, silakan. Ya. Ini matahari dan ini cahayanya yang turun ke bumi. Nah, ini bumi bulat nih. Ini bumi bulat. Ya. Kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Ya. Tetapi kita tidak bisa pisahkan cahaya matahari ini dengan matahari. Tidak akan bisa kita pisahkan. Tetapi kita bisa membedakan ini cahaya matahari, ini matahari. Kita tidak akan bisa mengatakan ini matahari, tetapi kita akan mengatakan ini cahayanya matahari. Sama seperti Yesus, kita mengatakan dia adalah suaranya Tuhan. Kita tidak akan mengatakan dia adalah Bapa itu, tapi kita akan mengatakan Yesus adalah suaranya Tuhan. Nah, sama seperti sekarang ini. Pertanyaan sederhananya, Bang Mei. Tuhannya Maria yang mana? Yang di atas kah, yang gede itu, atau isi kandungannya? Ya. Maria itu menuhankan ini sama saja dia menuhankan suara yang turun yang masuk dalam perutnya sama seperti saya. Jadi mempercayai adanya matahari, saya harus mempercayai cahayanya matahari. Kalau saya tidak mempercayai cahaya matahari, maka saya tidak akan pernah mengenal matahari. Oke, jadi Tuhannya Maria, izin dulu Mei. Jadi Tuhannya Maria, ini sama. Mei. Jadi Tuhannya Maria adalah dua, isi kandungannya sama yang di atas. Iya, Tuhannya Maria dua. Enggak Bang, satu Bang. Satu kan mereka tidak bisa dipisahkan ini. Ini kan tidak bisa dipisahkan. Kok bisa satu, Mei? Satu tidak bergeser, satu ada dalam kandungan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan sama seperti matahari kan. Matahari kan tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan kan. Nah, mana bisa
Oh, jadi Tuhan itu menjalar ke bawah masuk kandungan? Bisa jadi, benar Bang. Oh, menjalar dia. Memanjang itu Tuhan masuk kandungan. Karena Tuhan itu kan melingkupi alam semesta ini. Ya. Nah, jadi Tuhan itu memang melingkupi alam semesta, benar kekuatan. Ya. Benar itu Bang. Jadi isi kandungannya Bunda Maria ini adalah representasi ya Tuhan gede yang di atas itu menjalar masuk kandungan. Benar, ini dia. Nah, gitu. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu sebenarnya serupa tapi tak sama, sama tapi juga. Sama, benar, sama tapi tak serupa, benar. Serupa tapi tak Bang sama. Andi udah pintar sekarang. Siapa yang ngajarin Bang Andi? Ya saya kan ini dosen. Oh ya maaf. Jadi Tuhannya yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan serupa tapi tak sama dari sang sumber yang paling gede di atas. Nah, pada prinsipnya Meme mengatakan satu Tuhan, cuma memanjang masuk ke dalam rahim Maria. Nah, jadi Tuhan itu adalah itu juga yang di atas, yang dikandung Maria, betul? Betul. Nah persoalannya gini Meme, di dalam kandungan bercampur Tuhan dengan fisiknya atau jasmaninya Yesus, Tapi kan bertefani dia Bang. Nah, di dalam yang dikandung Maria kan bukan roh saja, ada jasmani dan rohani jadinya nanti. Ya. Nah ini problem lagi nanti Mei. Jasmani kan adalah media. Ya. Sama seperti macam Tuhan berbicara dengan Musa kan Tuhan menggunakan media awan ataupun api. Sama seperti ini. Contoh misalnya nih ya, masih dalam kandungan nih. Misalnya Bunda Maria berdoa. Dia berdoa kepada di dalam kandungannya apa yang di atas? Sama aja. Sama aja ya. Kepada yang di atas sama saja dia berdoa kepada yang di dalam kandungannya. Nah, itu. Sama aja. Jadi boleh untuk dianggap, jadi boleh kita beranggapan, Mei, sesuai gambarmu gitu ya. Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Bisa ya. Tuh. Bunda Maria mengandung Tuhan, benar. Iya. Anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya benar. Aduh. Benar. Nah sekarang kita cek, sering ada yang tanya, kira-kira mana yang lebih tua ini, Maria atau isi kandungannya? Yang lebih tua ini adalah isi kandungannya karena isi kandungan. Maria itu kan hanya digunakan rahimnya oleh Tuhan. Artinya Tuhan ini sebelum segala sesuatu ada dia sudah ada duluan. Lalu segala sesuatu itu ada siapa? Segala sesuatu itu adalah Maria. Nah, maka Tuhan menggunakan perut Maria ini untuk dijadikan inkarnasinya. Artinya Tapi adalah Tuhan sudah ada dulu baru Maria dong. Kalau dilihat gambar Anda ini gitu ya, lebih tua Yesus daripada Maria. Benar, bukan lebih tua Yesus tetapi berbicara tentang kegoibannya, jangan berbicara tentang kedagingannya. Karena Ya daging adalah sebuah kan di dalam daging itu namanya Yesus. Daging itu adalah sebuah media sama seperti Tuhan menggunakan awan ataupun api. Ya, itu adalah gitu media. ya. Nah, kita tidak berbicara tentang kedagingan. Jadi kesimpulannya Mei adalah lebih tua kan isi kandungan Maria daripada Marianya sendiri. Benar, pintar. Nah, karena yang menciptakan Maria adalah yang ada dalam kandungan Maria. Benar, pintar. Nah, coba teman-teman di bawah ya. Jadi disimpulkan yang menciptakan Maria yang ada isi kandungan Maria. Tuhannya Maria yang ada dalam isi kandungan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Contoh begini Bang Handi ya. Tuh, ya. Contoh begini, saya membuat mobil nih ya, Ini mobil. Saya membuat mobil nih. Nah, saya membuat mobil berarti saya lebih duluan ya, ini saya ya. Ya, paham. Ya, ini saya duluan ya. Lalu saya masuk ke dalam mobil. Ini saya masuk ke dalam mobil nih. Benar, dia menciptakan dulu Marianya dan saya juga menciptakan mobil dulu baru saya masuk. Ya, setelah dewasa Bunda Maria layak untuk hamil, gitu ya, dipilihlah dia ciptaan itu supaya Tuhan ini punya wadah dalam kandungan, betul? Benar. Nah, begitu. Jadi Tuhan masuk ke dalam mobil atau Tuhan masuk ke dalam kandungan. Ya, benar. Gitu loh. Ini benar loh kalau gambar gini teman-teman. Iya, nah, makanya saya harus menggunakan gambar sekarang kalau berdialog. Inilah perbedaannya antara Muslim dan Kristen di sini. Itu perbedaannya di sini. Karena kami itu begini Bang Handi, kami itu diberi pengetahuan tentang kerajaan Tuhan, tetapi untuk mereka tidak. Itu kan kata Yesus. Jadi, kan Yesus pernah bilang begini.
kepada kalian akan diberi pengetahuan tentang kerajaan surga, tetapi untuk mereka tidak. Jadi untuk untuk macam seperti Bang Handi tidak diberitahu tentang kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu apa saja isinya? Malaikat dan Tuhan. Ya udah, cuma nggak ini aja sih kesimpulannya. Jadi jelas, nanti jangan diulang-ulang lagi teman-teman. Bahwa kesimpulannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya Meme ini berbentuk roh, Dia Maha Kuasa, Dia yang menciptakan alam semesta dulu, kemudian Dia ciptakan manusia beranak cucu, terus jadilah Maria. Betul ya? Setelah Bunda Maria layak mengandung, Tuhan ini memerintahkan Gabriel, dipilihlah Maria mengandung yang menciptakan Maria. Masuklah yang menciptakan Maria dalam kandungan Maria. Bang Andi. Ya, gitu. Saya ini dialog, lihat nih ya, saya gunakan HP-HP yang baru untuk berdialog. Wih, mantap. Nih, jadi saya itu, enggak, saya hidupkan lampu dulu. Ingin rasanya ku traktir kau kopi, Mei. Nah, ini lihat ya. Ya. Bang Andi ya. Kalau dialog itu, kalau mau bawa data itu kayak gini teman-teman ya. Kita dialog nggak boleh kalau asal ngomong aja kita. Betul, Mei. Lihat ya. Kalau saya lihatnya, ini lihat ya. Ini datanya. Nah, lihat nih. Saya menggunakan data semua ini ya. Tinggal geser-geser aja nih ya. Nah. Semua lengkap nih. Tinggal geser aja. Iya, paham, Mei. Ini kayak laptop juga Bang Andi. Jadi kalau dialog pakai ini enak nih. Nah, ini sama kayak laptopnya di atas, lihatnya. Saya punya 2 gitu, Mei. Ah, jadi dialog pakai ini aja enak. Biar kita punya data semua. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya teman-temannya, bahwa kita simpulkan lagi nih, Mei, sebelum kita tutup mau maghrib ya. Oh ya. Anda juga kan udah lama tuh. Jadi kesimpulannya adalah Bapa di surga berbentuk roh, berfirman. Sebelum itu, Bapa di surga menciptakan manusia dulu, yaitu Bunda Maria. Setelah layak Bunda Maria ini mengandung, diperintahkanlah Gabriel menemui dia. Endingnya adalah Bunda Maria mengandung, yang dikandung adalah yang menciptakan Maria. Jadi Tuhannya Bunda Maria yang menciptakan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Dan endingnya adalah Tuhan itu memanjang masuk ke dalam Maria. Jadi Tuhannya Mei cuma satu, cuma memanjang doang masuk kandungan. Betul ya, Mei? Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi ya, meliputi, sama lah memanjang masuk kandungan kok. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman. Biar kita pahami iman saudara kita Meme ini seperti itu. Silakan di luar sana yang menyimpulkan. Semoga tercerahkan saja. Nah, ini. Begitu, Mei. Data enak ini Bang Andi nih. Tuh data, tuh buka data enak nih. Iya, yang penting internetnya kencang, Mei. Enggak, ini nggak bisa pakai ini, nggak bisa apa, pakai wifi dia. Ya, yang penting internet kencang ya, lo bisa buka data. Baguslah kalau lo buka data. Aku banyak kali dataku yang kusiapkan ini untuk dialog ini. Coba dari hasil tadi diskusi teman-teman, di sini banyak yang nonton begitu ya. Coba antara 1 sampai 10 gitu ya. Coba kasih penilaian ke Om Meme berapa? Antara rank 1 sampai 10. Kasih penilaian cepetan. Antara 1 sampai 10. Kasih penilaian. Oh, 2. Bus, 1. Kok cuma 2 itu gimana sih? Waduh, gimana sih? Kok cuma 1, ada 2? Nggak ada yang kasih 10? Nggak jelas lah ini. Nggak apa-apa lah, Melu, bersabarlah. 10 tuh ada tuh. Minus itu malah. 199 ngeri itu tuh. Minus triple 9. Itu 100 tuh, nengok 100 semua tuh. Minus 100 itu. Mana ada minus? Nggak ada minus 100. Minus. Ya udahlah. Oke lah. Oke lah. Oke, makasih ya, Mei. Yo, izin turun ya. Oke, thank you, bro. Mana Bang Cuma udah turun dia? Bang Cuma lagi maghriban. Oke, izin turun dah. Sini belum, dikit lagi. Ayo. Terima kasih ya. Oke, thank you, Mei. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Itulah perbedaannya. Kalau di Islam ya jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman itu bentuknya kata-kata, sifatnya memerintah. Tidak ada yang ingin diciptakan. Kalau sudah keluar, itu ciptaan. Dengan kalimat kun fayakun. Jadi, jadilah. Tapi jadinya berproses. Seperti penciptaan matahari.
penciptaan Adam. Ya, kun payakun dan begitu. Ada yang berproses, ada yang langsung jadi, kan begitu. Nah, ya kalau sudah Siti Maria mengandung, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Itu saja perbedaannya. Jadi semua yang keluar dari Yang Maha Kuasa itu ciptaan. Tapi kalau Meme tidak. Yang keluar dari bapaknya yang roh tadi ini adalah bapaknya yang roh juga itu. Memanjang masuk ke rahim Maria. Itu loh. Itu kira-kira begitu. Itu perbedaannya saja. Yang signifikan tadi Bang Jumaid sudah nerangin semua juga di sini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Semoga tercerahkan. Kenapa saya begini? Supaya bisa dipahami bahwa iman saudara kita Kristen seperti itu. Kita hanya bisa mendengarkan, tidak boleh menghakimi iman seseorang. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap, tapi tuh